Sure you mean west, as the get up. Damn its body and voice. No, attack Mithridates. You will, Mum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya akan menceritakan alur film Spartacus Blood and Sand full episode. Penasaran dengan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria gondrong yang sedang dipenjara dalam keadaan dirantai. Ternyata dia dirantai tepat di bawah lapangan gelanggang tempat para gladiator bertarung sampai mati. Para gladiator itu dipertarungkan sampai mati demi kesenangan dan kepuasan warga yang ada di situ. Tiba-tiba pria itu terkena percikan darah dari atas gelanggang. Lalu kita diperlihatkan cuplikan masa lalu pria itu sebelum dipenjara. Ternyata pria itu adalah warga Trakia yang merupakan jajahan dari Romawi. Di situ kita juga diperlihatkan sekelompok orang Romawi yang dipimpin oleh Gaius Claudius Glaber yang meminta persekutuan dengan orang-orang Trakia untuk melawan Mithridates dan pasukan orang Yunani yang mau menyerang bangsa Roma dan sekitarnya. Tentunya orang-orang Trakia menolak ajakan Glaber untuk bersekutu, karena orang-orang Romawi dulunya pernah mengobrak-abrik dusun mereka, memperkosa para wanita, dan membunuh anak-anak mereka. Lalu Glaber mengatakan kalau tak hanya orang Yunani saja yang hendak menyerang, tetapi ada juga bangsa barbar yang juga hendak melakukan penyerangan ke area wilayah dusun Trakia. Bangsa Trakia akhirnya menyetujui tawaran itu dengan perjanjian. Apabila bangsa Trakia diserang oleh bangsa barbar, maka bangsa Romawi harus siap mengerahkan pasukannya untuk membantu bangsa Trakia. Dead. We go to war. Lalu pria ini meminta izin kepada sang istri yang bernama Sura untuk berperang terakhir kalinya dan berjanji untuk menjadi seorang petani dan mengharapkan kedamaian setelah akhir dari peperangan nanti. Keesokan harinya saat pria ini hendak berpamitan, istrinya mengatakan kalau di dalam tidurnya tadi malam dia bermimpi buruk. Lalu suaminya berusaha untuk menenangkannya dan memberikan kenang-kenangan tali yang telah diikatkan di kaki istrinya. Kemudian dia berangkat dengan para pasukan. They place no faith in snakes. Kill them all. Sebelum berkumpul dengan pasukan Romawi, pasukan mereka telah dihadang dengan pasukan suku barbar, dan terjadilah peperangan di situ. Di tengah peperangan itu, lalu datanglah pasukan Romawi yang hendak membantu pasukan Trakia. Karena pasukan suku barbar kalah jumlah, akhirnya pasukan suku barbar mundur dan melarikan diri dari peperangan. Malamnya saat dua pasukan ini sedang beristirahat, tiba-tiba pria gondrong ini melihat bahwa pasukan suku barbar telah menuju ke dusun Trakia. Then my boot will find your ass in the Melihat itu, pria ini bergegas menghadap Glaber untuk supaya Glaber memerintahkan sebagian pasukan dikirimkan ke dusun mereka guna melindungi dan berjaga-jaga dari serangan pasukan suku barbar. to attack the villages below the pass. It will take them 4 days at most to reach the villages below. Food? It's a simple thing to be turned in the mountains. Send the gods themselves. They report the same. Karena dianggap perang melawan orang Yunani lebih penting, Glaber pun menolaknya. Pompous, arrogant Roman boy lover. Karena dinilai Glaber telah mengingkari janji dan mementingkan tujuannya sendiri, pasukan orang-orang Trakia pun bersepakat untuk membangkang dan memutuskan persekutuan di antara mereka.
fucking horns. Vanish, you drunken ghost. So, I return the balance presently. We march east to challenge Mithridates. Fucking horns are Roman dog barks and the gods shit on 'em. A word, Legatus. Parties and the Greeks are of pressing concern. We march east to the Black. No. To defend against the Gedai. Not too much east. Break and go your way. West if you like us. Keesokan harinya, terlihat Sura telah memetik buah di kebun. Tiba-tiba dia dihadang oleh gerombolan orang suku barbar yang hendak menyerang dusunnya. Karena takut, Sura pun berlari untuk meminta pertolongan. Tetapi sayangnya tertangkap, dan terpaksa dia menghadapi gerombolan suku barbar itu sendirian. Tak selang berapa lama, suaminya pun datang untuk menyelamatkannya dan membantai gerombolan orang-orang barbar itu dengan dibantu istrinya. Tanpa disadari, dalam waktu yang bersamaan, ternyata dusun mereka sudah habis terbakar akibat serangan dari suku barbar. Demi keselamatan, mereka pun terpaksa harus mengungsi dan membuat tenda untuk beristirahat di hutan. Pria itu yakin bahwa Glaber tak akan rela mengurangi sebagian pasukan hanya untuk mencarinya, karena Glaber lebih mementingkan untuk berperang melawan Mithridates dan pasukannya. Of course you are. Hold still. It's gone, isn't it? We'll move south. Again, I won't venture that far. And the Romans? I wish I'd been 1,000. You could. You came. There's no life without you. Keesokan harinya, tanpa diduga, Glaber dan beberapa pengawalnya sudah berada di hadapan mereka. Ternyata, setelah pembatalan persekutuan kemarin, Glaber telah diperintahkan untuk menangkap semua tentara suku Trakia, karena sudah dianggap sebagai pengkhianatan. Lalu pria ini dihajar, dipisahkan dengan istrinya dan dimasukkan ke dalam kapal bersama teman-teman pasukannya untuk dibawa ke Capua. Good of you to join us. Thought you... Easy. Easy. Mercy. Upon the Adriatic. The Romans took... Of the family name. Deliver it in the form of my daughter's husband. Ternyata, karena pembangkangan dan pemutusan persekutuan itulah penyebab pria gondrong ini dipenjara dan dirantai. Mereka hendak dieksekusi dengan cara disuruh bertarung melawan gladiator tangguh dan terlatih. Kini tibalah saatnya persiapan untuk pria ini dieksekusi. Dia dibekali dengan satu pedang untuk bertarung. Tetapi pria ini masih menunggu satu temannya yang masih bertarung di gelanggang melawan satu gladiator. Dan akhirnya tewas tersabet pedang di bagian lehernya. Tak hanya itu, ternyata semua teman-temannya yang berada di dalam kapal tadi sudah pada tewas terkena sabetan pedang gladiator. Saat giliran pria ini masuk ke dalam gelanggang, dia dihadapkan dengan satu gladiator bertameng perisai besi dan bersenjatakan pedang. Tak lama kemudian terdengar pintu gerbang yang terbuka. Dan keluarlah 3 gladiator lagi yang bersenjatakan kapak, tombak, dan ada juga yang membawa jaring. Ternyata pria ini hendak dilawankan dengan 4 gladiator sekaligus. Karena Glaber menganggap pria ini adalah sebagai provokator,
Pertarungan pun dimulai. Awalnya dia kewalahan dan hampir tewas dengan keroyokan 4 gladiator tersebut. Be still. Kill them all. Setelah teringat dengan perkataan istrinya, pria ini pun bangkit dan membantai 4 gladiator tersebut dengan kejam. Serentak para penonton bersorak mengagumi ketangguhan pria itu yang sanggup membantai 4 gladiator sekaligus. Karena kehebatannya, para penonton pun meneriakkan untuk membiarkan pria ini tetap hidup. Melihat itu, Batiatus pun juga menginginkan membeli pria itu dengan harga mahal untuk dijadikan gladiatornya. Polonius's inferior stock. The gladiatorial arts. Why in this condition? What name does the man carry? Spartacus, he was called. Karena kehebatannya dan sorakan penonton, para bangsa Romawi ini menghadiahi pria ini dengan kehidupan dan Batiatus memberikan nama Spartacus. Di episode kali ini, terlihat Spartacus sedang berbaring lemas setelah bertarung melawan 4 gladiator sekaligus. Tiba-tiba, Sura, istrinya, berada di hadapannya. Sura, ada yang menusuk dari belakang. Seketika itu, Spartacus bangun. Ternyata hanya bermimpi. Terlihat Batiatus masuk dan menyuruh si tabib untuk mencukur rambut Spartacus. Sementara Lucretia, istri Batiatus, yang sedang ngomel-ngomel karena Batiatus membeli Spartacus dengan harga tinggi. Bagi Lucretia, harga itu tidak setimpal karena Spartacus bukan gladiator, melainkan hanya orang biasa. Tetapi nampaknya Batiatus mempunyai rencana memanfaatkan Spartacus untuk meraup keuntungan dari Glaber yang menginginkan Spartacus mati. Di Ludus atau sekolah gladiator, terlihat Spartacus dihina oleh salah satu gladiator yang bernama Crixus karena Spartacus masih awam dengan dunia gladiator. Mendengar hal itu, Spartacus lalu menantang Crixus, tapi Crixus malah menyuruh dia makan dan beristirahat dulu. Kalau sudah pulih baru kita bertarung, kata Crixus. When you gain your strength. Keesok harinya ternyata masih ada 5 orang lagi yang baru masuk di sekolah gladiator ini. Mereka disuruh berbaris di luar gedung. Lalu keluarlah sosok pria berbadan tinggi besar berkulit hitam membawa cambuk yang berjalan ke arah mereka dan berhenti tepat di hadapan mereka. Ternyata pria itu adalah pelatih para gladiator. Pelatih itu bertanya kepada siswa baru, "Apa yang ada di bawah kaki kalian?" ucapnya. Salah satu dari mereka menjawab, "Tanah." Serentak para seniornya menertawakannya. Lalu sang pelatih memanggil Crixus untuk menjawab. Watered with the tears of blood. Your pathetic lives. Kemudian sang pelatih menambahkan, "Itu adalah darahmu, air matamu. Ubahlah kehidupan kalian yang menyedihkan menjadi berguna dengan menjadi gladiator," ucap sang pelatih. Lalu sang pelatih menyuruh menyambut tuannya, yaitu Batiatus yang berada di atas mereka. And every one of you. Define yourselves here. Batiatus berkata, "Buktikan kalau kalian bukan budak biasa. Buktikan kekuatanmu, buktikan ketangguhanmu sebagai gladiator. Apabila kalian gagal, maka kalian akan mati di arena atau dijual ke penambangan. Percayalah, berdiri tegak bersama para titanku." Begitulah ucap Batiatus. Stand. Pelatih itu menambahkan lagi dengan mengatakan bahwa Spartacus bukanlah apa-apa. Dia menang dengan 4 gladiator Solunius yang merupakan musuh dari Batiatus, tuan mereka. Itu karena 4 gladiatornya penyakitan dan lemah. And again. Again and again. Fate. The gods themselves. He defied death. He is nothing.
Sang pelatih menyuruh Spartacus membuktikan kalau ucapan sang pelatih itu salah dan disuruh bertarung melawan Crixus. Awalnya dia tidak mau. Knees. Gladius! Pick it up! Karena dipanas-panasi terus, Spartacus akhirnya mau mengambil pedangnya. Karena Spartacus minim teknik bermain pedang, Crixus pun menghajarnya. Back and you are dead. Karena kesal Spartacus kalah, lalu Spartacus melempar pedangnya ke arah Crixus. Tapi ternyata ditangkis dan mengenai leher salah satu siswa gladiator baru, dan akhirnya dia tewas. Karena Spartacus ceroboh dan enggan mengaku kalah, Crixus terus mengajarnya dan hendak dihabisi oleh Crixus, tetapi beruntung dihentikan Batiatus dan menyuruh mereka melanjutkan latihannya. Karena menurut Batiatus, Glaber berkunjung ke rumahnya besok hanya karena Spartacus. Dan latihan pun dilanjutkan. Para gladiator baru ini diospek dengan latihan, bertarung, berjalan sambil mengangkat balok kayu besar dan bermain pedang. Saat istirahat, Spartacus didekati dengan salah satu gladiator baru. Dia bernama Vero, yang menceritakan bahwa ia datang ke sini rela menjadi gladiator hanya karena supaya bisa menafkahi istri dan satu orang putranya. Di dalam, Batiatus sedang berbincang-bincang dengan seorang pria yang bernama Ovidius. Ternyata Ovidius menagih pembayaran gandum untuk 3 bulan kepada Batiatus yang telah jatuh tempo. Batiatus mencoba menunda pembayaran setelah pertarungan Vulcanalia. Tetapi Ovidius mengatakan bahwa utang pokok akan ditambah 30% bila ditunda. Di dalam sel, gladiator-gladiator baru itu berandai-andai apabila sudah sukses menjadi gladiator. Ada yang berharap uang, ada yang berharap supaya tidak dihadapkan dengan Crixus, dan ada juga yang berharap kebebasan. Menurut Spartacus, semua akan mati jika tetap di sini. Kemudian mereka disuruh berlatih lagi oleh sang pelatih dengan berjalan memutar dan membawa beban dari balok kayu besar hingga esok pagi tiba. Setelah pagi, waktu istirahat pun tiba. Day's training will begin shortly. Lives for coins. Price. Mereka ikut antrian untuk sarapan pagi. Pas capek-capeknya dan lapar-laparnya, makanan mereka malah ditumpahkan oleh salah satu senior mereka, lalu menertawakannya ramai-ramai. Karena kelaparan, mereka pun mengambil jatah makanan mereka yang sudah jatuh ke tanah. Tak lama ada seorang pria pincang yang mendekati Spartacus. Dia meminta maaf atas kelakuan Barca, senior yang menjatuhkan makanannya tadi. Pria pincang ini bernama Ashur. Dia memberikan roti untuk Spartacus dan bilang bahwa Ashur bisa menyediakan apa yang Spartacus butuhkan karena Ashur bisa melakukan apa saja, ucapnya. Tapi Spartacus menolak, dia tak ingin berhutang pada siapapun. Ashur lalu mengatakan, di ujian pertarungan akhir nanti, banyak orang yang bertaruh untuk kematian Spartacus, termasuk Crixus. Dan apabila Spartacus menyerah, dia akan dijual ke penambangan. Ashur menginginkan supaya Crixus kalah dalam pertaruhan. Dan akhirnya, roti itu diambil Spartacus, dan setengahnya dibagikan ke Vero, temannya. Setelah itu, Spartacus dibawa oleh penjaga dan dihadapkan ke Glaber. Spartacus menanyakan keberadaan istrinya kepada Glaber, dan Spartacus menawarkan nyawanya untuk membebaskan istrinya. Glaber berkata, dia tidak akan membiarkan Spartacus mati secepat itu, melainkan menginginkan supaya Spartacus mati perlahan-lahan di arena gelanggang. Glaber juga berkata bahwa istrinya diperkosa beramai-ramai. Setelah diperkosa, dia menjualnya di orang Syria dan memberikan kenang-kenangan tali yang pernah diikatkan Spartacus ke kaki istrinya. Lalu Glaber meninggalkan Spartacus yang dalam keadaan marah besar. Setelah itu, Batiatus mencoba untuk menjamu rombongan Glaber. Terlihat Lucretia menyuguhkan makanan dan minuman anggur kepada Lycia, istri Glaber. Tetapi Lycia menolak karena Lycia menganggap semua jamuan yang disuguhkan itu merupakan jamuan yang murahan yang nantinya bisa membuat perutnya sakit, kata Lycia. Lalu Lycia bertanya kenapa di Capua tak kunjung turun hujan. Udaranya sangat panas dan banyak debu.
Lucretia mengatakan kalau di Capua sudah memohon hujan kepada para dewa, tetapi masih belum diberikan hujan. Lalu terdengar teriakan para gladiator yang sedang berlatih, dan Lycia pun melihat gladiator-gladiator itu yang sedang berlatih di atas balkon dan terheran-heran kepada Lucretia. Kok bisa kamu hidup dalam kebisingan suara pedang gladiator yang sedang berlatih dalam satu rumahmu, ucap Lycia. Tak lama, Glaber datang dan mengajak istrinya pergi ke Roma, tapi sebenarnya istrinya masih ingin menyaksikan para gladiator-gladiator berlatih, dan terpaksa Lycia berpamitan lalu ikut pergi dengan Glaber. Di Ludus terlihat Spartacus yang baru diantar penjaga untuk mulai latihan dan dihadapkan oleh pelatih dengan salah satu gladiator baru seangkatannya yang bernama Kerza. Attack! On two, attack! Karena melihat Glaber melintas, Spartacus tidak fokus dengan lawannya dan akhirnya terkena hantaman pedang kayu oleh Kerza. Dengan emosi, Spartacus meluapkan kemarahannya kepada Kerza, lawan berlatihnya. Spartacus memukuli wajah Kerza terus-menerus sampai tak menghiraukan perintah berhenti oleh pelatihnya, dan akhirnya sang pelatih menarik leher Spartacus dengan cambuknya. Karena terlempar, tali kenang-kenangan dari istrinya pun jatuh. Spartacus berusaha meraih tali itu, walaupun para penjaga pada memukulinya. Terlihat Kerza yang lagi dirawat karena luka yang disebabkan oleh pukulan Spartacus. Sementara Batiatus yang sedang mengeluh kepada pelatih gladiator yang disebut Doctori. Dia mengeluh bahwa Glaber tidak memberikan apa-apa untuk biaya Spartacus, malah penghinaan yang ia dapatkan. Lalu Doctori mengusulkan untuk menjual Spartacus ke penambangan saja, karena dia sangat liar dan susah diatur. Dia tidak berguna, ucap Doctori. Tetapi Batiatus tetap mempertahankan Spartacus. Dia memerintahkan Doctori untuk terus melatih dan menjinakkannya. Walaupun tidak dapat imbalan dari Legatus Glaber, setidaknya dia dapat imbalan dari Spartacus atas kemenangannya di gelanggang. Batiatus yakin suatu saat Spartacus akan menjadi gladiator hebat karena dia punya semangat walaupun agak liar, ucap Batiatus. Lalu Doctori memberikan tali milik Spartacus yang jatuh tadi kepada Batiatus. Dia bilang ke Batiatus bahwa Spartacus mati-matian mempertahankan tali ini, kata Doctori. Mendengar itu, Batiatus memerintahkan Doctori untuk menyuruh Spartacus menghadap di ruangan untuk mencari tahu. Tak lama Spartacus datang menghadap Batiatus diantar dengan dua penjaga. Batiatus bertanya, "Aku melihat bara api di kedua matamu. Ceritakan kepadaku apa penyebabnya." Begitulah ucap Batiatus. Lalu Spartacus menjawab bahwa istrinya diculik oleh Glaber saat menangkapnya dan Glaber menjualnya ke orang Syrian. Lalu Batiatus memberikan semangat Spartacus supaya bisa lulus ujian terakhir malam ini. Jadilah gladiator hebat dan bunuhlah semua orang yang menghalangimu, kata Batiatus. Dan Batiatus berjanji akan membantu untuk mempertemukan Sura, istri Spartacus, kepada Spartacus. Lalu Batiatus mengembalikan tali milik Spartacus dan menyuruhnya untuk memanggil Batiatus dengan panggilan Dominus yang artinya majikan pria. Malamnya di Ludus terlihat Vero yang sedang melaksanakan ujian terakhirnya sebagai gladiator. Dia bertarung dengan salah satu seniornya dan akhirnya Vero dinyatakan lulus ujian oleh Batiatus karena kemampuannya seimbang dengan seniornya. Setelah itu giliran Marcus yang melawan Barca, tapi sangat disayangkan Marcus mati cuma dengan satu serangan Barca. Begin! Crixus! Spartacus! Kini giliran Spartacus yang dihadapkan dengan Crixus. One final lesson before I send you. Sebelum pertarungan dimulai, dengan sombongnya Crixus bilang ke Spartacus kalau ia mau mengirim Spartacus ke neraka. Tak lama pertarungan pun dimulai. Crixus memasang kuda-kuda, tapi Spartacus tetap diam, berdiri tegak, dan diledek oleh para seniornya. Setelah melihat tali milik istrinya, semangatnya pun meningkat dan pertarungan dimulai. Tak disangka tiba-tiba pedang Spartacus terlempar dan tangannya tersepet pedang oleh Crixus. Akhirnya Spartacus tumbang. Saat Crixus hendak membunuhnya, ternyata tanpa disadari tali milik istri Spartacus telah diinjak Crixus. Lalu Spartacus menariknya dan Crixus pun terpeleset lalu jatuh dari arena. Setelah Spartacus hendak membunuh Crixus, tiba-tiba Batiatus menghentikan dan menyatakan bahwa Spartacus lulus ujian. Khawatir Spartacus membangkang perintah, Doctori bersiap-siap dengan cambuknya. Tetapi ternyata Spartacus tidak membangkang sama sekali. Recite the sacramentum gladiator. I commit my flesh. In forum. Lalu Spartacus disuruh sumpah gladiator janji suci dan mendapatkan tanda stempel dari Sang Dominus. Lalu Sang Dominus mengucapkan, "Selamat datang di persaudaraan."
Di episode ini, kita diperlihatkan Spartacus yang telah mempersiapkan diri memakai kostum gladiatornya, dan tak lupa mengikatkan tali kenang-kenangan istrinya di tangannya. Lalu ia berlatih di Ludus. Terlihat Spartacus mengajar lawan berlatihnya, dan tiba-tiba dihentikan oleh Doktore. Karena menurut Doktore, Spartacus menyerang tanpa berpikir. Lalu Doktore menjegalnya hingga Spartacus terjatuh, dan sang Doktore memberikan wejangan agar lupakanlah semua yang kau pelajari dari luar sana, karena itu untuk pria biasa, sedangkan kita adalah gladiator. Belajar dan berlatihlah seperti Crixus, sang juara Capua. Dia lahir bukan dari gelanggang, melainkan dari Ludus ini, di bawah sengatan cambukanku, ucap Doktore. Lalu serentak mereka melanjutkan latihan mereka. Di tengah latihan mereka, tiba-tiba Doktore mengumumkan untuk pertarungan Vulkanalia, yaitu festival untuk memadamkan kebakaran hutan. Di pengumuman itu, Doktore mengatakan bahwa Batiatus telah mempersiapkan untuk 20 petarung Vulkanalia tahun ini. Pertarungan awal pada saat fajar. Ada 8 pasang peserta. Setelah itu Batiatus akan mengeluarkan yang utama. 2 yang terbaik akan berhadapan di gelanggang. Begitulah ucap Doktore. Malamnya Batiatus mengeluh kepada istrinya karena dia sudah susah payah mempersiapkan 20 petarung gladiatornya untuk acara Vulkanalia dengan biayanya sendiri. Tetapi para pejabat malah tak ada yang bisa untuk menghadiri jamuannya karena lebih memilih menghadiri makan malam dengan Solonius. Bagi Batiatus, Solonius adalah penjilat para pejabat. Lalu Lucretia, istrinya, mengatakan, biarpun para pejabat tidak menyaksikannya, tetapi kita mempunyai satu harapan, yaitu menggoda Lycia, istri Klaper, untuk mengambil alih penjaminan itu. Karena Lycia akan meninggalkan Roma demi untuk menyaksikan pertarungan Vulkanalia. Turned to Gladys' wife to take turns absent him for the games. She's I quiet. thought she was still in Rome with that ungrateful husband of hers. She returned to advantage. Aaron quite a taste for them. Keesokan paginya, saat sarapan, Spartacus dan Vero membahas masa lalu Barca. Di gelanggang, Barca telah membunuh lawannya yang merupakan ayahnya sendiri. They forced hundreds of his people to fight against each other. Barca? He sent an old man on his way. Tak lama, Batiatus melintas, dan Spartacus mencoba menanyakan kabar keberadaan istrinya. Lalu Batiatus menjawab, pencarian masih berlangsung, itu saja yang perlu kau tahu, jangan melebihi batas fungsi. Yang perlu kau lakukan adalah bertarunglah dan menang, karena itu harga untuk kebebasan istrimu, ucap Batiatus. The price of freedom requires substantial sum. The search continues, that's all you need to know. Until then, fight. Wins on your part. Di sisi lain terlihat Lucretia sedang menawar sebuah kalung untuk dipamerkan kepada Lycia, yang dicobakan kepada budak pribadi wanitanya. Reported Ed Greg. Is it something that Alithia would favor? It's not. Lama setelah penjual kalung dan Lucretia menetapkan harga kalung tersebut, lalu mereka masuk, dan terlihat Crixus yang sedang saling pandang dengan budak pribadi Lucretia itu. Di latihan gladiator terlihat Spartacus sedang mengencangkan tali kenangan dari istrinya dan tidak fokus latihan. Melihat itu, Doktore lalu menghukumnya. We'll learn to worship it. Perhaps I should shit to complete the armor. Tak lama, Crixus mendapat panggilan dari Domina yang disampaikan oleh penjaga. Lalu diantar dengan budak pribadi wanitanya Domina, yang dimana mereka saling pandang tadi. Ternyata Crixus dan budak wanita itu telah saling mengagumi, tetapi budak wanita itu masih malu atau mungkin masih takut. One not to be straightened. Tak lama, Crixus menghadap ke Lucretia. Dia ditunjukkan kalung yang barusan Lucretia beli tadi. Ternyata selain menunjukkan kalung, Lucretia juga mengagumi Crixus dan menyuruhnya untuk melayani nafsunya. And I needed it. Lalu kembali ke Ludus. Doktore yang sedang menerangkan kepada gladiator baru bahwa tak semuanya pertarungan gladiator berakhir dengan kematian, yaitu dengan 2 jari tanda menyerah. Dengan begitu, yang kalah tidak akan dibunuh oleh yang menang. Lalu Spartacus terlihat bergumam kepada Vero bahwa sumpah yang ia ucapkan tidak termasuk meminta belas kasihan. Tanpa disadari, Doktore mendengarnya. Karena dinilai menyepelekan ajaran Doktore, maka mereka berdua pun dihukum dimasukkan ke dalam sumur. Di dalam sumur, mereka sangat menikmati hukuman itu dengan saling curhat mengenai istri-istrinya. Plan to get Sura back. Setelah mereka keluar dari sumur, Doktore pun mengumumkan jadwal pasangan pertarungan Vulkanalia untuk gladiator. Crixus terpilih mendapat kehormatan dari Batiatus sebagai petarung utama yang ditetapkan melawan Geneos. Spartacus dan Vero sangat kecewa karena mereka dihadapkan di pertarungan pertama.
Menurut Vero, pertarungan pembuka adalah jatah bagi yang lemah dan tak penting. Padahal mereka berharap supaya disajikan sebagai petarung utama yang melawan Crixus. Lalu Ashur muncul di tengah kekecewaan mereka dan menceritakan kehebatan Crixus yang mampu mengalahkan Decimus dan Tiberius yang dijuluki sebagai anak serigala hutan. Karena menurut ceritanya mereka akan memakan lawannya sampai ditinggalkannya separuh badannya. Tidak ada yang berani melawan mereka kecuali Crixus, sang juara Capua, ucap Ashur. Tetapi bagi Spartacus itu hanya omong kosong saja. Lalu semua gladiator terlihat latihan untuk persiapan pertarungan. Karena Spartacus tak ingin bertarung melawan Vero sahabatnya. Kemudian Spartacus mempunyai rencana untuk memanas-manasi Geneus dengan mengejeknya, dan termakanlah Geneus oleh ejekan Spartacus. Lalu Geneus menyerang Spartacus dan dibenturkannya kepala Geneus ke balok kayu oleh Spartacus sampai tak sadarkan diri. Let's go. I saw his eyes. They were Back to work! Lagi-lagi terlihat Crixus yang lagi curi-curi pandang dengan budak pribadinya Lucretia dan telah disaksikan oleh Ashur. Kembali ke Spartacus dan Vero. Ternyata Spartacus berniat menggantikan Geneus melawan Crixus di pertarungan utama nanti dengan membuat hidra Geneus. Tak lama Doktore menyuruh mereka bersiap-siap untuk dipamerkan. Lalu Crixus dipamerkan terlebih dahulu oleh Batiatus kepada para tamunya dan menceritakan kehebatannya. Di situ juga ada Lycia, istri Glaber yang menghadiri pertunjukan pameran gladiator. Dan Lucretia terlihat memamerkan kalung yang ia beli kemarin juga kepada Lycia. About Vulcan one season, when Emerald was. Perhaps I'll root mine out then. If tomorrow's Vulcanalia promises an all of the Republic. Place orders for any of the men you cover, and if they do, a 10% discount. Of course. Tak lama Lucretia memamerkan kemampuan bercinta seorang gladiator, yaitu Vero. Look at the way he ran. Forgive me, Aurelia. Can he do it? Setelah selesai, Vero tak sengaja menguping pembicaraan Batiatus dan Doktori bahwa pengganti Geneus bukanlah Spartacus. Mendengar hal itu, lalu Spartacus tiba-tiba menyerang Crixus dan mengajaknya berantem dengan harapan supaya Crixus dipasangkan untuk berhadapan dengan Spartacus. Melihat pertengkaran Crixus dan Spartacus, Batiatus memutuskan Spartacuslah yang akan melawan Crixus di pertarungan utama nanti. Crixus, the undefeated. A fight for the ages! Spartacus! Glory to Capua! Karena keputusan Batiatus menetapkan Spartacus sebagai lawan Crixus di pertarungan utama nanti, istrinya pun terlihat tak terima kalau Crixus dilawankan dengan gladiator pemula. Tetapi Batiatus tetap yakin pada keputusannya. Kemudian Batiatus minta minum anggur pada istrinya, dan istrinya pun memerintahkan budak pribadinya untuk mengambilkan. Saat si budak itu hendak mengambil kendi yang berisi anggur, tiba-tiba Crixus mengagetkannya dan tak sengaja memecahkan kendi itu, dan budak itu sangat ketakutan. Lalu dibawanya oleh Crixus pecahan kendi itu untuk dibuang supaya tidak ketahuan, dan Crixus memberikan hadiah berlian kepada budak pribadi Lucretia itu. Di sel terlihat Vero mengkhawatirkan keputusan Spartacus untuk melawan Crixus di gelanggang. Kemudian ditambahkan lagi dengan Kerza mengatakan bahwa semangat Crixus yang tinggi mungkin bisa mengalahkan Theokoles yang dijuluki bayangan kematian. Menurut ceritanya, dia mempunyai tinggi badan setinggi 3 meter seperti raksasa. Sebelum pensiun menjadi gladiator, ia sempat bertarung melawan 100 orang, tetapi tidak ada yang selamat. Hanya 1 orang yang pernah menghadapi dia tetapi selamat. Dia adalah Doktore, ucap Kerza. Tetapi menurut Spartacus itu hanya omong kosong yang untuk menakut-nakuti anak kecil saja. Spartacus yakin kalau ia bakalan bisa mengalahkan Crixus. Tak lama, ada Doktore yang menegur mereka untuk menyuruh mereka beristirahat karena besok harus bertarung. You step into the arena, perhaps the last. Keesokan harinya pun tiba. Pertarungan pembuka telah dimulai. Di situ diceritakan kalau Vero telah menang dan selamat setelah bertarung di pertarungan pembuka. Terlihat Vero sangat mengkhawatirkan keselamatan Spartacus nanti. Tapi Spartacus tetap percaya diri dengan kemampuannya. You honor our fair city, Batiatus. The honor is mine. Dan akhirnya pertarungan utama pun tiba. Enter 3! Behold, Spartacus! Batiatus memanggil 2 petarungnya, yaitu Spartacus dan Crixus, dan menceritakan kehebatan 2 petarung itu. Enter Mirmillo! No introduction! Crixus! Crixus.
sacred Vulcanalion! Belum selesai Batiatus berpidato, tiba-tiba Spartacus sudah menyerang Crixus dengan membalik hutan. Was that not supposed to... Namun Crixus hanya menanti serangan Spartacus dengan mengentekannya. Di tengah pertarungan itu Spartacus telah kehabisan tenaganya. Lalu giliran Crixus menyerahkan. Dan akhirnya Spartacus tak berdaya dan tidak dibunuh Crixus. Setelah melihat tali kenangan istrinya, Spartacus menyadari belum saatnya ia mati, dan ia lalu mengangkat tangannya dengan 2 jari dan menyerah. Spartacus fought well! Melihat itu, Batiatus pun menghentikan pertarungan itu dan membiarkan supaya Spartacus hidup. Tetapi para penonton dan para tamu Batiatus sangat kecewa melihatnya. Kemudian di Ludus terlihat Spartacus mengakui kehebatan Crixus kepada Doktori, dan Spartacus berniat berlatih dengan keras lagi supaya bisa mengalahkan Crixus. Tetapi Doktori berkata kalau itu semua sudah terlambat. Di episode ini terlihat Spartacus telah diseret dengan 2 orang penjaga, dan terlihat juga Batiatus yang telah mengungkapkan kekecewaannya terhadap Spartacus. Batiatus juga mengatakan Spartacus telah membuatnya malu kepada semua orang karena sudah menentang Doktori dan mengambil hak Gneus untuk melawan Crixus di gelanggang. Menurut Batiatus, Spartacus juga terburu-buru mengambil keputusan untuk melawan Crixus. Sebelumnya, Spartacus sangat terkenal karena sudah membantai dan mengalahkan 4 gladiator Solunius. Tetapi sekarang minat penonton sudah pudar karena kecerobohan Spartacus sendiri, ucap Batiatus. Dan Batiatus juga meragukan kesepakatan untuk mencari istri Spartacus. Tetapi Spartacus tetap bersikukuh untuk ingin menunjukkan kemenangannya kepada Batiatus. Lalu Batiatus mengatakan hanya ada satu cara, yaitu bertarung dan menanglah di tempat lubang neraka. Karena di situ tidak ada aturannya, maka yang kalah pasti mati. Bertahanlah dan menanglah untuk mendapat koin yang banyak. Dengan itu kau akan mendapat kesempatanmu lagi, ucap Batiatus. Only one. Fight there and survive, and you will feel both our hands. You may yet feel your wife's touch. Lalu Batiatus meminta Spartacus untuk memberikan kain kenangan istrinya kepadanya, dan Spartacus memberikannya. A word, Dominus. Terlihat Doktori keberatan dengan keputusan Batiatus untuk memasukkan Spartacus ke lubang neraka, karena itu tempat penuh kesakitan dan kesengsaraan. Namun Batiatus tetap pada keputusannya. If a beast cannot be tamed, it must be unleashed. Soak in a bath for a week. I shall save them for Jupiter. Lalu terlihat juga Lucretia yang tak setuju dengan keputusan Batiatus, yang memberi kesempatan Spartacus dan Gerza untuk bertarung lagi di lubang neraka, karena di situ bisa membahayakan nyawa Batiatus. Lucretia mengatakan lubang neraka adalah tempat orang-orang yang tidak punya aturan. Menurut Lucretia, Spartacus dan Gerza tak perlu diberikan kesempatan lagi, karena mereka sudah mengecewakan di pertarungan perdananya, ucap Lucretia. Tetapi Batiatus tetap dengan keputusannya, dan ia bilang ke istrinya kalau Barkalah yang akan mengantar dan melindungi dirinya saat mengawal Spartacus dan Gerza bertarung di lubang neraka. Dengan begitu Lucretia memberikan pesan ancaman kepada Barca yang disampaikan ke Batiatus kalau sampai Batiatus pulang terdapat sedikit goresan di tubuhnya, ia akan memasukkan anunya ke dalam guci, ucap Lucretia. Saat melihat para gladiatornya berlatih di atas balkon, Batiatus menyuruh istrinya untuk membawakan perempuan untuk Crixus sebagai hadiah kemenangannya. Serentak Lucretia bengong karena mereka telah menjalin hubungan gelap di belakang Batiatus. Lalu Lucretia menjawab, akan kupastikan Crixus terpuaskan malam ini, ucap Lucretia.
Tak lama, di tengah para gladiator yang sedang berlatih, terlihat Spartacus digelandang oleh Barca. Melihat itu, Vero yang sedang berlatih melawan Crixus menghentikan latihannya dan bertanya, mau dibawa kemana Spartacus dan Gerza itu? Dan Crixus pun menjawab, neraka yang pantas buat mereka, ucap Crixus. Terlihat Gerza mengungkapkan rasa kekesalannya kepada Spartacus. Ia bilang akan membunuh semuanya yang melawan dia di lubang neraka nanti. Fucking cunts, my cock was forged and broken to flames! Oh, fuck them all! Lalu diperlihatkan Gerza yang telah diajar oleh lawannya di arena lubang neraka. Ia terlihat lelah dan kehabisan tenaga. Dengan mudahnya musuhnya membunuhnya dengan bogam palu besar yang dipukulkan di kepalanya. Hingga akhirnya Gerza mati di tempat itu. Tak hanya itu, saking sadisnya lawan bertarung Gerza, ia lalu menguliti wajah Gerza untuk dibuat topeng. Batiatus terlihat kecewa kepada Gerza. Tak lama Ashur melaporkan bahwa Ovidius telah datang kemari, ucap Ashur. Lalu Batiatus menyambutnya dengan ramah. Ternyata Ovidius datang hanya untuk menagih hutang Batiatus, serta ditambahkan bunga 30% yang telah dijanjikan Batiatus setelah pertarungan Vulcanalia. Tetapi Batiatus mengundur pembayarannya lagi. Lalu dengan kesal Ovidius meninggalkan Batiatus. The point. At your convenience, then. It's still a crew. That's eating shit. Tak lama kemudian, giliran Spartacus yang mulai persiapan untuk bertarung dan keluar dari sel. Di luar sel, Spartacus dikagetkan dengan wajah Gerza yang sudah dikupas oleh lawan bertarungnya. For both our sakes. Di sisi lain terlihat Crixus yang sedang menanyakan kepada budak pribadi Lucretia, kenapa kalung yang ia beri tidak terlihat dipakai di lehernya? Apa kau tak menyukainya? Ucap Crixus. Karena suara Crixus lumayan keras, lalu budak itu menyuruh pelankan suara Crixus. Dia takut kalau sampai terdengar dominannya dan mengembalikan kalung itu kepada Crixus. Karena Crixus merasa kecewa kalung itu dikembalikan, lalu Crixus mengambil kalung itu dan meninggalkannya. Ternyata Crixus pergi menemui Lucretia yang sudah menunggunya. Terlihat Crixus membawa sesuatu. Lucretia pun bertanya apa yang ia pegang. Lalu dengan terpaksa Crixus memberikan kalung itu kepada Lucretia karena kesal kepada budak yang ditaksir Crixus tadi telah mengembalikan kalung pemberiannya. Kemudian Crixus disuruh memakaikan di leher Lucretia dan bermainlah seperti biasanya. Tanpa disadari, permainan mereka telah disaksikan oleh budak wanita yang ditaksir Crixus tadi. Beralih ke Spartacus, pertarungan segera dimulai. Terlihat Spartacus dilawankan dengan orang yang bernama Mairmak, dan wasit pun menyuruh mereka untuk memilih senjata yang telah disiapkan. Wasit juga mengatakan hanya ada satu peraturan, yaitu dalam pertarungan ini hanya satu yang boleh hidup. Terlihat Barca dan Ashur meragukan kemampuan Spartacus untuk bertaruh. Tak lama pertarungan pun dimulai. Terlihat Spartacus kewalahan dengan lawan bertarungnya. Dia terkena serangan berturut-turut dengan lawannya. Lalu Batiatus menyuruhnya untuk melakukan sesuatu, dan akhirnya Spartacus bangkit dan mengajar balik lawannya hingga lawannya mati. Lihat kemenangan Spartacus, Batiatus pun juga merasa senang dan bergumam meminta supaya Spartacus diberikan waktu sebentar untuk istirahat dulu sebelum bertarung lagi. Terlihat Spartacus telah dijahit lukanya dengan tabib gladiator Batiatus. Dan tak lama Spartacus melihat bayangan istrinya yang bersedih karena Spartacus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk supaya istrinya kembali. Bayangan istri Spartacus juga mengatakan kalau Spartacus sangat memaksakan diri. Spartacus menjawab, aku akan tetap hidup kapanpun engkau membutuhkan. Lalu istrinya berkata, bunuhlah mereka semua. Lalu Spartacus tersadar dari lamunannya. Sementara Batiatus pulang ke rumah menemui istrinya. Lucretia bertanya kepada Batiatus, apakah engkau akan kembali ke sana? Tentu Batiatus mengatakan, iya, karena Spartacus masih menang saat diadu di lubang neraka. Lucretia mengatakan apabila kita tidak segera mempunyai keturunan, maka Lucretia akan dipaksa untuk dikawinkan lagi, ucap Lucretia. Di tengah obrolan mereka, Batiatus menyindir tentang kalung yang dipakai Lucretia. Tetapi Lucretia mengatakan kalau kalung tersebut adalah bekas kalung ibunya yang ia temukan terselip di antara barang-barang bekas. Padahal kalung itu adalah pemberian Crixus. Sorely missed. Yes. And if the coin will help speed you from the pit. Di Ludus terlihat Spartacus yang dikawal dua penjaga menuju ke selnya kembali. Sempat terlihat Barca bermesraan dengan Petrus, pasangan homonya.
Lalu ia masuk ke sel dan bertemu Vero dan yang lainnya. Tetapi salah satu dari mereka telah menghina Spartacus karena dianggap Spartacus bukanlah gladiator lagi, melainkan hanya seekor anjing. Mendengar itu, Vero langsung membela Spartacus karena Spartacus dan Vero adalah sahabat sejak pertama masuk gladiator. Setelah itu, Vero menanyakan tentang keadaan Gerza yang sudah tewas di pertarungan, dan Vero juga bercerita tentang masa lalunya yang pernah melihat betapa ngerinya lubang neraka. Namun di tengah cerita Vero, Spartacus telah tertidur karena mungkin Spartacus telah kelelahan. Keesokan harinya di pasar terlihat Lucretia dan budak pribadinya menjual kalung yang pernah ia pamerkan ke Lycia, istri Glaber. Si pembeli menawar harga yang sangat rendah dan tak lama Solonius datang, berpura-pura baik untuk membeli kalung itu dengan harga tinggi. Mengingat Solonius adalah musuh Batiatus dan dianggapnya penjilat, Lucretia pun menolak dan memberikan kalung itu pada pembeli pertama dengan harga yang kecil. Solonius pun tahu tentang kegiatan Batiatus di lubang neraka. Ternyata ia mendengar kabar itu dari Ovidius. Tak lama mereka pun pergi, dan Lucretia yang agak kecewa juga mengambil uang hasil jualan kalungnya lalu pergi. May the gods shrivel your cock. Kembali ke Spartacus. Di Ludus saat para gladiator latihan, Doktor memaparkan untuk berhati-hatilah dan jangan ceroboh saat digelanggang kalau tidak ingin masuk lubang neraka seperti Spartacus, ucap Doktori. Hari itu Spartacus sangat dikucilkan sekali oleh teman-teman gladiatornya. Mereka semua menertawakan Spartacus, kecuali Vero. Tak lama, waktu makan tiba, dan para gladiator dipersilakan untuk makan. Melihat Spartacus yang dikerangkeng, Petrus pun yang merupakan kekasih homo Barca mengambilkan Spartacus makanan dan minuman. Karena cemburu, Barca pun menyuruh Petrus menjauhi Spartacus. Kemudian terlihat Ashur mencoba membuka cerita di depan Crixus dan Barca tentang hadiah kalung yang pernah Crixus berikan ke Nivia, nama budak perempuan Lucretia yang ditaksir Crixus. Ternyata kalung itu Ashur yang mencarikan. Karena takut ketahuan Barca, maka Ashur didorong sampai terjatuh oleh Crixus dan menyuruhnya untuk menutup mulutnya. Dengan penasaran, Barca bertanya lagi kepada Crixus tentang hadiah yang dimaksud Ashur. Tapi Crixus masih menutup-nutupi kepada Barca. Tak lama Batiatus memerintahkan Barca untuk menyiapkan Spartacus untuk bertarung lagi di lubang neraka. Rise, dog. Kemudian diperlihatkan Spartacus bertarung dengan lawan yang berbadan tinggi besar. He's finished. Dan akhirnya menang lagi. Di tengah kemenangan sekilas terlihat bayangan istrinya di tengah kerumunan para penonton, kemudian hilang lagi. That man who saw refuses to leave his body. South. We fight Mytilus next. Kemudian terlihat Crixus mendapat panggilan yang disampaikan penjaga. Di gerbang, Nivia pun sudah menunggu. Karena Crixus kecewa dengan Nivia, Crixus pun langsung bergegas menuju Domina tanpa menyapa Nivia. Kemudian Nivia mengatakan kalau Domina tidak memanggilnya, melainkan Nivia sendiri yang ingin berbicara dengan Crixus. Nivia ingin menjelaskan kesalahpahaman Crixus tentang kalung pemberiannya. Ternyata Nivia sangat menginginkan kalung itu, tetapi takut diketahui Domina karena cepat atau lambat dia akan tahu. Nivia juga kecewa karena kalung itu diberikan kepada Domina oleh Crixus. Mendengar kemarahan Nivia, Crixus pun sangat senang karena menurut Crixus itu tandanya Nivia cemburu dan cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Oleh sebab itu, di tengah mulut Nivia yang lagi nerocos, lalu Crixus pun mengejutnya. Dan setelah itu Nivia memanggil penjaga dan meninggalkan Crixus. How much blood until we're free? Di sel, Spartacus ditemui kembali oleh bayangan istrinya. Karena mengobrol dengan bayangan istrinya, Spartacus pun di dunia nyata tidak sadar kalau diajak berbicara dengan Vero. Vero hendak memberi akar mandake yang ia beli dari Ashur untuk Spartacus, yang mana apabila dikunyah bisa untuk menghilangkan rasa sakit. To numb the pain. What? Spartacus. Your offer is well received. Leaving him. What's this? These guys are well nudged. Di sisi lain terlihat Batiatus dan Ashur menghitung koin-koin yang dihasilkan dari kemenangan Spartacus. Batiatus memerintahkan Ashur untuk membayar hutang-hutang Batiatus dengan koin-koin itu, kecuali hutang Ovidius. Tak lama Lucretia pun datang dan mengkhawatirkan Batiatus apabila Batiatus tidak segera membayar hutang pada Ovidius, maka Ovidius akan bakal melaporkan Batiatus pada anggota senat. Tetapi Batiatus tetap pada keputusannya dan ia bilang kalau ia sendiri yang akan bertanggung jawab. Kemudian Batiatus menemukan koin dalam kain
dan menanyakan Lucresia, "Uang dari mana ini?" tanya Batiatus. Lucresia menjawab, "Itu koin hasil menjual kalung jamrud." Batiatus menyayangkan karena kalung itu lebih cocok untuk Lucresia daripada kalung yang dipakainya sekarang. Yang sangat mengecewakan lagi, kalung itu dijual dengan harga sangat rendah. You struck the wise bargain. Let their tongues wag. The winnings will return this looters to solvents. And full of knights, if that. Terlihat Spartacus telah tertidur di sel. Tengah malam Spartacus dibangunkan oleh penjaga dan dihadapkan Batiatus. Batiatus bilang, karena kemenangan Spartacus, Batiatus menghadiahkan istri Spartacus untuknya. Melihat itu Spartacus langsung memeluk istrinya. I will always be with you. Kemudian tiba-tiba hujan darah. Lalu bangunlah Spartacus. Ternyata ia cuma lagi bermimpi. Keesokan harinya Spartacus dipersiapkan untuk bertarung. Karena Spartacus 2 kali menang berturut-turut, tentu banyak yang menjago dan banyak yang bertaruh kemenangan Spartacus. Dengan begitu, Spartacus meminta Batiatus mempertaruhkan semua hartanya untuk kekalahan dan kematiannya, demi Batiatus menang banyak di pertaruhannya nanti. Tetapi Spartacus hanya meminta satu, yaitu Spartacus menginginkan supaya Batiatus menyelamatkan istrinya dari pedagang Syria dengan keadaan utuh. Apabila Batiatus mengingkari, maka nanti bakal ada penuntutan balas dendam dari neraka, ucap Spartacus. Setelah dipikir-pikir, Batiatus pun sepakat dengan permintaan Spartacus dan meminta Spartacus supaya jangan mencurigakan di pertarungan kalau lagi mengalah. Kini tibalah pertarungan Spartacus. Ia dilawankan dengan Ixion, orang yang mengalahkan Kerzat. Wasit lalu menyuruh mereka memilih senjata. Spartacus draw! Single rule! Only one mongrel to come! Setelah memilih senjata, pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan itu, terlihat ada 2 orang yang hendak menusuk Batiatus. Khawatir Batiatus mati, Spartacus pun melempar kapak ke arah penusuk Batiatus itu. Tetapi sebelumnya sudah dikapakkan ke leher Ixion. Karena menurut Spartacus, hanya Batiatus satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan istrinya. Akhirnya, mereka pun mati. Dan rencana pun gagal karena Spartacus masih hidup, tetapi nyawa Batiatus selamat. My protector, and here I stand, the balance. Ring your crown with eyes, or I'll have the... Setelah itu, Ashur diperintahkan Batiatus untuk mencari tahu tentang asal 2 orang yang hendak menusuk dirinya. Fuck! I wish to have words with him. First day of the new month. Prepare a sacrifice in return. Di dalam, Batiatus menceritakan ke istrinya tentang gagalnya pertaruhan atas kematian Spartacus. Sekarang mereka sudah tidak mempunyai harta lagi. Mendengar itu, Lucresia sangat kecewa dan berharap Spartacus mati di gelanggang. Karena menurut Lucresia, Spartacus sudah terkena kutukan dari para dewa. Dan Lucresia takut apabila Spartacus masih tetap hidup, kutukan itu akan menulari di keluarganya. He's cursed by the god, doomed for execution every day. Saat Spartacus di sel sendirian, Spartacus dipanggil oleh Batiatus yang disampaikan oleh Doktore. Setelah Spartacus menghadap Batiatus, Batiatus pun berkata, "Seharusnya kau mati di tempat itu." Kemudian Spartacus menjawab, "Kalau aku mati, kau juga pasti akan mati di tempat itu," ucap Spartacus. Karena Spartacus hidup hanya untuk menyelamatkan Batiatus, Spartacus pun diberi kesempatan untuk bergabung kembali menjadi gladiator dan memberikan pedang Spartacus kembali. Di episode ini diperlihatkan Spartacus telah berlatih kembali bersama para gladiator-gladiator Batiatus. Saat itu kebetulan Spartacus berlatih berhadapan dengan Crixus. Di tengah latihan itu, Doktore memerintahkan untuk bertukar pasangan, tetapi Crixus terus mengajar Spartacus. Melihat itu, Doktore menegur Crixus yang dinilai tidak mendengar instruksi darinya.
Lalu Krixus pun meminta maaf kepada Doktori. Doktori memaparkan bahwa pertandingan untuk para dewan akan digelar sebentar lagi. Doktori memerintahkan supaya para gladiator mendengarkan instruksi darinya, supaya yang terpilih nanti bisa menang di gelanggang. Di tengah instruksi Doktori, tiba-tiba Gneos pingsan. Melihat itu, Petrus pun segera memberikan air minum untuk Gneos. Karena saat itu mereka sedang kekurangan air, Doktori pun menghentikan Petrus supaya memberikan air minum itu kepada yang lebih pantas saja, ucap Doktori. Di sisi lain terlihat Batiatus telah berdoa memohon untuk turunnya hujan. Di tengah doanya, istri Batiatus datang dan memberikan sepucuk surat yang katanya dari Magistrate Calavius. Istrinya mengatakan kalau dia ingin datang kemari untuk memilih pertarungannya. Mendengar kabar itu, Batiatus memerintahkan untuk menyiapkan makanan dan mengumpulkan semua air yang ada. Di tengah obrolan mereka, Lucretia melihat jubah suaminya ada bekas darah karena luka tusukan yang belum mengering. Karena itu, Lucretia berencana untuk melaporkan kejadian itu kepada Magistrate. Tetapi Batiatus melarangnya karena Batiatus saat itu berada di tempat yang tidak terhormat, yaitu lubang neraka. Batiatus berjanji akan mengurusnya sendiri. Di sisi lain, Ashur dan Barca telah menyelidiki dan menginterogasi seseorang terkait tanda yang ada pada bangkai orang yang berusaha membunuh Batiatus. Review it at least. The mark is unknown to me. Seen a similar mark. So, what do you think? You adorn Kembali ke Batiatus dan Lucretia. Saat itu mereka kedatangan dua tamu, yaitu Magistrate dan Solunius. Mereka berdua memilih Spartacus dan Crixus untuk diperlawankan dengan Theokoles. Theokoles yaitu julukannya bayangan kematian yang pernah mengalahkan 100 orang gladiator di gelanggang. Batiatus merasa pertarungan itu tidak seimbang karena Doktori saja yang merupakan pelatih mereka berdua tidak bisa mengalahkan Theokoles, apalagi mereka berdua, ucap Batiatus. Karena dinilai tidak sanggup, maka Magistrate menyuruh Batiatus untuk mengundurkan diri saja di pertandingan nanti. Karena tidak ingin mengundurkan diri, Batiatus pun terpaksa menerima tantangan itu dan mengumumkan kepada para gladiator-gladiatornya bahwa Crixus dan Spartacus adalah gladiator yang terpilih untuk melawan Theokoles di pertandingan esok. Mendengar itu, Doktori dan Crixus terdiam karena mereka sudah tahu legenda tentang kemampuan dan sadisnya Theokoles. Karena Spartacus belum tahu tentang Theokoles, jadi Spartacus biasa saja mendengarnya. Saat jam makan para gladiator, Spartacus mengatakan bahwa ia lebih senang bertarung melawan Crixus daripada berpartner dengan Crixus. Vero menceritakan legenda tentang Theokoles yang menang ratusan kali di gelanggang. Vero juga mengatakan bahwa Theokoles belum pernah dikalahkan. Lalu Spartacus bertanya, berapa besar hadiah yang ia dapat apabila bisa mengalahkan Theokoles? Cukup untuk mengambil 10 istri dari pedagang Syria, ucap Vero. Menurut Vero, Spartacus lebih aman berada di lubang neraka daripada bertarung melawan Theokoles. You said... Let me fight him instead. That's an excellent suggestion. Di sisi lain terlihat Doktori yang tidak setuju kalau Spartacus dan Crixus yang dihadapkan melawan Theokoles. Karena itu sama saja mengirim mereka pada kematian saja. Doktori menginginkan supaya Spartacus dan Crixus digantikan dengan dirinya. Karena Theokoles telah berhutang rasa sakit kepadanya. Tetapi Batiatus menolak. Karena yang diminta bukanlah Doktori, ucap Batiatus. Batiatus juga mengatakan tak ada yang melupakan betapa kerasnya saat Doktori melawan Theokoles, walaupun tanpa kemenangan. Doktori lah satu-satunya orang yang pernah melawan Theokoles dan selamat, ucap Batiatus. Lalu Batiatus memerintahkan Doktori untuk fokuskan dirinya melatih mereka berdua saja untuk pertarungan itu. Doktori menjawab bahwa tidak ada latihan untuk menghindari cengkraman dari sang bayangan kematian. Kalau begitu persiapkan saja kematian mereka supaya lebih terhormat, ucap Batiatus. Karena kesal, Doktori pun langsung pergi meninggalkan Batiatus tanpa mengatakan apapun. Tak lama Ashur dan Barca memberikan informasi tentang tanda mayat yang hendak membunuh Batiatus. Tanda itu milik Remus, pedagang budak dari kota utara, ucap Ashur. Mendengar itu, Batiatus memerintahkan mereka berdua untuk membawa Remus di hadapan Batiatus. Di sisi lain, Nivia telah memberikan sekantung minuman kepada Crixus yang katanya dari Domina. Crixus meminta kepada Nivia untuk menghadiri pertarungannya nanti. But I am weak. Setelah itu, Crixus berdebat dengan Spartacus. Spartacus mengatakan, walaupun kita berbeda pendapat saat pertarungan melawan Theokoles, kita harus bersatu. Tetapi Crixus tetap bersikukuh dengan kesombongannya yang menganggap bisa mengalahkan Theokoles sendirian. Will be mine, and if we do it... Saat para gladiator latihan, terlihat Ashur meremehkan kemampuan Crixus dan Spartacus yang nantinya melawan Theokoles.
Menurut Ashur, Crixus dan Spartacus tak akan bisa mengalahkan Theocles karena harusnya Theocles dilawankan dengan 100 orang gladiator, baru pertarungan seimbang. Tetapi menurut Barca, walaupun semua orang bertaruh atas kemenangan Theocles, tetapi tidak dengan Barca yang akan bertaruh kepada kemenangan Crixus. Lalu terlihat Petrus yang sedang mengkhawatirkan keselamatan Barca atas penyelidikan itu, tetapi Barca berusaha untuk meyakinkan Petrus supaya tidak mengkhawatirkannya. Mind the birds. Well, now's not the time to be entertained. Di sisi lain terlihat Lucretia mengungkapkan ketidaksetujuannya kepada Batiatus untuk mempertarungkan Crixus dengan Theocles, karena menurut Lucretia apabila Crixus mati saat pertarungan itu, maka Ludus tak akan ada sang juara Capua lagi. Tak lama di tengah perdebatan itu, Lytia datang dan Batiatus menyuruh Lucretia untuk tidak membicarakan itu dulu. Trade honor for water. Living, crawling down the throat. Well, let us quench that. Di Ludus terlihat Spartacus dan Crixus dilatih dengan keras oleh Doktore. Mereka disuruh mengeroyok Doktore, tetapi kemampuan mereka belum cukup untuk merobohkan Doktore, apalagi Theocles. Doktore memaparkan kalau mereka tidak menyerang sebagai satu tim, mereka akan kalah dan mati di gelanggang, ucap Doktore. Spartacus berusaha mengajak Crixus untuk menyerang dalam satu tim, tetapi Crixus menolak karena keegoisannya. You just... And come at me as one! Pathetic. Lytia yang menyaksikan latihan bertarung para gladiator dari atas balkon itu meminta Lucretia untuk bisa menyaksikan gladiatornya lebih dekat lagi. Lucretia mengatakan kalau Batiatus tak akan mengizinkan karena tempat itu tidak cocok untuk seorang putri senator. Karena Lytia bilang akan membayarnya dan berjanji untuk membawakan tabib supaya Lucretia bisa mempunyai keturunan, maka Lucretia pun mengiyakan keinginan Lytia. Vidius' wife, not touched by the woman I speak of. Very best. How are we to fare against Theocles? We cannot use... Sometimes, if you'd not got another foot, I take the sand shield, do not mistake yourself as a gladiator. Di dalam Ludus, terlihat Spartacus dan Crixus telah saling berdebat With that wife of yours, we've all a dream. And one day soon we'll leave this place. dan lama-lama saling hantam. Madness by 100 Roman cocks. Kemudian untunglah Doktore datang tepat pada waktunya untuk memisahkan perkelahian mereka dan bilang kepada mereka untuk bersiap-siap karena Domina telah memanggil mereka. Tak lama mereka berdua pun dihadapkan kepada Lytia, dan Lytia menjelaskan kepada Spartacus bahwa dia adalah istri Glaber, musuh bebuyutan Spartacus. Lytia bilang kepada Spartacus, sayang sekali Glaber tidak bisa menyaksikan kematianmu oleh Theocles, dikarenakan beliau sedang bertugas. Tak lama Batiatus datang dan meminta Spartacus, lalu Lytia pun memberikannya, dan tinggallah Crixus sendirian yang mendapatkan penonton pribadi. Di situ Lucretia mencoba berbicara kepada Lytia supaya Lytia memohonkan kepada ayahnya untuk mengganti Crixus yang dilawankan dengan Theocles. Tetapi Crixus malah mengidam-idamkan pertarungan itu, dan Lytia pun mengabulkan karena Lytia juga mengidam-idamkan pertarungan itu. As I long to see it. Di sisi lain, Batiatus berbicara kepada Spartacus. Apabila Spartacus sampai kalah dalam pertarungan itu, maka Batiatus tidak mau menebus istrinya dari pedagang Syria. Mendengar itu, Spartacus meyakinkan Batiatus bahwa ia tidak akan mati sebelum menyelamatkan istrinya. I will be unable to help her. I will not die until she is safe. Please, all we are all. Tak lama, Barca dan Ashur datang dengan membawa Remus. Saat itu Remus disuruh mengaku oleh Batiatus siapa yang membeli budaknya karena kedua budaknya mau membunuh Batiatus. Tetapi Remus tidak mengaku. Karena jengkel, Batiatus memukulkan gelas kuningan besi di kepalanya hingga terkucur banyak darah. Lalu akhirnya Remus mengaku. Ternyata pembeli budak Remus adalah Ovidius. Dengan begitu Batiatus telah mengetahui siapa dalang dari percobaan pembunuhan ini. Setelah itu Batiatus membunuh Remus. Ovidius' cousin tonight. Shit! Di Ludus terlihat Doktore yang sedang melatih Spartacus dan Crixus dengan keras. Masih sama, mereka disuruh mengeroyok Doktore, tetapi mereka belum bisa membuat Doktore tumbang karena Crixus enggan bersatu dengan Spartacus. Bagi Doktore, kemampuan bertarung mereka sangatlah memprihatinkan untuk melawan seorang Theocles kalau mereka tidak bersatu. Karena Crixus tidak bisa dibilangi dengan kata-kata, maka Doktore menunjukkan luka-luka bekas sabetan pedang yang pernah ia alami saat melawan Theocles. Karena Doktore paling lama bertahan di antara musuh-musuh yang lain, orang-orang sudah menganggap Doktore telah menang, tetapi tidak bagi Doktore.
Dengan begitu, Crixus lalu bertanya bagaimana cara mengalahkan Theocles, dan Doktore menjawab, menyeranglah dengan satu kesatuan, alihkan perhatian, dan seranglah, atau kalian akan mati bersama, ucap Doktore. Lalu Doktore menyuruh mereka membuktikan serangan persatuan mereka. Show me the way, John. Di atas balkon, Batiatus berpamitan kepada istrinya karena ada kepentingan di kota dan pulang nanti malam. Karena fokus dengan Crixus, Lucretia sampai-sampai tidak fokus dengan suaminya. Lalu Batiatus pergi setelah mengecup istrinya. Terlihat Ashur mempengaruhi Spartacus untuk tidak boleh bersatu dengan Crixus dan menunjukkan kakinya yang telah terpotong karena ulah Crixus saat bertarung bersama. Tak hanya itu, Ashur juga mengatakan Crixus juga hampir memotong kemaluannya, ucap Ashur. Menurut Ashur, cara mengalahkan Theocles adalah menganggap juga Crixus sebagai musuh. Setelah mengatakan itu, Ashur pergi. Di sisi lain, diperlihatkan Lucretia yang sedang diterapi dengan tabib ahli kehamilan. Di dalam terapi itu, Lucretia ditanya tentang apakah pernah berhubungan dengan selain suamimu, tanya si tabib. Lucretia menjawab, pernah, tapi kadang-kadang hanya satu orang. Lalu si tabib itu memberikan ramuan untuk supaya diminum Lucretia. Dengan penasaran, Lydia mengharapkan cerita tentang pria lain itu kepada Lucretia, lalu meninggalkan Lucretia untuk melanjutkan ritualnya kembali. Di sisi lain, Batiatus telah membantai keluarga Ovidius dan membunuh istrinya. Batiatus juga menyandera anak Ovidius, karena diduga Ovidius telah menyuruh 2 budak untuk membunuh Batiatus. Tetapi Ovidius mengatakan bahwa Ovidius menyuruh 2 budak itu untuk membunuh Batiatus bukan karena keinginannya sendiri, melainkan atas suruhan Solonius. Solonius menjanjikan kepada Ovidius akan membayar utang-utang Batiatus sebagai imbalannya apabila sanggup membunuh Batiatus. Lalu Barca membunuh Ovidius. Dia menusuk Ovidius dari belakang. Lalu Batiatus memerintahkan Barca untuk membunuh anak Ovidius sebelum memusnahkan rumahnya. Lalu Batiatus pergi. Burn this fucking place to the ground, Hilton. I do not honor these walls. Occur to you why the great Theocles would grace us with his presence. Di barak gladiator terlihat Spartacus dan Crixus sedang membicarakan tentang tujuan mereka menjadi gladiator. Bagi Crixus, ia rela menjadi gladiator hanya demi kemenangan dan sorak penonton adalah tujuan utamanya. Tetapi berbeda dengan Spartacus yang terpaksa menjadi gladiator. Ia hanya menginginkan kemenangan demi menyelamatkan istrinya. Kemudian Crixus mendapatkan panggilan dari Domina yang disampaikan oleh Jaga. Has it ever... Quintus, you are summoned. Crixus pun menghadap ke Lucretia dengan diantar Nivia. Terlihat Lucretia mengkhawatirkan keselamatan Crixus di pertarungannya nanti. Lalu Lucretia mengajak Crixus untuk berhubungan badan, tetapi Crixus memohon supaya Lucretia tidak melakukannya, karena menurut Crixus bercinta akan membuat pria melemah saat di pertarungan nanti. Demi Crixus, lalu Lucretia pun mengurungkan niatnya supaya Crixus tidak melemah saat pertarungannya nanti, dan Crixus pun pergi diantar dengan Nivia. Terlihat Nivia juga mengkhawatirkan keselamatan Crixus di pertarungannya nanti. Nivia menyayangkan kepada Crixus, kenapa tidak meminta Lydia saja untuk menggantikan dirinya melawan Theocles. Alasan Crixus menolaknya adalah tentang harga diri, kehormatan, dan kemenangan. Lalu Nivia menangisi Crixus, dan Crixus pun mengecup bibir Nivia dan akhirnya keterusan. Lalu bermainlah mereka. Tetapi sebelum bermain, Nivia mengatakan, bukankah kata Crixus, bercinta bisa membuat lemah seorang pria? Dan Crixus menjawab, akan menjadi tambah kuat ketika berhubungan dengan orang yang tepat, ucap Crixus. Dan permainan pun dilanjutkan sampai tuntas. Terlihat di barak Spartacus dan Vero sedang asik mengobrol. Vero mendengar bahwa Barca telah memasang banyak taruhan untuk Spartacus. Vero juga berkata seandainya ia punya uang maka akan ia pasang semua uangnya untuk Spartacus. Malam itu Spartacus juga berpesan kepada Vero, apabila besok Spartacus mati di gelanggang, Spartacus meminta Vero untuk meneruskan perjuangannya mencari istrinya. Mendengar itu, Vero memohon kepada para dewa, semoga besok bukan hari kematian Spartacus. Dan apabila dewa berkata lain, Vero siap untuk mencari istri Spartacus. Lalu Vero pun menyuruh Spartacus untuk tidur, karena besok adalah waktu pertarungan dengan Theocles, sang bayangan kematian. May yet become one. Sleep. Tomorrow you face a legend. Keesokan harinya pun tiba. Pertarungan utama segera dimulai. Doktore berpesan kepada Spartacus dan Crixus, kejayaan Doktore telah lewat.
dan kini kejayaan kalian ada di depan mata. Sembuhkan luka lama, bunuh si keparat itu, ucap Dr. Ray. Stands before you. Kill that fucking son of a whore. Rose stands before you. Truth in it. Di atas balkon gelanggang terlihat Magistrat mendapat kabar buruk bahwa Ovidius yang merupakan sepupunya telah mati sekeluarga akibat dibantai di rumahnya sendiri, dan rumahnya telah dibakar. Mendengar itu, Solonius pun tidak percaya, dan Batiatus berpura-pura tidak tahu tentang hal itu. Let us turn our minds to thoughts of rain to cool them. Tak lama pertarungan pun segera dimulai. Magistrat memanggil Spartacus dan Crixus, tetapi sorak penonton terdengar hanya menyebut nama Crixus. Lalu Magistrat memanggil Theokoles, sang bayangan kematian. Serentak para penonton terbengong saat mendengar nama Theokoles disebut. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Spartacus dan Crixus telah mengeroyok Theokoles yang mempunyai badan tinggi besar. Tetapi dengan mudahnya Spartacus dan Crixus menyabetkan pedangnya kepada Theokoles, dan akhirnya Theokoles tumbang dengan luka sabetan pedang yang lumayan parah. Yes! Yes! Serentak penonton pun bersorak kepada mereka berdua. Mereka berdua pun tertawa aneh karena menurut mereka cerita legenda Theokoles tidak sesuai dengan kenyataan. Teman-teman gladiator mereka pun tertawa gembira atas kemenangannya, kecuali sang Dr. Ray. Tak lama setelah tertawa, mereka semua terbengong karena melihat Theokoles bangkit kembali. Dan pertarungan pun dimulai kembali. Kali ini Theokoles menyerang dengan sungguh-sungguh. Karena ambisi Crixus untuk membunuh Theokoles sendirian, serangan mereka pun tidak bisa bersatu. Dan karena kecerobohannya sendiri, akhirnya Crixus terkena sabetan pedang oleh Theokoles dan akhirnya tumbang. Saat Theokoles hendak membunuh Crixus, Spartacus memanggil Theokoles, dan Theokoles pun merespon panggilan Spartacus. Saat itu Crixus baru menyadari bahwa mengalahkan Theokoles harus menyatukan serangan dengan Spartacus, dan Spartacus pun menyerang Theokoles dengan bantuan perisai Crixus. Saat itu Spartacus kewalahan karena menghadapi Theokoles sendirian, hingga akhirnya pedang dan perisai Spartacus terlempar. Untunglah Crixus menyilaukan mata Theokoles dengan pantulan cahaya matahari dari helm perangnya. Dengan begitu Spartacus bisa mengambil pedangnya kembali dan menyerang Theokoles, hingga akhirnya Spartacus memenggal kepala Theokoles hingga kepala Theokoles terlepas dari tubuhnya. Tak lama kemudian turunlah hujan, dan teman-teman gladiatornya, termasuk Dr. Ray, terlihat bisa bernafas dengan lega atas kemenangan mereka. Dengan sorakan penonton menyebut nama Spartacus, kali ini nama Spartacus melambung kembali di hadapan para penonton atas keberhasilannya membunuh Theokoles. Di episode ini diperlihatkan Batiatus berpidato di Ludus di hadapan para gladiator-gladiatornya untuk menyambut kemenangan Spartacus, sang pembantai bayangan kematian. Batiatus juga memaparkan bahwa kini Spartacus adalah juara Capua baru yang dijuluki sebagai sang pembawa hujan. Di tengah perayaan kemenangan Spartacus terlihat juga Crixus dalam perawatan tabib gladiator yang telah terkapar bersimbah darah dan terbaring lemas akibat sabetan pedang dari Theokoles.
His victory eclipsing all others. Teams, behold the man as he becomes glory upon your name. Di dalam Batiatus berbicara akan merubah cara bertarung Spartacus dengan membawa 2 pedang seperti halnya Theokoles dan memberikan baju zirah baru layaknya seorang legenda. Batiatus juga mengabarkan bahwa Sura, istri Spartacus, telah ditemukan di sudut yang gelap di Syria. Ternyata Glaber telah menjual di majikan kapal Syria. Dia baru saja berlabuh di dermaga Neapolis. Sekitar 2 hari lagi istri Spartacus akan sampai, ucap Batiatus. Dan Spartacus pun sangat berterima kasih kepada Batiatus dan menganggap Batiatus adalah sosok yang terhormat. You are an honorable man. United with your wife is but the first of many rewards. You bear mine. Being reunited. Setelah Spartacus pergi, terlihat Lucretia marah kepada Batiatus karena Batiatus merahasiakan cerita kematian Ovidius padanya. Lucretia mengira hanya soal utang piutang Batiatus tega membantai Ovidius sekeluarganya. Tetapi yang sebenarnya ialah Ovidius dulu yang hendak membunuh Batiatus saat berada di lubang neraka atas suruhan Solonius. Batiatus juga berkata ia tidak mau menceritakan masalah ini kepada istrinya hanya karena tak mau membebani pikiran istrinya, ucap Batiatus. Lalu Batiatus mengajak istrinya untuk menikmati kemenangan ini. Pained by such things. Let's pause and enjoy it. Di sisi lain diperlihatkan Spartacus telah diantar Doktore ke tempat tidur pribadinya. Di situ Spartacus berterima kasih banyak kepada sang Doktore karena berkat bimbingannya akhirnya Spartacus dapat meraih kemenangan dan akan dipertemukan dengan istrinya. Spartacus juga merasa punya utang budi kepada Doktore, tetapi Doktore mengatakan tidak ada utang piutang di antara kita. Terbunuhnya Theokoles olehmu berarti telah menyelesaikan pertarunganku yang belum selesai. Akhir dari rasa maluku, ucap Doktore. Di situ pula Spartacus berniat mengajak istrinya untuk tidur di tempat tidur pribadinya. Tetapi kata Doktore, tempat tidur itu khusus hanya untuk dirinya dan seorang istri ditempatkan di villa tetap menjadi seorang budak. Mendengar itu Spartacus agak kecewa dan Doktore juga berkata, raihlah kesuksesanmu terus, nanti kau akan menemukan kebebasan, ucap Doktore. Di sisi lain, Barca telah menagih hutang pertaruhannya kepada Ashur. Karena Ashur menghindar terus, Barca pun mengancam akan memotong kaki yang satunya lagi kalau tidak segera melunasi hutangnya. You will have 2 worthless legs and nothing in between. Di sisi lain, Petrus dan Barca sedang mengobrol. Mereka membicarakan tentang rencana kebebasannya. Di situ Petrus juga bertanya, apakah Barca yang telah membantai semua keluarga Ovidius? Dan Barca menjawab, dia melakukannya sesuai perintah. Petrus berharap Barca tidak membunuh juga anak Ovidius yang masih kecil itu. Lalu Barca menjawab, kalau anak Ovidius masih selamat, dia diasingkan di tempat yang jauh. Apabila dia diketemukan nanti, kita sudah bebas, ucap Barca. Tak disangka-sangka, tanpa pengetahuan mereka berdua, pembicaraan mereka telah dikuping oleh Ashur. Dan sepertinya Ashur mempunyai rencana yang licik. Di tengah perayaan kemenangan terlihat Lucretia telah membahas Solonius yang hendak membunuh Batiatus. Batiatus berkata Solonius pasti akan mendapat ganjaran atas perbuatannya, ucap Batiatus. Terlihat juga Lucretia mengungkapkan keraguannya atas kesetiaan Spartacus nanti apabila sudah tercapai keinginannya untuk dipertemukan dengan istrinya. Tetapi Batiatus mengatakan bahwa ia mempunyai rencana sendiri untuk mengantisipasi itu semua. Batiatus pasti akan membuat Spartacus semakin terikat dengan kita dan Ludus ini, ucap Batiatus. And the Thracians, the only thing that kept him in check. In the rain, drown. You believe the rest of the fools then? Sura, is it true? It's of their favor. I would rather they turn their back on me. If you want to live free in these lands. Di Ludus terlihat Spartacus bertanya kepada Vero tentang jalan keluar untuk kabur. Spartacus berencana akan kabur setelah ia bertemu dengan Sura, istrinya. Mendengar itu, Vero berusaha untuk mengurungkan niat Spartacus supaya tidak kabur dari Ludus. Karena menurut Vero, rencana itu hanya membuat Spartacus dan istrinya menjadi terbunuh sia-sia. Tetapi Spartacus tetap bersikukuh dengan rencananya. Bagi Spartacus, resiko terbunuh saat kabur sama juga dengan resiko terbunuh saat melawan Theokoles. Melihat tekad bulat Spartacus, Vero pun tidak bisa berkata apa-apa. Vero hanya bisa mendoakan keselamatan Spartacus saja, dan Vero juga mengatakan kalau ia tidak bisa membantunya untuk menjalankan rencananya. My name, not the one the Romans branded me.
fine figure. Di sisi lain, Spartacus meminta kepada Batiatus untuk memakai baju zirahnya saat pertemuannya dengan istrinya nanti, lengkap dengan pedangnya. Tetapi Batiatus hanya mengizinkan untuk memakai baju zirahnya saja, tanpa pedang, karena dinilai Batiatus tidak ada gunanya membawa pedang. Man must always appear his best in the eyes of love. Maybe what I have of them. Can it be? Tak lama Magistrat datang bersama dengan anaknya yang bernama Numerius. Ia mengatakan kalau Numerius telah ngefans dengan kemenangan Spartacus. Numerius rela pergi ke pasar untuk membeli pisau ksatria orang-orang Trakia hanya untuk menghormati Spartacus. Lalu Numerius menunjukkan pisaunya kepada Spartacus, dan Spartacus mengajak Numerius untuk bergabung di Ludus. Spartacus berjanji akan mengajarkan cara membuat sang bayangan kematian mati. Tak lama setelah obrolan mereka, Magistrat Calavius mengajak anaknya pergi untuk menyelesaikan masalah terbunuhnya Ovidius yang merupakan sepupu Magistrat Calavius, dan Spartacus mengembalikan pisau itu kepada Numerius. Di sisi lain, Lucretia menjenguk Crixus yang sedang dirawat oleh tabib gladiator Batiatus. Ia mengancam sang tabib apabila Crixus sampai tidak selamat, maka Lucretia akan membunuh sang tabib. Lalu terlihat Spartacus yang mengenakan pakaian zirahnya sedang berjalan-jalan di pasar, didampingi oleh Batiatus sang doktori, penjaga, dan Asyur. Di situ hampir seluruh pandangan orang tertuju pada Spartacus. Lalu Spartacus bertanya kepada Batiatus tentang sisa koinnya setelah biaya pembebasan istrinya. Spartacus berniat membelanjakan sisa koinnya untuk minuman anggur dan para pelacur untuk kawan-kawan gladiatornya yang ada di Ludus sebagai perayaan atas kemenangannya. Lalu Batiatus pun mengabulkan dan menyuruh Asyur untuk membelanjakan minuman anggur dan para pelacur. Mendapat perintah itu, Asyur pun bergegas membelanjakan koin itu kepada orang yang pernah ia interogasi bersama Barca tentang tanda mayat yang hampir membunuh Batiatus. Bersamaan dengan itu terlihat juga di mata mereka ada persekongkolan jahat untuk mencelakakan Barca. And a lot that I would ask assistance with. I have no hand for this. Di sisi lain terlihat Spartacus telah melatih putra Magistrat Calavius untuk bermain pedang. Karena Numerius ingin dilatih oleh Spartacus, Batiatus pun menegosiasikan biaya sewa Spartacus kepada Magistrat Calavius untuk pelatihan anaknya. Di tengah negosiasi mereka, tiba-tiba ada yang menyampaikan berita untuk Magistrat Calavius. Di dalam kabar berita itu mengatakan bahwa anak Ovidius telah diketemukan. Ia masih hidup menggelandang di jalanan jauh utara Capua. Mendengar itu, Batiatus pun sangat kaget, dan Magistrat Calavius pun segera bergegas mengajak anaknya untuk segera pergi untuk menemui anak itu. Dan Numerius pun berpamitan dengan Spartacus. Karena terburu-buru, Numerius meninggalkan pisaunya. Lalu pisau itu pun dibawa oleh Spartacus dan disembunyikan di balik tangannya. Setelah Magistrat Calavius pergi, terlihat Batiatus mengungkapkan kemarahannya kepada istrinya. Batiatus menuduh Barca tidak patuh dengan perintahnya, karena pada saat peristiwa pembantaian itu, Barca ia perintahkan untuk membunuh anak Ovidius juga. Di tengah kemarahan Batiatus, lalu Asyur muncul untuk menyela, berpura-pura melaporkan bahwa pesanan untuk perayaan telah tiba. Tentu saja Batiatus tak menghiraukan tentang pesanan perayaan itu, karena Batiatus sedang pusing-pusingnya memikirkan masalah ini, dan menceritakan kepada Asyur kalau anak Ovidius masih hidup. Lalu Asyur mengatakan bahwa Barca dan Petrus mempunyai rencana untuk menebus kebebasannya dengan uang koin yang ia menangkan saat bertaruh kemarin. Tetapi Batiatus mengatakan kalau Barca tak pernah mengatakan kalau ingin meninggalkan tempat ini, ucap Batiatus. Lalu istri Batiatus menambahkan bahwa menurut Lucretia, Barca berniat kabur sebelum ketahuan. Lalu Lucretia menyuruh Batiatus untuk membunuh Barca. Tetapi Batiatus tidak mau membunuh sebelum melihat tatapan mata Barca. Apakah sesungguhnya ada pengkhianatan di sana? Ucap Batiatus. Treachery lurks there. Be done with it. Not before I look into his eyes and... One traveled by more delicate. Perhaps there's another path to elimination. Delicate sensibility. Di sisi lain, Spartacus dan Verus sedang mengobrolkan rencana kabur Spartacus. Ternyata Spartacus sengaja merayakan kemenangannya dengan cara minum minuman anggur dan para pelacur supaya orang-orang dan para penjaga pada mabuk dan kelelahan di keesokan harinya. Dengan begitu memudahkan Spartacus untuk menjalankan rencananya. Tetapi Spartacus lupa akan satu orang yang memegang teguh disiplin tinggi, yaitu Doktori, ucap Vero. Lalu tiba-tiba Spartacus menanyakan kabar Crixus. What are you doing? Dan membesuk Crixus. Ternyata di situ Spartacus hanya ingin mengambil sedikit obat tidur yang digunakan tabib untuk Crixus untuk dicampurkan pada satu minumannya. Will this heal him? Di sisi lain, Petrus mendapat panggilan dari Batiatus, dan tak lama Petrus pun menghadap kepada Batiatus.
Petrus dijebak oleh Batiatus dengan berpura-pura seakan tidak setuju dengan pembunuhan anak Ovidius. Petrus pun berkata kepada Batiatus kalau sesungguhnya Barca tidak membunuh anak Ovidius, sesuai dengan yang diucapkan Barca tadi kepada Petrus. Lalu setelah mendapat jawaban dari Petrus, Batiatus pun menyuruh Petrus untuk kembali bergabung pada teman-temannya di perayaan lagi. Thank you for your honesty. Lalu Batiatus memerintahkan Ashur untuk menghadapkan Barca kepada Batiatus beserta para penjaga. Kembali ke Spartacus, ternyata minuman yang diberikan obat tidur oleh Spartacus tadi rencananya mau diberikan kepada Doktore. Spartacus pun masuk ke kamar Doktore yang sedang bersembahyang. Spartacus menawarkan minuman kepada Doktore. Awalnya Doktore pun menolak karena sudah bertahun-tahun ia sudah tidak pernah minum. Tetapi setelah Spartacus bercerita tentang istrinya dan betapa bahagianya dia besok akan bertemu dengan istrinya, Doktore pun akhirnya mau minum minuman yang diberikan oleh Spartacus. Bukan demi perayaan kemenangan Spartacus, melainkan demi bersatunya kembali Spartacus dengan istrinya. I would have desired to meet her. Press. Spartacus. Di sisi lain, di tengah perayaan kemenangan Spartacus, Ashur mencoba menjebak Barca dengan mengatakan bahwa dirinya bisa menawar harga kebebasan Barca kepada Batiatus. Dengan catatan selisih harganya akan menjadi pengurang hutang Ashur kepada Barca. Tak lama berpikir, akhirnya Barca pun menyetujui tawaran Ashur. Dan Ashur menyuruh Barca secepatnya untuk menghadap Batiatus, karena saat ini Batiatus dalam keadaan gembira berkat kemenangan Spartacus. Tak lama Barca pun menghadap kepada Batiatus dengan didampingi Ashur. Di situ tak terlihat Ashur menegosiasikan harga kebebasan Barca kepada Batiatus. Di situ juga Barca dituduh Batiatus kalau dirinya tak patuh pada majikannya. Mendengar itu Barca pun bingung sebenarnya apa yang dimaksud Batiatus kalau Barca tidak patuh kepada dirinya. Lalu Batiatus menjelaskan kalau anak Ovidius masih hidup, dan Barca pun membantah kalau anak Ovidius sudah nyata-nyata ia cekik sampai mati. Tetapi Petrus mengatakan lain, ucap Batiatus. Kemudian Barca menjelaskan yang ia bilang kepada Petrus kalau tidak membunuh anak Ovidius itu hanya untuk menenangkan Petrus saja, ucap Barca. Mendengar itu Batiatus pun menjadi bimbang. Melihat Batiatus terlihat bimbang dan karena takut ketahuan, Ashur pun segera menusuk Barca dengan pisau supaya terkesan Barca memberontak pada saat itu. Dan para penjaga pun diperintahkan Batiatus untuk menangkap dan mengajar Barca. Karena Barca dikeroyok, akhirnya Barca pun tumbang. Dan Batiatus membunuh Barca. Memang sungguh licik si Ashur. Cuma gara-gara tak mau menanggung hutang taruhan, Barca pun difitnah hingga menemui kematiannya. Setelah kematian Barca, tak lama Magistrate datang dengan marah-marah. Dan Magistrate mengatakan bahwa anak Ovidius telah mati. Ia ingin menghukum si pembawa pesan karena dia sudah berbohong dengan mengatakan anak Ovidius masih hidup. Mendengar itu Batiatus pun tersadar bahwa Barca tidak bersalah. Di sisi lain terlihat Ashur memberikan sekantung koin kepada Marcellus sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengutus sang pembawa pesan palsu untuk Magistrate. Marcellus juga memastikan Magistrate tak akan bisa mencari sang pembawa pesan yang ia utus karena sang pembawa pesan tersebut telah mati ia bunuh, ucap Marcellus. Terlihat Petrus menanyakan Barca kepada Ashur karena Barca belum kembali, dan Ashur pun memfitnah Barca lagi di hadapan Petrus. Ashur mengatakan bahwa Barca telah bebas sendirian meninggalkan Petrus karena harga kebebasan mereka berdua sangat mahal harganya. Mendengar itu Petrus pun terlihat sangat kecewa dan syok karena dianggap Barca telah mengkhianati Petrus. Di sisi lain terlihat Spartacus yang hendak menjalankan rencananya untuk mencoba kabur saat istrinya tiba nanti. Tetapi Vero menyuruh Spartacus untuk mempertimbangkannya lagi karena dinilai Vero itu sangat berbahaya. Meskipun Spartacus berhasil lolos sampai pintu gerbang, para penjaga pasti akan mengejarmu, ucap Vero. Tetapi Spartacus mempunyai rencana lain, yaitu menyandera Batiatus dengan tujuan supaya Batiatus memerintahkan para penjaganya untuk tidak mengejar dirinya. Dan Batiatus akan ia lepas setelah sampai di balik pegunungan, ucap Spartacus. Tak lama Batiatus menginstruksikan
menginfokan kalau kereta kuda yang membawa istrinya sudah terlihat. Dan Batiatus akan segera ke situ, ucap Batiatus. Mendengar itu, Vero menyuruh Spartacus untuk mempertimbangkan kembali untuk terakhir kalinya. Tetapi Spartacus tetap pada pendiriannya. Mendengar tekad Spartacus, Vero pun hanya bisa berdoa atas keputusannya. Di sisi lain terlihat Batiatus dan Lucretia telah menyesali perbuatannya karena sudah membunuh Barca yang dinilai sangat setia dan patuh. Tak lama kemudian Batiatus dan Lucretia bersiap untuk menyambut istri Spartacus. Our hopes and fortunes are tied to Spartacus. I made a promise to... Kembali ke Spartacus. Spartacus mempersiapkan dirinya memakai baju sirahnya. Karena tak diizinkan Batiatus dengan membawa pedang, Spartacus pun hanya membekali dirinya dengan pisau yang ia selipkan di balik tangannya. Tak lama, kereta kuda pun telah sampai di hadapan Spartacus. Dan Batiatus naik ke kusir mencoba untuk berbicara dengan si kusir. Di luar prediksi, tanpa disangka-sangka ternyata Doktore sudah terbangun dari tidurnya. Melihat itu, Vero berusaha menghalangi sang Doktore. Saat Spartacus melangkah menuju Batiatus dan hendak mencabut pisaunya, terlihat si kusir itu sedang terluka parah dan mengatakan bahwa dirinya telah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Melihat itu, Spartacus pun bergegas merubah haluannya untuk melihat keadaan sang istri dan membuka pintu kereta kuda. Sangat menyedihkan, terlihat sang istri juga mengalami luka yang sangat parah. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya bisa memegang wajah Spartacus. Lalu sang istri menutup mata untuk terakhir kalinya. Sangat mengharukan, setelah sekian lama Spartacus berkorban mati-matian mempertaruhkan nyawanya demi untuk pertemuannya dengan istrinya. Kini saat berhasil bertemu, ternyata itu hanya pertemuan terakhir kali dengan istrinya. By my name. Di episode ini diperlihatkan tayangan Spartacus saat pertama kali berjumpa dengan istrinya. Every woman knows who you are. And set upon the right path. Lalu kita dipertontonkan upacara pembakaran mayat istri Spartacus. Upacara itu dihadiri dengan semua teman-teman gladiator Spartacus, Doktore, bahkan Batiatus pun juga menghadiri upacara itu. Setelah upacara itu selesai, terlihat Spartacus sangat bersedih waktu itu, dan Batiatus meminta maaf kepada Spartacus. Seharusnya waktu itu Batiatus melipat gandakan penjagaannya dan menunda kebebasan Barca untuk ikut dalam pengawalan istri Spartacus, karena jalan dari Neapolis terkenal sangat berbahaya, ucap Batiatus. Tetapi menurut Spartacus, Batiatus tidak bersalah karena Batiatus sudah menepati janjinya. Kesalahan ada pada si pembunuhnya dan Gladius Glabet yang telah menjadikan Sura budak, ucap Spartacus. Dan Batiatus pun memberikan semangat untuk Spartacus supaya menatap masa depan. Karena Spartacus saat ini adalah sang pembawa hujan, pembunuh bayangan kematian. Kita akan menggores nama Spartacus di tiang sejarah, ucap Batiatus. Dan Spartacus terlihat tidak suka dipanggil dengan nama Spartacus, tetapi Batiatus telah menetapkan nama itu untuknya. It is now. Nearly a year you have me searching for that. Di sisi lain terlihat si kusir yang mengawal istri Spartacus terlihat masih hidup dan baik-baik saja. Ternyata dalam dari kematian istri Spartacus adalah Batiatus sendiri. Terlihat di dalam percakapan si kusir yang menanyakan kenapa memerintahkan aku untuk membunuh wanita itu begitu cepat. Setelah hampir 1 tahun aku diperintahkan untuk mencarinya, ucap si kusir. Dan Batiatus menjawab karena kebutuhan mendesak. Lalu Batiatus memberikan beberapa koin untuk membayar si kusir itu. Lalu si kusir mengambil koinnya dan mengatakan apabila ada tugas lagi panggil aku, ucap si kusir. Lalu dia pergi. So great an expense to have her delivered all but dead. Setelah itu terlihat Lucretia mengatakan, mahal sekali biaya untuk membunuh wanita itu. Mengapa tak kau katakan saja kalau istrinya hilang di luar sana? Lalu Batiatus menjawab, orang seperti Spartacus tak akan percaya begitu saja kalau dia belum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Batiatus juga mengatakan ia menyingkirkan istrinya supaya Spartacus lebih fokus pada kemenangan sebagai gladiator yang tak pernah dilihat oleh dunia. Dengan begitu, aku akan menjadi Lanista atau manajer gladiator terhebat di Republik.
climb beyond us to the very steps of the Senate itself. Di sisi lain terlihat Doktori sedang menanyakan keadaan Krixus kepada sang tabib dan menyuruh si tabib untuk mengabari Doktori apabila ada perkembangan. Lalu terlihat Petrus yang sedang bersedih dan menanyakan kepada Doktori tentang apa yang harus ia lakukan dengan burung-burung Barca, sebab Barca ingin melepaskan burung-burung itu saat ia mendapat kebebasan. Dan Doktori balik bertanya, kenapa Barca tidak mengajakmu? Lalu Petrus menjawab, Asur bilang harga untuk kami berdua sangat mahal, karena Asur yang membantu menegosiasikan harga kepada Batiatus. Lalu Petrus meminta izin kepada Doktori untuk menyimpan burung-burung itu saja, dan Doktori pun mengizinkannya. Thank you. Dan Petrus pun di kamarnya terlihat bersedih dan menangis di hadapan burung Barca. Tak lama, Cornelius masuk dengan wajah yang tidak mengenakan. Di sisi lain terlihat Spartacus sedang melamun dengan membawa pisau milik Numerius. Dan tak lama Vero datang dan Spartacus bergumam kepada Vero kalau Spartacus sangat menyesal karena sudah meninggalkan istrinya untuk berperang. Waktu itu padahal istrinya sudah melarangnya. Lalu Vero berkata, langkahmu sudah benar karena kau sudah melakukan apa yang kau yakini untuk melindunginya, ucap Vero. Lalu Vero menyuruh Spartacus untuk membuang pisau itu di tebing saja karena sangat berbahaya kalau sampai ketahuan penjaga, ucap Vero. Cost more than you're worth. Di sisi lain terlihat Batiatus dan Lucretia memerintahkan para tukang dan kuli bangunan untuk merenovasi rumah mereka dan menyuruhnya berhati-hati untuk membangunnya. Kemudian mereka mendapat kabar dari Nivea kalau Krixus sudah tersadar dari komanya. Dan mereka pun bergegas untuk menjenguk Krixus. Di situ Krixus bertanya kepada Batiatus kapan ia boleh berperang lagi. Melihat keadaan Krixus yang masih lemah, Batiatus pun menyuruhnya untuk memulihkan dirinya dulu. Kemudian Batiatus pergi dengan wajah kecewa. Di situ tertinggal Lucretia dan Nivea. Lucretia mengatakan bahwa sesungguhnya ia tidak pantas ke Ludus hanya untuk menjenguk Krixus, tetapi karena peduli, Lucretia rela menjenguk Krixus. Lucretia juga mengatakan kalau ia memerintahkan Nivea untuk mengurus semua kebutuhan Krixus. Lalu Lucretia menyuruh Krixus untuk istirahat dan mereka pun pergi. Di sisi lain terlihat Spartacus sedang merenung menghadap tebing. Lalu Petrus datang, memberikan 2 pedang kayu sang juaranya untuk berlatih. Lalu Spartacus mengambil pedang itu dan melihat Petrus ada luka memar di matanya. Tak lama Doktori datang dan menyuruh Spartacus untuk berlatih melawan dirinya. Dan mereka pun bertarung. Di dalam pertarungan itu terlihat Doktori mengungkapkan kemarahannya karena percobaan Spartacus untuk kabur kemarin. Secangkir anggur tak cukup untuk mengganggu kesadaranku, ucap Doktori. Satu-satunya alasan Doktori tidak memberitahu pengkhianatan Spartacus kepada Batiatus adalah karena kemenangan Spartacus terhadap Theokoles. Doktori juga mengatakan, juara atau tidak, cepat atau lambat Spartacus akan disalib. Lain kali kalau mencoba untuk kabur, kalahkan aku dulu, ucap Doktori. Karena Spartacus juga sedang emosi, Doktori pun disuruh untuk melakukan apa yang ia mau, lalu membuang pedangnya dan menghentikan latihannya. Next time you seek escape. Di sisi lain, Batiatus telah kedatangan tamu bernama Mercato. Terlihat Batiatus telah meminta maaf karena rumahnya masih berantakan karena masih proses pembangunan. Di percakapan itu, Mercato mengatakan bahwa ia sudah meminta 6 petarung Batiatus untuk pertarungan guna mengenang kemenangan Romawi atas Maedi. Suku Trakian yang berani menyerang Macedonia, mereka dibantai atas keangkuhan mereka oleh kakek Mercato, yaitu Marcus Minicus Rufus. Kesepakatan meminta petarung Batiatus telah mereka buat sebelum Vulcanalia. Mercato menginginkan untuk Krixus yang menjadi petarung utamanya, tetapi Krixus belum pulih dari lukanya setelah melawan Theokoles, ucap Batiatus. Lalu Batiatus menawarkan Geneos, tetapi Mercato lebih menginginkan Spartacus saja yang menjadi petarung utamanya nanti, termasuk untuk mengeksekusi narapidana orang Trakia. Karena Spartacus sekarang adalah sang juara, Batiatus pun membandrol harga tinggi untuk biaya sewa Spartacus. Dan akhirnya Mercato menyetujui dengan harga itu dan bersepakat untuk menyewa Spartacus. The mantle of my grandfather, Spartacus, slayer of Theokoles. Great day. Prisoners to play the Thracians included?
Kembali ke Ludus, saat jam makan para gladiator, Spartacus dan Vero melihat Petrus telah dianiaya dan dibuat menangis oleh Gneus. Menurut mereka, semua ini adalah kesalahan Barca yang telah tega meninggalkan Petrus sendirian, karena Spartacus dan Vero tidak tahu bahwa sesungguhnya Barca telah mati dibunuh oleh Batiatus. Untuk menghentikan itu, Spartacus pun menyuruh Petrus untuk mengambilkan air. Petros, bring more water. Now. Tak lama Asur datang dan melaporkan bahwa suratnya sudah terkirim untuk istri Vero. Mendengar itu, Vero menanyakan surat balasan dari istrinya, tetapi istrinya tidak membalas surat dari Vero, melainkan ia datang sendiri untuk menemui Vero di Ludus. Melihat itu, tentu saja Vero sangat bahagia dan menyambut mesra kedatangan istri dan anaknya. Vero berucap, kurang 1 tahun lagi kita bisa melunasi utang-utang kita, ucap Vero kepada istrinya. Di tengah kebahagiaan itu, lalu istri Vero mengatakan kalau dirinya telah hamil dan akan mempunyai anak. Mendengar itu, Vero pun kaget, siapa yang melakukannya? Ternyata selama Vero tidak ada, uang kiriman Vero seringkali tidak cukup untuk makan dan tempat tinggal. Di tengah kekurangan itu, ada orang bernama Titus yang menawarkan bantuan. Karena sudah dianggap kenal, istri Vero pun mau menerima bantuan itu. Tetapi tak disangka-sangka, setelah memberikan bantuannya, Titus meminta paksa untuk tidur bersama istri Vero sebagai imbalannya. Dan terpaksa istri Vero melayaninya. Mendengar itu, karena Vero merasa dihianati, Vero pun meninggalkan anak dan istrinya dengan rasa kecewa dan menyuruhnya pulang. You should have been. Di sisi lain, Spartacus mendapat panggilan dari Batiatus. Batiatus menyampaikan bahwa Mercator menginginkan Spartacus sebagai petarung utama di pertandingannya. Spartacus disuruh memerankan sebagai kakeknya Mercator yang legendaris, yaitu Marcus Minicus Rufus, dan mengenakan baju zirahnya. Spartacus juga diperintahkan untuk mengeksekusi 6 narapidana dari bangsa Trakia. Karena disuruh menjadi orang Romawi dan disuruh membantai bangsanya sendiri, Spartacus pun menolak. Mendengar penolakan itu, Batiatus pun mengatakan bahwa Spartacus sudah ditakdirkan oleh para dewa untuk menjadi bangsa Romawi, bukan bangsa Trakia lagi. Batiatus juga menyuruh Spartacus untuk membersihkan pikirannya karena sudah dipenuhi dengan kedukaan. Di sisi lain terlihat Nivia yang sedang merawat Crixus. Nivia mengatakan bahwa ia akan selalu ada di sampingnya untuk merawat Crixus atas perintah Domina. Tak lama Doktori datang dan menanyakan keadaan Crixus. Crixus juga mengatakan tak ada satupun teman gladiatornya yang menjenguk, termasuk Barca. Lalu Doktori mengatakan bahwa Barca telah bebas tetapi meninggalkan Petrus kekasihnya. Mendengar itu, Nivia menjelaskan bahwa Barca melakukan itu dengan terpaksa. Terlihat dari sorot matanya karena pada saat itu Nivia mengantar Barca keluar dari gerbang, ucap Nivia. Lalu Doktori menyuruh Crixus untuk memulihkan kesehatannya dulu supaya cepat bergabung lagi di gelanggang, dan Doktori pun pergi. World of shit. Setelah itu Crixus terlihat tak terima dengan Spartacus yang menjadi sang juara yang diungkapkan kepada Nivia. Kembali ke Spartacus, terlihat Vero kecewa dengan penolakan Spartacus kepada perintah Batiatus karena dinilai Spartacus tidak patuh pada majikannya. Menurut Vero, walaupun narapidana itu dari suku Trakia, tetapi mereka adalah penjahat, pembunuh, dan pemerkosa. Mereka pantas mendapat hukuman itu. Vero juga mengatakan kalau sekarang Spartacus bukanlah suku Trakia lagi, melainkan hanya seorang budak. Berpikir untuk hidup bebas di luar sana sama artinya kematian, ucap Vero. Karena kesal, Vero meninggalkan Spartacus untuk bermain dadu. Dan tak lama setelah obrolan itu, Spartacus pun pergi dan melihat luka lebam Petrus di matanya semakin parah. Ia menduga kalau itu perbuatan Gneus, dan Spartacus bermaksud untuk membalasnya, tetapi Petrus melarangnya karena pembalasan itu tak membuat Barca kembali, ucap Petrus. Mendengar itu, Spartacus hanya bisa terdiam. No one could believe such a thing was possible, especially at the hands of devotion. Di sisi lain terlihat Lytia sedang menanyakan tentang pria lain yang pernah meniduri Lucretia. Tetapi Lucretia berusaha mengganti topik pembicaraannya. Lalu Lytia mengganti topik pembicaraannya dengan menanyakan keadaan Crixus. Dan Lucretia menjawab kalau keadaannya sudah mulai membaik. Lytia juga menyayangkan kalau Crixus tidak bisa mengikuti pertandingan Mercator. Padahal Lytia ingin sekali menyaksikan sebetan pedang dari Crixus, ucap Lytia. Pity he will not take thrust home. Dulu saat jam makan para gladiator, terlihat Spartacus dan Vero sedang mengobrol, dan tak lama mereka melihat burung-burung Petrus banyak yang lepas. Melihat itu, mereka merasakan hal yang aneh dan bergegas untuk mengecek di kamar Petrus. Ternyata di situ ditemukan Petrus tewas gantung diri. Dengan malas, Spartacus lalu menghajar Gneus yang sedang latihan.
dan sempat dihentikan Doktori. Lalu akhirnya Spartacus membunuh Gneus dengan menjatuhkannya ke tepi. Tak lama kemudian Spartacus dihadapkan dengan Batiatus. Terlihat Batiatus sangat marah besar, karena menurut Batiatus nyawa Gneus lebih berharga daripada nyawa Petrus. Karena menurut Batiatus, Gneus adalah salah satu gladiator hebat di Capua. Tetapi lain menurut Spartacus, Gneus adalah orang jahat dan layak menerima balasannya. Mendengar itu lalu Batiatus memukul Spartacus dan menyuruh mengganti rugi kematian Gneus dengan mengurangi hadiah kemenangan Spartacus sampai lunas. Batiatus juga berkata pertandingan Mercatus sudah di depan mata. Batiatus meminta kepada Spartacus untuk bertarung sebagai orang Romawi setia atau mati sebagai orang Trakia. Lalu Batiatus meninggalkan Spartacus dan menyuruh penjaga untuk mengobati Spartacus. Di sisi lain terlihat Livia telah menangisi jasad Petrus di hadapan Crixus. Tak lama Spartacus datang untuk diobati lukanya. Lalu Crixus bertanya kepada Spartacus, "Apakah kau mempunyai musuh baru?" tanya Crixus. Dan Spartacus pun menjawab, ia telah membunuh Gneus dengan alasan kematian Petrus. Mendengar itu Crixus pun mengatakan kalau Spartacus telah mengkhianati sumpahnya karena dianggap Spartacus membunuh saudara sesama gladiator yang berhak mati dengan terhormat di gelanggang. Di kamar Petrus terlihat Doktore menginterogasi Livia saat merawat burung Petrus terkait kepergian Barca. Doktore merasa heran Barca tega meninggalkan Petrus kekasihnya. Doktore juga bertanya, apakah ada Ashur waktu itu? Tanya Doktore. Karena takut, Livia berusaha untuk kembali ke tempatnya, tetapi sempat dihadang oleh Doktore karena melihat ketidakjujuran Livia yang terlihat pada tatapan matanya. Lalu Livia membisikkan, "Pertanyaanmu bisa membahayakanku," ucap Livia. Lalu Doktore pun membiarkan dia pergi dengan rasa curiga. Please, let me go. Saat para gladiator berkumpul di dalam, semua gladiator diperintahkan Doktore untuk keluar kecuali Ashur. Doktore menanyakan lagi tentang kepergian Barca kepada Ashur. Di dalam pernyataan Ashur, Doktore menemukan ketidakcocokan antara pernyataan Ashur dengan pernyataan Livia. Mendengar itu, Doktore mengancam Ashur apabila ada kebohongan atas pernyataannya. Di sisi lain, Spartacus telah menangis karena teringat istrinya, dan Spartacus juga mendapati bayangan istrinya saat mengungsi ketika desanya diserang oleh suku barbar. Di dalam bayangan itu, Spartacus disuruh oleh istrinya untuk tidak putus asa dalam hidupnya, karena para dewa pasti akan membimbingnya ke jalan yang tepat. Dan istrinya juga menyuruh untuk memejamkan mata dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Always a reason to live. Just close your eyes. Tak lama Batiatus datang dan menanyakan keputusan Spartacus untuk mengikuti pertandingan Mercato karena pertandingan akan segera dilaksanakan. Spartacus pun menerima tawaran itu karena ia meyakini takdirnya merupakan tuntunan para dewa sesuai yang disampaikan istrinya. Tetapi dengan satu syarat, yaitu Spartacus akan bertarung di gelanggang menghadapi 6 suku Trakia sendirian. Awalnya Batiatus meragukan itu karena takut kehilangan sang juara Capua. Tetapi setelah mendengar pernyataan Spartacus, Batiatus pun mengizinkan dan memberikan syarat juga kepada Spartacus untuk membuang naluri Trakianya saat membunuh orang terakhir di gelanggang menjadi naluri seorang Spartacus sang juara Capua. If this, they will not see me fall. Champion of Capua. Keesokannya pertandingan akan segera dimulai. Terlihat Batiatus telah berpidato. Ia memaparkan hari ini adalah untuk menghormati kemuliaan Marcus Minicus Rufus, komandan konsulat Romawi yang kegemilangannya tak tertandingi. Untuk menghormatinya, Mercato memutuskan untuk mengenang kembali kakeknya yang paling termasyhur melawan suku barbar Trakia. Lalu Batiatus menyuruh para penonton untuk melihat para narapidana dan menyuruh membayangkan seakan mereka adalah orang Trakia Maedi yang menyerang Makedonia, pemerkosa dan perampok orang yang tak bersalah, membunuh orang sepanjang jalan yang mereka lewati, bahkan gubernur Romawi. Kemudian Batiatus memanggil Marcus Minicus Rufus yang diperankan oleh Spartacus sang pembawa hujan, pembantai Theokoles, dan sang juara Capua. Dengan gagahnya Spartacus masuk dari gerbang gelanggang dengan memakai baju zirah orang Romawi dan membawa 2 pedang di tangannya. Sorakan penonton atas nama Spartacus akan menggelegar di arena gelanggang. Karena sorakan penonton tertuju pada Spartacus, Lydia pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Mercato. Kenapa tidak memanggil nama kakeknya, ucap Lydia. Mendengar itu, Batiatus pun berusaha meredam kekecewaan itu kepada Mercato, dan akhirnya Mercato berpidato dan memulai pertarungannya untuk mengenang atas nama kakeknya.
Tak lama pertarungan pun dimulai. Terlihat Spartacus diam tak bergerak dengan memejamkan mata untuk berserah diri kepada sang pencipta atas bisikan istrinya. Lalu salah satu narapidana itu melemparkan tombak ke arah Spartacus. Namun Spartacus tetap diam di tempat, seakan menginginkan mati. Tetapi untunglah tombak itu meleset, hanya sedikit menggores pipi Spartacus. Lalu Spartacus membuka matanya dan siap untuk bertarung. Karena dikeroyok, awalnya Spartacus kewalahan dengan 6 orang nabi itu. Mercato pun mengungkapkan kekhawatirannya kepada Batiatus. Kalau Spartacus sampai kalah, maka cerita tidak akan sesuai dengan aslinya. Ditambahkan Lydia yang juga memanas-manasi Mercato dengan mengatakan kemungkinan sejarah itu tak akan terulang lagi dengan senyuman yang tidak enak. Tetapi Batiatus berusaha untuk menenangkan Mercato. Lalu Spartacus mendapat bisikan dari istrinya yang mengatakan selalu ada alasan untuk hidup. Para dewa akan menuntunmu ke jalan yang tepat. Setelah itu Spartacus bertarung dengan membabi buta seperti orang yang kerasukan dan haus akan darah. Satu persatu Spartacus membantai para nabi itu dengan kejam. He fights like mad. By the gods. Hingga akhirnya tinggal satu nabi yang masih hidup. Ketika Spartacus mau membunuh nabi itu, tiba-tiba terlihat wajah satu nabi itu berubah menjadi wajah Spartacus yang masih gondrong dulu dan mengatakan, "Jangan lakukan." Karena terbayang kisah-kisahnya yang menyedihkan, lalu Spartacus menyetepkan pedangnya ke arah leher nabi tersebut dan membunuhnya. Melihat kemenangan Spartacus, para penonton pun menyorakan nama Spartacus di gelanggang. Batiatus dan lainnya pun terlihat senang, kecuali Lydia. Akhir kemenangan itu, Spartacus meneriakkan bahwa ia menerima takdirnya sebagai Spartacus. Di episode ini diperlihatkan cuplikan pertarungan Spartacus yang sering menang di gelanggang. Di tengah kemenangan itu, Batiatus sangat membanggakan kemampuan bertarung Spartacus dan berniat untuk memakainya terus sebagai petarung utamanya. Tetapi menurut Lydia, ia sudah bosan karena sering melihat Spartacus menang terus di pertarungannya, termasuk Solonius. Demi menghapus kebosanan Lydia, Batiatus pun menawarkan dan mengharapkan kehadiran Lydia untuk bisa hadir menyaksikan pertunjukan seleksi gladiator baru. Karena besok Batiatus berniat untuk membeli budak di tempat pelelangan. Dengan rasa penasaran, Lydia pun menerima tawaran itu untuk menghadiri pertunjukan itu. Keesokan harinya, Batiatus telah pergi di tempat pelelangan budak dikawal dengan Doktori dan Asur. Saat Batiatus memerintahkan untuk memilih petarung yang terbaik, ternyata Solonius juga berada di situ waktu itu. Dan Batiatus pun menyapa. Solonius mengatakan ia sangat terkagum melihat Batiatus cepat itu telah menjadi orang yang berkantong tebal, ucap Solonius. Di percakapan itu, Solonius juga membahas tragedi kematian Ovidius. Dan tak lama, acara pelelangan itu telah dimulai dengan menawarkan Segovac. Terlihat Doktori mengincar Jerman bersaudara, yaitu Duo dan Agron. Karena Segovac yang ditawarkan itu pasti sangat mahal menurut Doktori. Dan tak lama Segovac pun mulai ditawar 5 dinar oleh God Vibius. Lalu naik 10 dinar, 15, dan Solonius pun menawar 20 dinar. Karena bosan menawar, dengan sombongnya Batiatus pun memberikan harga 100 dinar untuk semua budak itu.
Dan si penjual pun melepas para budak itu kepada Batiatus dengan harga 100 dinar. Melihat itu, dokter membisikkan karena harga itu terlalu mahal untuk mereka. Dan Batiatus berkata, tak ada yang lebih mahal selain harga diri, ucap Batiatus. Lalu terlihat Batiatus mengejek Solonius dengan mengatakan supaya Solonius membeli para wanita pelacur itu saja untuk dipertarungkan di gelanggang. Karena ditertawakan oleh semua orang, Solonius pun pergi. Di sisi lain, Crixus telah bermain dengan Lucretia. Setelah bermain, Crixus mengatakan karena luka Crixus belum benar-benar pulih, Crixus takut kalau Lucretia tidak klimaks. Di akhir permainan itu, Livia datang untuk memberitahukan kalau Batiatus telah kembali, dan Lucretia pun memerintahkan mereka untuk pergi. Setelah itu terlihat Crixus yang telah meminta maaf kepada Livia karena tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menolak ajakan bermain Lucretia. Itulah sebabnya Crixus berusaha terlihat lemah dengan harapan supaya Lucretia kehilangan seleranya dengan Crixus. Namun Livia tidak marah karena ia sudah menyadari itu semua. Lalu Crixus mengatakan bahwa ia hanya mencintai Livia seorang. Lalu di Ludus diperlihatkan para calon-calon gladiator telah diospek sama seperti saat pertama kali Spartacus masuk sekolah gladiator dulu. Mereka disuruh menyambut tuannya Batiatus dan ditanya, "Doktore, apa yang ada di bawah kaki kalian?" Tetapi kali ini Spartacus yang diperintahkan Doktore untuk menjawab, bukan lagi Crixus, karena yang menjadi juara saat ini adalah Spartacus. Your blood spoke. Learn. Slentulus Batiatus, purveyor of the finest. Prove yourselves more than a common slave. Setelah Batiatus berpidato, Batiatus menyuruh Livia untuk memilih salah satu gladiator untuk supaya Livia beli dan Livia biayai untuk perawatan dan pelatihannya. Karena Livia bingung untuk memilih, Batiatus pun memerintahkan mereka untuk membuka celananya, dan akhirnya Livia memilih Sigovac Gaul sebagai gladiatornya. Karena menurut Livia, dia diberkati dengan kemaluan dewa. Karena sangat senang mempunyai gladiator sendiri, Livia berencana untuk mengundang teman-temannya untuk memamerkan Sigovac gladiatornya. And also the beasts who do battle in them. Must make. Well, perhaps it's for the best. Di Ludus terlihat Spartacus dan Quirus sedang mengobrol sambil makan. Saat para calon gladiator selesai latihan, ada salah satu gladiator yang mengambil makanan, tetapi Crixus melarangnya sebelum para seniornya selesai makan. Melihat itu, Spartacus menegur Crixus karena bukan dia lagi sekarang yang memimpin, melainkan Spartacus sendiri yang sebagai juara Capua. Lalu Crixus pergi dan Spartacus membiarkan mereka untuk makan. Hurry, reserve coin or indulge yourself. Kemudian Ashur terlihat membagikan koin atau pelacur untuk para gladiator yang sudah menang di gelanggang. Terlihat juga Crixus meminta jatah koinnya kepada Ashur, tetapi karena Crixus tidak pernah bertarung, Ashur pun tidak memberinya. Lalu Ashur menawarkan Vero untuk mengambil jatahnya berupa koin atau pelacur, dan Vero pun mengambil pelacur untuk memuaskan hasratnya. Dan tak sengaja saat Vero bermain dengan pelacur itu, Spartacus melintas dan melihatnya dengan tatapan kecewa. Setelah itu terlihat para calon gladiator membicarakan Spartacus, dan Sigovac mengatakan bahwa Spartacus adalah sosok yang patut untuk ditiru. Suatu saat dia akan bebas karena kemenangannya, ucap Sigovac. Untuk itu Sigovac akan meniru teknik bertarung Spartacus. Demanding a gladiator. Keesokan harinya Sigovac telah berlatih dengan salah satu gladiator baru juga. Saat Sigovac mengajar lawannya, tak sengaja kepala lawannya telah tertusuk paku yang menancap di dinding dan akhirnya tewas. Di sisi lain, saat Batiatus menjadi Crixus, si tabib mengatakan kalau Crixus membutuhkan beberapa tanaman herbal lagi untuk menyembuhkan lukanya dengan waktu kira-kira 3 mingguan. Karena terlalu lama, Batiatus terlihat kecewa. Lalu Crixus meminta izin ke Batiatus untuk ikut melanjutkan latihan, tetapi tidak diperbolehkan karena luka Crixus belum pulih benar, dan disuruh untuk mengikuti nasihat tabib karena Batiatus akan segera mencarikan tanaman herbal untuknya. Kemudian terlihat Ashur membacakan daftar tanaman herbal untuk Crixus yang harus dibeli. Karena terlalu banyak uang yang harus Batiatus keluarkan dengan perkembangan yang sangat lama untuk menyembuhkan Crixus, Batiatus pun mengeluh. Lalu Ashur menawarkan untuk menjual Crixus saja kepada Vibius. Sebenarnya Batiatus tidak berniat untuk menjual Crixus karena mengingat biaya yang dikeluarkan terlalu banyak dengan hasil yang tidak pasti. Maka Ashur pun diperintahkan Batiatus untuk menanyakan Vibius dulu berapa harga jual untuk Crixus dan merahasiakannya.
Secara tidak sengaja Lucretia mendengarnya dan mengungkapkan ketidakterimaannya kalau Crixus dijual. Karena menurut Lucretia, Crixus adalah bagian dari keluarga Quintus. Tetapi lain menurut Batiatus bahwa semua gladiator di sini adalah budak dan hanya ladang untuk bisnis saja. Karena keputusan belum diambil, Crixus masih mempunyai waktu untuk membuktikan diri, dan Batiatus menyuruh Lucretia untuk memfokuskan pikirannya kepada Lydia dan teman-temannya. Karena kalau sampai mereka senang, maka keluarga ini akan menjadi lebih terhormat, ucap Batiatus. Been made, he may still prove himself. Di sisi lain, saat para gladiator sedang latihan, terlihat Livia telah memberitahu Crixus atas pertimbangan Batiatus untuk menjual Crixus kepada Vivius. Dan Livia juga menyampaikan kalau masih ada waktu untuk membuktikan kepada mereka. Vivius, this is my fucking reward. Crixus, you... Onto the sand as a gladiator is the highest and the mark of the Brotherhood. Karena mendengar kabar itu, Crixus pun bergegas menuju ke lapangan bertarung untuk meminta bertarung dengan Spartacus. Dengan rasa ragu-ragu, Batiatus pun mengizinkannya. As do I. Dan mereka pun bertarung, disaksikan oleh semua gladiator dan Batiatus. Di pertarungan itu terlihat Spartacus sangat enteng menghadapi Crixus dan mencontohkan cara bertarung kepada gladiator-gladiator lainnya, persis seperti Crixus mengajar Spartacus dulu saat awal masuk gladiator. Embrace pain and suffering. Ketika Crixus telah roboh dan tidak dihabisi Spartacus, Batiatus pun menghentikan dan menyuruh melanjutkan latihan mereka kembali, dan Doktore memerintahkan untuk membawa Crixus ke tabib. Di sisi lain terlihat Asur telah selesai bernegosiasi dengan Vivius. Tak lama Solonius datang dan mengajak Asur untuk bekerja sama dengan imbalan sekantung koin. Tetapi Asur menolaknya karena ia lebih memilih setia kepada majikannya. Mendengar itu, Solonius menawarkan untuk Ashur supaya ikut dengan Solonius jika Ashur telah bosan untuk ikut dengan majikannya. Do not act like one. Words of import. Di Ludus terlihat Crixus telah kecewa kepada Spartacus karena Spartacus sudah memperlakukan Crixus layaknya seperti rekrutan gladiator baru. Menurut Crixus, kemenangannya atas Theocles tanpa bantuan Crixus, Spartacus akan mati. Dan Crixus juga berkata kalau kejayaannya akan memudar seperti halnya Crixus suatu saat nanti. Tetapi Spartacus sudah menyadari itu semua. Bukan hanya memudar, melainkan semuanya pasti akan mati. Lalu Spartacus menyuruh Crixus supaya tidak memaksa Spartacus untuk membantai dirinya. I feel as if I'm with old friends. She is quite a bitch. Di sisi lain terlihat Lydia dan Lucretia telah memulai acaranya bersama dengan para teman-temannya. Di situ Lydia telah memamerkan dengan mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia akan mempunyai gladiator sendiri untuk bertarung atas namanya, tetapi tanpa pengetahuan sang suami. Karena Lydia pasti akan dibunuh kalau sampai suaminya tahu bahwa Lydia telah memelihara seorang gladiator. Lalu Lankinia, teman mereka, ingin melihat gladiator Lydia, tetapi Lucretia mengatakan kalau saat ini gladiator Lydia masih menjadi budak biasa, masih perlu menjalani tahap seleksi untuk menjadi gladiator. Lalu Lankinia dan teman-teman mereka menginginkan untuk melihat Spartacus sang juara kedua saja, dan Lucretia pun memerintahkan untuk memanggil Spartacus. His presence. Feared in my training today. Di sisi lain, di Ludus saat para gladiator berkumpul, terlihat Segovak telah berterima kasih kepada Spartacus atas bimbingannya, karena ia menginginkan kemenangan seperti Spartacus demi tercapainya tujuan untuk kebebasan. Mendengar itu, Spartacus menyuruhnya untuk melupakan tentang kebebasan dan menerima nasibnya saja, atau akan dihancurkan oleh hantu masa lalu yang tak akan pernah kembali. Tak lama, Spartacus pun mendapat panggilan dari Lucretia yang disampaikan oleh penjaga. You're summoned. He stands as Mars ready for war. Dan tak lama pula Spartacus dihadapkan dengan teman-teman Lydia dan Lucretia. Lankinia dan yang lainnya terlihat mengagumi Spartacus. Lankinia juga menanyakan apakah Spartacus merupakan berkah untuk mereka. Dan Spartacus menjawab hanya untuk beberapa orang dan yang sebagian lagi menganggap sebagai kutukan. Lalu Lankinia mengatakan bahwa darah dari sang juara legendanya mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan dan bisa membuat pria tegang berhari-hari. Untuk itu, ia ingin mengambil darah dari Spartacus sekarang juga.
Mendengar itu, Lydia sepatnya mengambil pisau untuk menyayat daging Spartacus, dan Lucretia menyuruhnya untuk tidak menyayat terlalu dalam. Sambil menyayat daging Spartacus, Lydia mengatakan, di dalam legenda itu mengatakan hanya darah sang juara yang masih hidup, sedangkan Spartacus akan segera mati di tengah teriakan penonton, ucap Lydia. Lalu Lankinia mengatakan bahwa Spartacus tak akan terkalahkan, karena menurut dia, Spartacus adalah dewa yang berwujud manusia. Tetapi lain menurut Lydia bahwa Spartacus hanya dianggap sebagai seekor anjing Trakia saja. Pengkhianatannya mempermalukan Romawi, ucap Lydia. Mendengar itu, lalu Spartacus menjawab kalau suaminya lah yang bersikap demikian, karena dia membiarkan para wanita dan anak-anak untuk diperkosa dan dibunuh. Karena tak ingin ricuh dan tak ingin menyinggung Lydia lebih dalam lagi, Lucretia pun menyuruh penjaga untuk mengeluarkan Spartacus, dan Lucretia juga meminta maaf kepada Lydia karena singgung waktu itu. Tetapi Lankinia dan teman-temannya terlihat lebih percaya dengan perkataan Spartacus atas kelakuan suaminya. None required. Setelah mereka bubar, Lydia meminta izin kepada Lucretia untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Segovak, calon gladiatornya. To bid my man good fortune in the days to follow. Leave us. Tak lama, Segovak pun diantar dua penjaga untuk menemui Lydia. Setelah itu, Lydia memperkenalkan diri bahwa ia sekarang adalah majikan Segovak. Lalu terlihat Lydia memerintahkan sesuatu kepada Segovak dengan imbalan kebebasan. Even freedom, perhaps. Be secured. Saat Spartacus kembali ke Ludus, ia mendekati Vero dan ikut bermain judi dadu. Should I need instruction? Spartacus should never have been summoned. I had little choice. Di sisi lain terlihat Gladiatus telah marah dan mengatakan seharusnya Spartacus tidak dipertemukan dengan Lydia karena hanya akan menjadi petaka saja kalau sampai menyinggung Lydia. Tetapi menurut Lucretia, resiko ini menjadi manis karena Lankinia yang merupakan sepupu Crassus yang sangat kaya raya akan berkunjung lagi untuk Spartacus. Setelah itu Lucretia menanyakan Batiatus tentang orang yang mau membeli Crixus, dan Batiatus menjawab bahwa besok ia akan ketemuan dengan Vibius. Karena ngambek dan tak setuju Crixus dijual, Lucretia pun langsung pergi. Smaller venues until he is healed. His glory fades. Lalu terlihat Nivia melaporkan kepada Crixus atas keputusan Batiatus untuk bertemu Vibius besok. Demi Crixus supaya tidak dijual, Nivia rela menyuruh Crixus untuk menggoda dan memuaskan nafsu Lucretia, dengan harapan Lucretia bisa membantu meyakinkan Batiatus supaya tidak menjual Crixus. Di sisi lain terlihat Spartacus telah mengembalikan koin judi Vero yang telah habis dikalahkan Spartacus. Awalnya Vero tidak mau menerima karena itu sudah jadi milik Spartacus. Lalu Spartacus mengatakan kalau Vero terus-terusan melakukan hal sedemikian, akibatnya akan memalukan dirinya sendiri dan keluarganya, karena ia datang ke Ludus ini dengan tujuan mencari uang demi anak dan istrinya. Spartacus ikut dalam perjudian itu ternyata hanya untuk menyelamatkan uang Vero. Tetapi Vero mengatakan ia telah putus asa karena sekarang istrinya telah menjadi pelacur dan akan melahirkan anak dari orang lain. Lalu Spartacus mengatakan kalau keadaannya tidak seperti ini, dia pasti tidak akan seperti itu. Hargai dia karena dia masih hidup dan masih bisa kau peluk, ucap Spartacus. Lalu Spartacus memberikan koin itu dan pergi. And you. Di sisi lain terlihat Crixus telah merayu dan menggoda Lucretia. Tak lama kemudian mereka pun bermain. Kali ini Crixus bermain dengan ganas supaya Lucretia bisa terpuaskan dengan disaksikan Nivia. What you had to, as I asked of you. Setelah permainan itu terlihat Crixus mengungkapkan kepada Nivia kalau ia merasa bahwa usahanya itu akan sia-sia karena Batiatus sudah berangkat untuk melakukan pertemuannya dengan Vibius. Tetapi Nivia tetap meyakinkan Crixus bahwa tak ada usaha yang sia-sia. Lalu akhirnya Crixus pergi. Di sisi lain terlihat Spartacus sedang diam merenung sendirian. Tiba-tiba Segovak menyerang Spartacus dari belakang dengan menjepit leher Spartacus dengan seutas tali dan meminta maaf. Ternyata mungkin ia melakukan itu dengan terpaksa atas perintah Lydia yang telah menjadi majikannya. Karena Crixus kebetulan melintas dan tahu kejadian itu, Crixus pun bergegas untuk menolong Spartacus dengan mengajar Segovak hingga tak sadarkan diri. Save him, Manuel.
not save Spartacus. They saved their brother, who shares the mark and will die at the hands of a gladiator. Lalu di sisi lain terlihat Batiatus telah marah besar karena rekrutan baru telah berani mencoba membunuh Spartacus, sang juara Capua. Batiatus pun sudah menyadari kalau itu adalah perintah Lydia, karena yang mencoba membunuh adalah Psikophag, calon gladiator Lydia. Dengan begitu, kesempatan Lucretia untuk meyakinkan Batiatus supaya tidak jadi menjual Crixus, karena Crixus lah yang menyelamatkan Spartacus di percobaan pembunuhan Psikophag. Mendengar itu, Batiatus pun lalu memerintahkan Asur untuk segera menghubungi Fibius dan mengatakan kalau Crixus tidak jadi dijual. Tak lama Lydia datang dan berpura-pura tidak tahu tentang hal ini. Attacked by your recruits. For your man, yes. Setelah itu, Psikophag disalib dan dipotong kemaluannya. Walaupun demikian, Psikophag masih tetap tidak mengatakan apa-apa dan tidak memberikan isyarat apa-apa. Di episode ini terlihat para calon gladiator sudah mendapatkan tanda stempel dari Batiatus dan mereka saling berlatih bersama, termasuk si kembar Duro dan Agron. Mereka dilantik dan diberikan tanda itu sekitar 2 minggu yang lalu. Terlihat juga Spartacus dan Vero sedang berlatih bertarung, tetapi dengan mudah Spartacus melumpuhkan Vero. Dengan begitu, Spartacus menanyakan apa yang telah mengganggu pikiranmu, tanya Spartacus. Lalu Vero menjawab bahwa ia telah mengirim surat berisikan penyesalan atas reaksinya yang berlebihan ketika mendengar istrinya telah mengandung anak orang lain. Yang surat itu ia titipkan kepada Asur. Tetapi sampai saat ini, istrinya tak kunjung membalas. Mendengar itu, Spartacus mengatakan bahwa masalah itu sudah biasa dilakukan wanita untuk menunggu dan menghukum kebodohannya. Lalu Spartacus menyuruh melupakan sejenak kalau tidak ingin otaknya tercecer saat bertarung, ucap Spartacus. Lalu mereka melanjutkan latihannya lagi. And now she makes you wait. The arrangement happens often? No. Di sisi lain terlihat Lankinia sedang memilih topeng untuk mengikuti acara pesta topeng ditemani Lucretia. Di situ Lankinia memilih salah satu topeng yang dipakai salah satu budak pelacur Lucretia. Lucretia juga mengatakan bahwa Lankinia juga harus mengundang satu pria untuk diajak bermain, dan Lankinia sudah menentukan teman bermainnya. Ia ingin bermain dengan Spartacus sang juara Capua, tetapi Lankinia khawatir kalau sampai suaminya tahu ia bermain dengan Spartacus. Mendengar itu, Lucretia meyakinkan kepada Lankinia bahwa ia akan mengaturnya dengan halus, sehingga tidak akan ada yang tahu asalkan Lankinia datang sesuai waktu yang ditentukan dan menghadiri acara ini sendirian tanpa pengawal dan tanpa budak, ucap Lucretia. Yeah. Oh. Tak lama Lydia datang dan menanyakan apa yang mereka bicarakan. Tetapi Lankinia mengalihkan pembicaraan dan berpura-pura menanyakan tentang gladiator Lydia, dan tak lama pula Lankinia pergi. Our next encounter. Setelah Lankinia pergi, terlihat Lydia menyuruh Lucretia untuk tidak terlalu dekat dengan Lankinia karena itu sangat berbahaya, sebab kedudukan mereka sangat jauh berbeda. Lydia juga mencurigai kalau kedatangan Lankinia adalah untuk meminta bercinta dengan salah satu gladiator Lucretia. Mendengar itu, lalu Lucretia menyuruh Lydia untuk merahasiakannya. I would never think it. I can control her. Alethea! Setelah itu Lucretia membicarakan kepada Batiatus tentang permintaan Lankinia untuk bercinta dengan Spartacus, dan Batiatus pun memperbolehkan dengan senang hati. Batiatus tinggal memberi perintah dan pasti akan terlaksana, ucap Batiatus. That no longer exists. I shall command, and it shall be done. Arrives. A man who so terrifies Jupiter. Tak lama Batiatus pun memanggil Spartacus dan mengatakan kalau Lankinia menginginkannya. Awalnya Spartacus mengira kalau ia akan disuruh bertarung di gelanggang, tetapi ternyata Spartacus hanya diperintahkan untuk bercinta dengan Lankinia. Walaupun terlihat sedikit kecewa dan karena ini tugas, Spartacus pun siap untuk melaksanakannya. I'm the champion of Capua. Discomfort. None. Di sisi lain terlihat Crixus menanyakan kepada sang tabib kapan ia diperbolehkan untuk berlatih pedang lagi, dan sang tabib menjawab 1-2 mingguan. Tetapi Crixus meminta untuk bisa diizinkan berlatih besok. Karena memaksa, sang tabib pun memberinya izin. Tomorrow. And Asher, finally freed from his... Tak lama Asur datang.
dan mengatakan kalau ia akan segera ikut berlatih pedang lagi dan ikut bertarung dengan saudara-saudaranya sebagai gladiator. Karena melihat kondisi Asur yang cacat, Crixus pun menertawakannya. Resume training as a gladiator. Everything comes to plan. Di sisi lain terlihat Lucretia menanyakan keraguan kepada Batiatus atas kemampuan bercinta Spartacus, karena Spartacus sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan wanita. Ia mengkhawatirkan kalau nanti Spartacus tidak bisa bertahan lama dan akan mengecewakan Langinia. Karena itu mereka memerintahkan Mira, salah satu budak pelacurnya, untuk mengasah kemampuan bercinta Spartacus. To hone his skills beforehand. Tak lama ketika Spartacus hendak masuki kamarnya, Mira sudah ada di dalam untuk menggoda Spartacus. Dan Mira juga mengatakan kalau ia diperintahkan oleh Domina untuk mengasah kemampuan bercinta Spartacus karena sudah lama tak pernah bercinta. Domina takut kalau sampai Spartacus tidak bisa memuaskan Langinia. Mendengar itu, Spartacus sangat tersinggung, lalu mengusir Mira. Saat Mira keluar dari pintu sel gladiator, terlihat Nivea telah menyelinap untuk bertemu Crixus. Nivea juga menyatakan kekecewaan isi hatinya kepada Crixus bahwa mereka saling mencintai, tapi tidak bisa memiliki. Karena takut ketahuan, tak lama Nivea pun pergi. Keesokan harinya di Ludus terlihat Crixus hendak mengikuti latihannya kembali. Melihat itu, Doktore pun menyambutnya dengan senang hati dan hendak memasangkan lawan bertarungnya dengan Buru. Karena dilawankan dengan gladiator pemula yang belum pernah masuk gelanggang, Crixus pun protes. Tetapi Doktore mengatakan karena Crixus sudah tak lama bertarung dan menyuruhnya untuk membuktikan kemajuannya dulu. Tak lama Asur datang dan hendak mengikuti latihan juga dengan meminta dicarikan lawan oleh Doktore. Melihat itu, Doktore menanyakan siapa yang menyuruh Asur ikut latihan. Asur menjawab kalau ia diperintahkan oleh Batiatus sendiri untuk latihan. Dan tak lama pula saat Batiatus melihat Asur dari atas balkon, Asur pun dipanggil dan disuruh menghadap Batiatus. Mendengar itu, semua gladiator pun menertawakannya, dan Crixus menambahkan dengan mengatakan kalau sang majikan telah memanggil anjingnya. A word. The master calls his dog. Mine of victory long forgotten. Cletus, Timicus. All long ago. Tak lama Asur menghadap Batiatus. Di situ Asur memohon kepada Batiatus untuk dijadikan gladiator lagi. Tetapi bagi Batiatus, masa menjadi gladiator Asur sudah lewat. Bagi Batiatus, kecerdasan Asur lebih tajam dari pedang gladiator manapun. Batiatus juga tak mau mempertaruhkannya dengan kebanggaan yang semu. Lalu Batiatus mengajak untuk membicarakan tentang Solonius sambil berjalan ke pasar. We in agreement? Your will, Dominus. The business then. My thoughts towards Salonius, I was discussing the way to... Did you note any signs of discomfort as Crixus? Di sisi lain, saat Lucretia sedang mandi, terlihat ia telah menanyakan kabar Crixus kepada Nivea. Lucretia takut kalau Crixus sambil memaksakan diri dan menyembunyikan rasa sakitnya saat berlatih di lapangan. Lalu Nivea menjawab kalau Crixus sangat senang saat ia mendapatkan posisinya kembali. Dengan begitu, Lucretia memerintahkan Nivea untuk mengawasi Crixus dan menyuruhnya untuk melaporkan apa saja yang Crixus sembunyikan kepada Lucretia. Tak lama Mira datang dan Lucretia pun menanyakan apakah tadi malam Spartacus bisa memuaskan dirinya. Karena tadi malam Spartacus telah mengusir Mira, maka Mira pun menjawab kalau tadi malam ia sama sekali tidak disentuh oleh Spartacus. Mendengar itu, Lucretia lalu mengecek postur tubuh Mira, barangkali ada yang cacat. Tetapi postur tubuh Mira normal-normal saja menurut Lucretia. Melihat itu, Lucretia memerintahkan Mira lagi untuk menggoda Spartacus dan disuruh memastikan kalau Spartacus harus benar-benar sudah mengikutinya dengan ancaman kalau sampai gagal Mira akan dibunuh, ucap Lucretia. To be without disease or deformity, which... Di sisi lain terlihat Crixus telah bertarung melawan Duro. Karena Crixus bertarung dengan babi buta, Duro pun protes kepada Crixus kalau ini bukan di gelanggang, ucap Duro. Lalu melihat saudaranya dihajar oleh Crixus, Agron pun tiba-tiba menyerang Crixus untuk membela saudaranya. Tetapi Doktore segera menghentikannya, dan Doktore mengancam mereka untuk dikurangi separuh jatah makan mereka selama seminggu ke depan, dan mengancam juga mereka akan dikirim ke penambangan kalau sampai mengulanginya lagi. Saat melihat Asur dan Batiatus mau keluar, Spartacus menanyakan tentang istri Vero, dan Vero menjawab kalau belum ada kabar.
Dan Vero juga tidak bisa menitip pesan lagi kepada Asur karena koin Vero untuk membayar Asur telah habis. Mendengar itu, Spartacus lalu menyuruh Vero untuk segera menitipkan pesan kepada Asur untuk istrinya sebelum Asur pergi, dan nanti Spartacus yang akan membayarnya. Lalu Vero pun pergi menemui Asur. Get no word from your wife? None forthcoming. It's not on the games. Tell the jackal I will cover the cost. I'll show Lee before he departs. Lalu terlihat Crixus datang untuk menantang Spartacus lagi. Tak lama kemudian, Crixus mendapat panggilan yang disampaikan oleh penjaga. Crixus, you are summoned. Ternyata Crixus dipanggil oleh Lucretia untuk mengajaknya bermain karena Batiatus telah pergi ke pasar dengan Asur. Setelah permainan itu terlihat Lucretia menanyakan tentang keadaan lukanya. Lucretia juga mengatakan kalau ia juga merasakan rasa sakit saat pedang Theokoles tersabet ke tubuhnya. Lalu Lucretia menanyakan perasaan Crixus saat tersabet pedang Theokoles. Karena saat itu Lucretia melihat Crixus menghadap ke arahnya. Karena Crixus waktu itu menghadap ke arah Nivea, bukan Lucretia. Crixus pun terpaksa berbohong dengan mengatakan saat ia disambut di neraka dan merasakan cinta seorang dewi, ucap Crixus. Mine alone. See to it they're dry this time, shithole. Last one stank. Di sisi lain, di pasar terlihat Asur sendirian menemani Solonius. Ia mengatakan bahwa ia mau bekerja sama dengan Solonius dan mau memberikan informasi tentang rencana Batiatus. Tetapi Asur meminta imbalan atas informasi itu. Tak lama berpikir, Solonius lalu memberikan sekantung koin untuk Asur. Lalu Asur menyampaikan bahwa Batiatus berencana untuk menyerang Solonius saat mengencani pelacur Despoina. Karena Batiatus tahu kalau Solonius bakalan mengencani pelacur itu tiap minggunya. Lalu Asur menyuruh Solonius untuk mengganti orang lain saja yang mengencaninya minggu ini kalau tidak mau kemaluannya lepas dari tubuhnya, ucap Asur. Karena Asur sendiri yang diperintahkan oleh Batiatus guna membunuh Solonius. Setelah memberikan informasi itu, lalu Asur pergi. Moves against me. At your home, I felt great sorrow for the woman forced. Di sisi lain terlihat Lydia telah mengagumi Lucretia karena kehidupan Lucretia saat ini telah dikelilingi dengan kemewahan menyaingi keluarga terhormat lainnya. Terlihat juga Lydia sedikit cemburu melihat keadaan Lucretia dengan Langinia. Lalu Lydia mengungkapkan isi hatinya kepada Lucretia. Ternyata ia juga sangat menginginkan sentuhan dari pria layaknya suaminya seperti halnya Langinia. Tetapi Lydia takut kalau sampai ketahuan karena ini bisa menjatuhkan suaminya dan mencoreng nama ayahnya. Mendengar itu, Lucretia pun berusaha meyakinkan kalau itu bisa diatur dan Lucretia bisa merahasiakannya. Lalu Lucretia menawarkan Vero. Tetapi menurut Lydia, Vero itu sangat biasa dan tidak sepadan dengan resikonya. Lalu Lydia mengatakan kalau ia menginginkan Crixus untuk melayani nafsunya karena ia sudah lama menginginkan Crixus, ucap Lydia. Prattle on with pleasantries. Get out, you filthy! Setelah Lydia pergi, terlihat Lucretia marah-marah dan memecahkan barang-barang karena tak terima kalau Lydia menginginkan Crixus untuk melampiaskan nafsunya. Sempat dihentikan oleh Nivea dan tak lama Batiatus datang dan menanyakan apa yang membuatnya marah sampai segila itu. Lalu Lucretia mengatakan kalau Lydia nafsunya telah meluap setelah mengetahui rencana Langinia untuk mencari seorang gladiator. Lalu dia menginginkan hal yang sama dan menginginkan Crixus, ucap Lucretia. Mendengar itu, Batiatus terheran kenapa Lucretia bisa semarah itu setelah Lydia berencana untuk mencari Crixus. Lalu Lucretia mengatakan kalau ini bukan masalah pilihannya, tetapi sikapnya yang telah menggangguku. Lalu Batiatus berusaha menenangkan dan menyuruhnya bersabar sampai Glaber benar-benar mendukungnya, ucap Batiatus. Menurut Lucretia, mereka tidak memerlukan Glaber lagi karena mereka sudah punya Langinia yang akan memberikan Marcus Crassus yang hartanya tak terbantahkan, begitu pula teman-temannya, ucap Lucretia. Tetapi menurut Batiatus, Glaber dan pangkatnya juga menguntungkan. Dukungan koin dan pangkat akan mempercepat ambisi kita. Suatu saat kita akan memberikan pelajaran kepada Lydia tentang tata krama, dan untuk saat ini kebutuhan yang membuat kita untuk memberikan Crixus, ucap Batiatus. Lalu Batiatus menyuruh Lucretia untuk mengaturnya. Make the arrangements. Di sisi lain, di Ludus terlihat Agron telah bergumam mengungkapkan kekesalannya kepada Crixus. Ia berkata kepada Spartacus kalau ia hanya melindungi saudaranya saat itu. Lalu Spartacus menyuruh untuk menjaga sikapnya, karena saat di gelanggang saudaranya harus berdiri sendirian dan tak akan ada yang bisa melindunginya, ucap Spartacus. Varo! Hey, tell him you lie. Dan tak lama terlihat Vero sedang menghajar Asur. Di pertengkaran itu, Asur mengatakan kalau di tempat istri Vero tidak ditemukan siapapun, hanya jejak darah yang ada di lantai yang Asur temukan. Melihat itu, Spartacus berusaha melerainya, tetapi perkelahian itu tetap berlanjut. Dan tak lama Doktore datang dan memerintahkan penjaga untuk melerainya. Lalu terlihat Vero di lantai dan tak lama Spartacus datang.
dan Vero minta Spartacus untuk menghadap Batiatus guna minta izin Batiatus untuk mengurung Vero 1-2 hari saja. Tetapi Spartacus tidak mau melakukannya karena Batiatus pasti tidak akan mengizinkan dan akan menambah hukumannya saja. Spartacus juga mengatakan kalau yang ditemukan Asur hanya jejak darah, bukan jasad. Untuk itu masih ada kemungkinan kalau istri dan anak Vero masih hidup, ucap Spartacus. Lalu Spartacus menyuruh Vero untuk memikirkan itu. To petition Dominus with such insanity would only provoke further. Setelah malam tiba, terlihat Crixus hendak menemui Nivea dengan memanggil Nivea dari gerbang sel. Tetapi sayangnya dokternya kebetulan lewat dan menegur Crixus. Melihat itu, Crixus pun beralasan kalau ia tak bisa tidur karena memikirkan gelanggang. Dan dokternya mengatakan suatu saat nanti Crixus pasti bisa menjadi sang juara lagi, ucap dokternya. Lalu dokternya pergi. Gain it. Di sisi lain, saat Spartacus tidur, Mira berusaha menggoda Spartacus lagi atas perintah Lucretia. Tetapi Spartacus tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Lalu Mira mengatakan kalau malam ini sampai gagal, Mira akan dibunuh. Mendengar itu, Spartacus menyuruhnya untuk tetap tinggal di kamarnya, tetapi disuruh tidur di lantai. Keesokan harinya, terlihat Spartacus sangat bersemangat saat latihan. Melihat itu, Batiatus pun ingin tahu apa penyebabnya. Lalu Lucretia mengira kalau sehabis berkencan dengan Mira lah penyebab semangat Spartacus, karena dinilai Spartacus sudah siap menjadi pejahatan tangguh. Batiatus pun menyuruh Lucretia menyiapkan untuk Lankinia, termasuk menyiapkan Crixus juga untuk Lydia malam ini juga. Namun terlihat Lucretia sudah mempunyai rencana sendiri untuk itu. Crassus. What if I live there? Kembali ke gladiator. Saat para gladiator latihan, terlihat Duro sudah baikan dengan Crixus. Terlihat dari cara bertarungnya, mereka sudah saling tertawa. Tak lama Vero diseret oleh penjaga untuk melaksanakan latihan. Lalu Spartacus mendatangi Vero dan menyemangati dia karena dia telah menyuruh Mira, budak wanita Lucretia yang sengaja Lucretia kirimkan untuk mencari Spartacus tadi malam. Spartacus merintahkan Mira untuk mencarikan istri Vero dan juga anaknya. Mendengar itu, Vero sangat senang dan bersyukur juga karena Spartacus telah dikirim seorang wanita oleh dewa. She was sent by Domino. So the gods throw women at you now. Tak lama saat Crixus berlatih dengan Duro, Crixus melihat Nivea telah saling senyum dengan seorang penjaga. Karena itu, Crixus pun jadi cemburu dan melampiaskan kemarahannya kepada Duro lawan bertarungnya dengan menghajarnya hingga tumbang. Keadaan pun jadi panas lagi melihat Duro dihajar oleh Crixus dan Agron terlihat emosi. Stan? Di sisi lain terlihat Asur dan si kusir yang dulu pernah diperintahkan Batiatus untuk membunuh istri Spartacus. Ternyata ia adalah seorang pembunuh bayaran. Mereka melaporkan dan membawa potongan kepala seseorang yang ia penggal saat mengencani pelacur Despoina kepada Batiatus. Ternyata yang ia penggal bukanlah kepala Solonius, melainkan kepala Castor, yaitu anak buah Solonius. Si kusir juga mengatakan kalau ia telah membunuh keduanya. Menurut Asur, Solonius sengaja mengganti posisinya setelah mendapat informasi dari Asur. Karena itu memang rencana Batiatus untuk menjebak Solonius dengan membuat seolah-olah Asur berkhianat kepadanya. Let him savor the relief of escaping death. Malamnya, terlihat Lucretia mau mempersiapkan Spartacus yang hendak tidur dengan wanita Romawi yang derajatnya jauh di atas Spartacus. Lucretia juga menyuruh Spartacus bersumpah untuk tidak menyakitinya dan tidak boleh bersuara sepatah kata pun. Lucretia hanya memerintahkan untuk menuruti apa yang dia inginkan dan memuaskannya. Yes, Domino. In the arena, your champion to do as commanded. Lalu Lucretia memerintahkan Nivea untuk menyiapkan minuman anggur untuk para tamunya. Saat Nivea mengambil anggur, terlihat Crixus sudah menunggu di pintu sel. Crixus cemburu gara-gara Nivea kemarin telah saling senyum dengan penjaga sambil berpegangan tangan. Tapi ternyata Crixus salah paham dengan apa yang ia lihat. Nivea melakukan itu hanya untuk mengambil kunci gerbang supaya Nivea bisa membukanya setiap saat bertemu dengan Crixus. Mendengar itu, Crixus pun lalu minta maaf. Lalu Nivea membuka pintu gerbang yang dilanjutkan permainan singkat. I've had a moment before I must return with someone. Kembali ke Spartacus. Di situ terlihat Spartacus telah dipersiapkan oleh para budak wanita Lucretia dan memakaikannya topeng. Tak lama Spartacus diantar ke kamar yang di situ sudah ditunggu oleh wanita Romawi tersebut. Dan tak lama pula wanita Romawi itu menghampiri Spartacus dan bermainlah mereka dengan ganas. Di tengah permainan itu terlihat Lucretia masuk secara tiba-tiba dengan Lankinia dan Lucretia minta maaf, seharusnya mereka datang setelah Lydia dan Spartacus selesai.
We appear to have arrived before Ilithyia is finished with Spartacus. Mendengar itu, Spartacus marah karena sudah bercinta dengan orang yang ia benci. Sebaliknya juga dengan Lydia. Lalu Spartacus mencekik leher Lydia dan dihentikan oleh penjaga. Karena melihat Lydia, sang istri Legatus Claudius Glaber, bercinta dengan Spartacus, yaitu orang yang mempermalukan mereka. Lamkinia pun menertawakannya. Karena sangat marah dengan ejekan dan tertawaan Lamkinia, Lydia pun membunuh Lamkinia dengan membentur-benturkan kepalanya ke lantai hingga kepalanya pecah. Honor, I am forced to do it myself. Honor? Is that by the cousin of Mark? Setelah itu terlihat Batiatus marah besar kepada istrinya karena ulah istrinya yang memasangkan Spartacus dengan Lydia mengakibatkan Lamkinia terbunuh di rumah Batiatus. Batiatus khawatir kalau sampai terdengar Marcus Crassus bahwa sepupunya telah tewas terbunuh di kediaman Batiatus. Tetapi Lucretia mengatakan bahwa insiden ini masih bisa disembunyikan karena tidak ada yang tahu kalau Lamkinia datang kemari, dan dia datang sendiri tanpa mengawal dan budak. Lucretia pun berencana untuk membuang mayat Lamkinia dan menutup kasus ini rapat-rapat. There is nothing to connect her with the House of Bati. I'll take care of her. Apologies. Was it unfortunate? Lalu terlihat Batiatus meminta maaf kepada Spartacus karena ulah istrinya yang sudah memasangkannya dengan Lydia, istri Glaber, yang merupakan musuh bebuyutan Spartacus. Karena ini semua adalah di luar pengetahuan Batiatus, lalu Spartacus balik meminta maaf kepada Batiatus karena emosi tangannya tak terkendali dan hampir membunuh Lydia. It honors this Ludus. Di sisi lain terlihat Lydia sangat ketakutan di hadapan Lucretia karena sudah membunuh Lamkinia. Lydia juga terlihat protes kepada Lucretia kenapa memasangkan dirinya dengan Spartacus, padahal yang ia minta adalah Crixus. Mendengar itu, Lucretia pun mengatakan kalau ia sengaja tak memberikan Crixus karena Lucretia sendiri juga mencintai Crixus. Dan terlihat Lydia sendiri juga mengetahui akan hal itu. Lydia juga terlihat mengkhawatirkan kalau sampai suaminya tahu akan hal ini, pasti Lydia akan dibunuhnya. Mendengar itu, Lucretia pun meyakinkan kepada Lydia kalau peristiwa ini masih bisa disembunyikan. Lucretia berniat untuk membuang jasad Lamkinia, dan Lucretia juga sangat yakin kalau keluarganya tidak akan ada yang tahu peristiwa ini. Karena Lydia masih takut ketahuan dari sorot matanya, Lucretia pun menyuruhnya untuk tetap tinggal di rumahnya dulu untuk sementara waktu. Kini mereka telah saling mempunyai rahasia yang harus mereka sembunyikan kepada suami-suaminya. Ternyata semua ini juga termasuk rencana dari Lucretia yang terlihat dari senyum jahatnya. Di episode ini kita diperlihatkan di gelanggang terdengar sorakan penonton yang menyebut nama Spartacus. Terlihat juga Spartacus telah memperingatkan Vero untuk fokuskan pikiran karena Spartacus dan Vero hendak dipartnerkan untuk bertarung di gelanggang. Saat pertarungan telah mulai, terlihat Vero dan Spartacus sangat kompak menghadapi musuh-musuhnya. Mereka dengan mudah membantainya. Terlihat juga Numerius, putra Magistrat, sangat mengagumi Spartacus. Walaupun dipasangkan dengan gladiator rendahan, Spartacus tetap bisa menang, ucap Numerius. Ternyata pertandingan ini adalah untuk perayaan ulang tahun Numerius. Batiatus juga terlihat mau menyumbangkan pertunjukan pertarungan gladiatornya dari jarak dekat kepada putra Magistrat. Mendengar itu, Numerius sangat senang sekali dan tak sabar ingin segera menyaksikannya. Terlihat juga istri Magistrat menanyakan Lydia kepada Lucretia kenapa dia tidak hadir. Dan Lucretia menjawab kalau Lydia sedang istirahat di rumahnya karena sedang tidak enak badan. Lalu diperlihatkan Spartacus dan Vero bertarung menghadapi musuhnya yang berbadan tinggi besar memakai baju pelindung yang susah ditembus. Lihat itu, Spartacus menyuruh Vero untuk menyerang bagian atas tubuh musuhnya dengan menjiratkan lantai ke leher musuhnya dan mereka tarik hingga kepalanya lepas dari tubuhnya. Dengan begitu mereka berdua telah dinyatakan menang dengan sorakan para penonton. Setelah itu di Ludus terlihat Spartacus dan Vero telah disambut dengan saudara-saudara gladiatornya atas kemenangan mereka kecuali Crixus. Karena Crixus merasa bahwa posisinya saat ini telah direbut oleh Spartacus. Tak lama Spartacus telah memberikan kejutan untuk Vero dengan mempertemukan Aurelia, istri Vero, dengan bantuan Mira. Melihat istrinya telah kembali, Vero pun terlihat sangat bersyukur dan menerima istrinya dengan sepenuh hati walaupun dia sedang mengandung anak Titus. Dalam pernyataan istrinya, ternyata Titus telah dibunuh oleh Aurelia, dan bercak darah yang dilihat oleh Ashur kapan hari adalah bercak darah Titus. Setelah membunuh Titus, ternyata Aurelia mengungsi ke rumah kakaknya di bukit, sehingga Ashur tak dapat menemukan Aurelia saat mengantar surat yang dititipkan oleh Vero. Hingga akhirnya Aurelia bertemu Mira dan diajaknya dia kemari dengan petunjuk dari Spartacus. Di sisi lain terlihat Lydia masih terbayang-bayang atas pembunuhan yang dilakukannya kepada Lamkinia.
Tak lama Lucretia datang dan mengatakan kalau ketidakadilan Livia saat pertunjukan di gelanggang sangat mengundang kecurigaan orang. Untuk itu Lucretia berencana untuk mengundang putri senator Albinus itu di acara ulang tahun putra Magistrat dan meyakinkan bahwa kediaman Batiatus tidak terjadi apa-apa. Dan Lucretia pun menyuruh Livia untuk menghadirinya dan bersikap seperti biasa. Di Ludus terlihat Vero sangat bahagia dan merasa punya hutang budi kepada Spartacus atas pertemuannya dengan istrinya. Tak lama Spartacus dan Crixus mendapat panggilan dari Batiatus. Ternyata Spartacus dan Crixus telah dipilih oleh Numerius untuk pertarungan di acara perayaan ulang tahunnya. Mendengar itu, Crixus pun sangat bersemangat dan Batiatus memperingatkan kalau di pertarungan itu hanyalah eksebisi. Setelah mereka bersepakat, lalu Batiatus memerintahkan pergi kecuali Spartacus. Di situ Batiatus memerintahkan Spartacus untuk tidak terlalu mempermalukan Crixus saat pertarungannya nanti, karena bagaimanapun juga Crixus pernah menjadi seorang juara di Capua. Di tempat itu lalu Batiatus menunjukkan monumen patung yang berisikan patung-patung juara gladiator milik ayahnya. Dan di situ juga Batiatus memperlihatkan patung Spartacus yang sengaja Batiatus buatkan untuk Spartacus. You have been avoiding me. Di sisi lain terlihat seorang penjaga sedang mencurigai Nivia atas kehilangan kuncinya. Karena menurut penjaga itu kuncinya hilang setelah mengobrol dan saling bersentuhan tangan dengan Nivia. Lalu penjaga itu menggeledah tubuh Nivia. Karena tak suka, Nivia pun mengancam untuk melaporkan Domina karena sudah berusaha menyentuh Nivia dan menghambat tugasnya. Nivia juga mengancam melaporkan kepada Domina atas keteledorannya yang telah menghilangkan kunci. Karena diancam, penjaga itu pun pergi. Di sisi lain terlihat Batiatus telah membicarakan rencana pertunjukannya kepada Lucretia istrinya. Batiatus mengatakan kalau sampai pertunjukan nanti berjalan dengan lancar, dia pasti akan mendapatkan sanjungan dari keluarga Magistrat. Disitulah kesempatan Batiatus untuk membicarakan tentang politik kepada Magistrat. Dan Lucretia mengatakan bahwa mereka akan melihat juga wajah Solonius saat mereka berhasil bercengkrama dengan para petinggi Capua dengan cara mengundang Solonius juga di acara itu. And Solonius will never see it come. Keesokan harinya di Ludus terlihat para gladiator sedang berlatih. Saat Crixus berlatih dengan Duro, terlihat Duro sangat mudah sekali menyerah saat Crixus menghajarnya. Terlihat juga keraguan Vero saat Spartacus dipertandingkan melawan Crixus di eksebisi nanti. Dan dari atas balkon Livia melihat persahabatan Spartacus dan Vero sangat kuat. Sepertinya Livia akan mempunyai rencana jelek untuk mereka. Setelah para gladiator selesai berlatih, Akron telah memarahi Duro saudaranya karena dia seringkali menyerah saat berlatih tarung dengan Crixus. Dan terlihat juga Vero telah membicarakan tentang kebebasan kepada Spartacus. Vero dan keluarganya berencana akan tinggal di Pulau Sisilia setelah dia bebas nanti. Karena menurut istrinya pulau itu telah diberkati oleh para dewa. Dan Vero menyuruh Spartacus untuk bisa mengunjungi mereka saat bebas nanti. Tetapi Spartacus mengatakan bahwa ia tidak berminat lagi untuk hidup di luar sana. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Crixus menyela dan mengatakan bahwa mimpi seorang juara adalah di gelanggang. Dan Crixus juga menuduh Spartacus telah mencuri kedudukannya sebagai sang juara. Mendengar itu Spartacus pun tak terima. You are summoned! Well in advance of his guests. Tak lama saat Batiatus bermain catur dengan Ashur, Spartacus menghadap dan Batiatus membicarakan strateginya di acara pertunjukannya nanti. You play? On occasion. Terlihat juga Spartacus sangat mahir dalam memainkan catur yang ditunjukkan saat menggantikan posisi Ashur. Spartacus sangat mudah mengalahkan Batiatus. Melihat itu, lalu Ashur disuruh Batiatus berdiri dan menyiapkan minuman anggur saja untuk menemani mereka bermain catur. Fuck! Di sisi lain terlihat Nivia telah bertemu dengan Crixus dengan membuka pintu gerbang dengan kunci yang ia curi dari penjaga. Di situ juga Crixus mengatakan kalau ia akan segera merebut posisi sang juara dari Spartacus. Crixus berencana untuk menghabisi Spartacus saat penonton menginginkan darah, karena Crixus sudah paham betul dengan karakter para penonton. Mendengar itu, Nivia sangat mengkhawatirkan Crixus, karena itu sangat membahayakan nyawa Crixus. Tetapi Crixus berusaha meyakinkan Nivia kalau bagi Crixus bukan seorang juara maka dia bukanlah apa-apa. Kemudian dilanjutkan dengan permainan singkat yang tak sengaja telah diketahui oleh Ashur. Sepertinya Ashur mempunyai rencana jahat untuk mereka yang terlihat dari senyum jahatnya. Terlihat Spartacus telah menang berturut-turut bermain catur melawan Batiatus. Melihat itu, Batiatus menanyakan mengapa Spartacus bisa melakukan itu. Dan Spartacus menjawab, selain Spartacus dulunya adalah seorang tentara, ternyata sejak kecil Spartacus telah diajarkan strategi perang oleh ayahnya. Karena ayah Spartacus juga merupakan seorang tentara. Berbeda dengan ayah Batiatus, karena adanya dukungan dan para sekutu, ayah Batiatus enggan mengangkat senjata untuk mempelajari kemiliteran. Yang ia inginkan hanyalah untuk menjadi Lanista. You and I, however, heritage higher than our fathers could ever imagine. Tak lama Lucretia terbangun dari tidurnya.
karena tak terima melihat Batiatus sedang minum berduaan dan bermain catur dengan seorang budak. Mendengar itu, Batiatus mengatakan kalau Spartacus bukanlah budak biasa, melainkan sang juara Capua. Menurut Batiatus, Spartacus adalah alasan kedatangan Magistrate. Untuk itu, Batiatus menyuruh istrinya supaya tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Tetapi lain menurut Lucretia. Bagi Lucretia, kedatangan Magistrate adalah untuk Batiatus yang sedang meroket, dan Spartacus hanyalah binatang buas yang sebagai tunggangan Batiatus saja. Dengan marah, lalu Lucretia pun pergi. Di sisi lain, saat penjaga mengagumi kemenangan Spartacus dan Vero di gelanggang, terlihat Mira telah dihajar dengan salah satu penjaga lain. Dia dituduh mencuri kunci oleh sang penjaga. Melihat itu, Spartacus mencoba melerainya. Karena sang penjaga itu hendak menyerang, Spartacus pun menangkisnya dan menempelkan muka penjaga itu pada obor yang menyala. Tak lama kemudian, Batiatus pun datang dan menanyakan apa yang Mira curi dari sang penjaga. Karena takut ketahuan atas keteledorannya, penjaga itu pun tak mengaku apa yang telah ia hilangkan. Setelah itu, Batiatus memarahi penjaga itu dan menghukumnya dengan tidak menggajinya selama sebulan dan menyuruhnya pergi. Dan Spartacus juga tak terhindar dari omelan Batiatus, lalu menyuruhnya pergi juga. Keesokan harinya, saat para gladiator latihan, terlihat Vero terheran-heran dengan Spartacus karena bebas dari hukuman setelah menyerang seorang penjaga. Dengan begitu, Vero berharap keberuntungan Spartacus supaya bisa menular kepada Vero. Di sisi lain, terlihat Batiatus telah menyambut kedatangan Magistrate dan keluarganya. Di situ terlihat Magistrate sangat berterima kasih dengan Batiatus atas keramahannya, dan istri Magistrate juga terlihat menanyakan kabar kesehatan Lydia. Lalu Lydia menjawab kalau dia hanya mengalami gangguan kecil dan telah dirawat dengan penuh kasih sayang di rumah ini. Terlihat Numerius sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan para gladiator Batiatus. Dia tidak tidur semalaman ini menanti kegembiraan ini, ucap ibunya. Di situ Batiatus juga mengatakan kalau para gladiator disuruh sepenuhnya patuh pada Numerius seperti halnya patuh kepada Batiatus. Mendengar itu, Numerius sangat senang sekali dan meminta untuk segera diantar ke Ludus untuk melihat para gladiator berlatih. It's simply overwhelming. With the permission of your father. Setelah Numerius dan para wanita pergi, terlihat Magistrate menanyakan Lydia kenapa dia tinggal di sini. Dan Batiatus menjawab kalau itu hanya untuk sementara saja. Lalu Batiatus mengalihkan untuk membicarakan tentang persiapan acara putra Magistrate. Dia mempersiapkan acara ini seperti halnya mempersiapkan di acara putranya sendiri, ucap Batiatus. Di sisi lain, terlihat Numerius telah berjalan-jalan sambil mengobrol mengelilingi Ludus dengan ditemani Spartacus. Di situ Numerius melihat tebing yang tidak berpagar. Karena takut anak cucu jatuh, lalu Spartacus menyuruhnya untuk menjauh dari tebing itu dan mengajaknya untuk bermain pedang saja. The very reason I see what you remember. Trained. It's been a long time since last we trained. Come. Sebelum Numerius bermain pedang, terlihat Crixus dengan sombongnya meminta Numerius untuk mencarikan lawan yang sepadan untuknya. Lalu datanglah Duro dengan semangat dan keberaniannya untuk menantang Crixus. Karena Crixus merasa Duro bukanlah tandingannya. Dengan sombongnya juga Crixus mengatakan kalau Duro bukanlah gladiator sungguhan. Mendengar itu, Duro sangat tersinggung lalu menyerang Crixus. Tetapi Crixus sangat mudah menangkis dan membalas serangannya. Melihat itu, Numerius sangat mengagumi kehebatan Crixus, dan Spartacus pun berkata bahwa ia akan membuktikan yang sebaliknya di acaranya nanti. Terlihat Duro bangkit dan menyerang Crixus kembali. Tetapi serangan Duro tidak berarti apa-apa bagi Crixus. Walaupun Duro sudah tidak berdaya, tetapi Duro tetap berusaha bangkit dan tidak menyerah seperti biasanya. Dan Crixus pun terus mengajarnya hingga dihentikan Doktori. Karena melihat semangat Duro yang pantang menyerah dan keberaniannya, semua saudara gladiator pun memberikan oplos untuk Duro walaupun Duro sudah kalah dalam pertarungan. Skilled-handed latruncular. Di sisi lain, terlihat Magistrate sedang bermain catur dengan Batiatus. Magistrate tak menduga kalau Batiatus sangat pandai dalam bermain catur. Subject to my interest in politics. So it is. Tak lama Numerius datang dengan membawa pedang kayu yang diberikan oleh Spartacus. Karena seharian berlatih, terlihat wajah Numerius sangat dekil dan Lucretia menyuruh Nivia untuk mengantar Numerius mandi dan mempersiapkannya sebelum para tamu datang. Tonight, Numerius becomes a man. Yet much the boy in him. For but a moment longer. Hard scrubbing. No. Saat Numerius sedang mandi, terlihat Lydia menggoda dan merayunya seolah merayu orang yang sudah dewasa.
None required. Many honors. Many fled, altering fates and destinies. Setelah itu terlihat para tamu berdatangan untuk menghadiri acara itu. Para gladiator pun terlihat sudah berbaris untuk dipamerkan. What does not appear to you a man? Some measure. Soon he will rival the stature of his honored father. Every house should be so blessed. I do. Saat Vero membicarakan sorot dendam Lydia kepada Spartacus, Mira datang untuk berterima kasih kepada Spartacus atas pembelaannya tadi malam. Tetapi Spartacus menanggapinya dengan dingin, lalu Mira pun pergi. Terlihat para wanita teman Lucretia dan Lydia telah membicarakan berita kehilangan Lankinia. Mereka mengatakan Lankinia saat itu telah menyelinap pergi sendirian tanpa pengawalan. Suami dan Crassus sepupunya juga sangat khawatir hingga menawarkan imbalan besar bagi siapa saja yang bisa menemukannya, dan akan memberikan hukuman yang berat bagi siapa yang berani melukainya. Before me in Capua. Good, Solonius. Tak lama Solonius datang, lalu Lucretia dan Batiatus menyambutnya dengan baik dan memeluk Solonius. Have you had opportunity to greet the magistrate? Man dying, a slice at a time. Setelah itu karena penasaran, Solonius mencoba menanyakan alasan Batiatus mengundang dirinya kepada Ashur. Dan Ashur menjawab kalau Batiatus berencana akan mempermalukan Solonius di hadapan magistrate. Tak lama acara pun dimulai. Batiatus sudah mulai dengan pidatonya memanggil Spartacus sang juara Capua. Let us honor him with Spartacus, champion of Capua. Tetapi saat memanggil Crixus, mantan juara Capua, tiba-tiba dihentikan oleh Numerius. Dia berkata bahwa masa keemasan Crixus sudah lewat dan dia mau menggantinya dengan Vero. Mendengar itu, terlihat wajah Crixus yang menahan rasa malu dan kecewa. Sementara Vero sangat senang karena telah dipilih untuk mengisi acara dari keluarga salah satu petinggi dari orang Romawi. Ternyata ini semua adalah rencana Lydia. Terlihat dari sorot matanya yang seolah sedang mengkode anak itu. Terlihat juga Lucretia tak terima dengan perkataan Numerius karena perkataannya sangat menyinggung Crixus. Tetapi karena tujuannya untuk menyenangkan magistrate, Batiatus pun menyuruh istrinya untuk bersabar. Kemudian pertarungan pun dimulai dengan perintah dari Numerius. Begin! Terlihat mereka bertarung dengan senang dan bersemangat. Hingga akhirnya Spartacus bisa melumpuhkan Vero dengan pedang yang hendak ditancapkan ke punggung Vero. Dengan begitu Spartacus telah dinyatakan menang oleh Batiatus. Karena ini cuma eksebisi, mereka tetap saling tertawa walaupun Vero telah dinyatakan kalah. Saat Batiatus menyuruh memberi keputusan akhir kepada Numerius bagi kesatria yang kalah, Numerius pun telah memberikan isyarat perintah Spartacus untuk melanjutkan membunuh Vero. Dan ternyata keputusan itu adalah perintah dari Lydia yang terlihat dari sorot matanya kepada Numerius. Melihat itu wajah Spartacus dan Vero yang tadinya riang tiba-tiba menjadi tegang. Batiatus pun protes kepada magistrate kalau pertarungan ini hanyalah eksebisi dan tidak ada yang boleh menumpahkan darah. Karena ini adalah acara Numerius dan keputusan telah dibuat, magistrate pun bersedia untuk mengganti rugi atas kematian gladiator Batiatus, yaitu Vero. Mendengar itu Batiatus pun terpaksa memerintahkan Spartacus untuk melanjutkannya. Karena Vero adalah sahabatnya, Spartacus pun enggan melakukannya. Proceed. Karena dinilai membangkang, mereka pun dikepung oleh para penjaga dan hendak dibunuh kedua-duanya. Karena dianggap sudah tidak ada pilihan, untuk menyelamatkan salah satunya, Vero pun menancapkan pedang Spartacus ke tubuhnya sendiri dan berucap untuk menitipkan keluarganya kepada Spartacus untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan menangis, Spartacus pun menancapkan pedangnya lebih dalam lagi hingga Vero tewas. Di dalam kesedihan Spartacus terlihat suara oplos dan kebahagiaan penonton seakan tidak bersahabat dengannya. Dan terlihat juga senyum jahat Lydia seakan puas membuat kesedihan untuk Spartacus. Setelah itu Batiatus terlihat membicarakan tentang politiknya kepada magistrate. Tetapi menurut magistrate, Batiatus tidak pantas untuk menjadi seorang politikus karena Batiatus dinilai tidak berbakat dan tidak mempunyai keturunan seorang politik. Melihat Batiatus ditolak, Solonius pun terlihat senang dan mengiyakan ucapan magistrate. Dan lalu Solonius mengajak magistrate pergi untuk mengobrol. Karena tersinggung, Batiatus pun berencana untuk membalas mereka dengan darah. Di sisi lain terlihat Spartacus sangat menyesali kejadian itu dengan memukul-mukulkan tangannya ke tembok kamar hingga tangannya terluka dan berdarah.
Di saat Spartacus bersedih dan menangis sendirian, terlihat Mira datang dan memeluk Spartacus untuk meredam kesedihannya. Di episode ini diperlihatkan Spartacus sangat menyesal yang diperlihatkan di hadapan Doktori, karena Vero harus tewas hanya sebagai hiburan seorang bocah. Where's the honor in that? No. Lalu di tengah para gladiator berlatih, terlihat Spartacus dan teman gladiatornya telah menggotong jasad Vero untuk dikembalikan kepada Aurelia, istrinya. Aurelia kecewa kepada Spartacus karena Vero harus tewas di tangan Spartacus, padahal Vero sangat menyayangi Spartacus sebagai saudara, ucap Aurelia. He loved you as a brother. Doc, at the whim of his maggot, shits upon my ambitions. Di sisi lain, Batiatus telah mengungkapkan kemarahannya kepada Lucretia. Ia kecewa dengan Magistrate Galavius karena demi menghibur anaknya, dia harus merelakan kematian salah satu gladiatornya. Dan ditambah ucapannya yang tidak mendukung Batiatus untuk terjun di dunia politik. Batiatus berencana untuk membalasnya dengan darah. Tak lama, Aulus Sikusir datang untuk membahas tentang rencana pembunuhan Magistrate kepada Batiatus. Karena rencana itu sudah berjalan, Aulus pun disuruh beristirahat untuk menikmati anggur dan para wanita. Di Ludus terlihat Spartacus sudah tidak bersemangat lagi untuk berlatih, dan tak lama Spartacus mendapat panggilan dari Batiatus yang disampaikan oleh penjaga. Spartacus! A heavy heart weighs a man's sword. You are summoned. Is this truly my likeness? To see his face so marred. Spartacus pun menghadap diantar oleh penjaga. Di situ Batiatus juga mengungkapkan kesedihannya kepada Spartacus atas kematian Vero. Batiatus juga mengatakan bahwa Batiatus akan segera membalas dendam atas kejadian ini pada Magistrate. Untuk itu Batiatus menyuruh Spartacus untuk melupakan kesedihannya sejenak guna memfokuskan dirinya pada kemenangan. Karena sebentar lagi Spartacus akan dipertarungkan menghadapi Pericles, kesatria hebat dari Pompei. Mendengar itu, Spartacus meminta kepada Batiatus untuk memberikan semua hadiah kemenangannya kepada istri Vero, termasuk hadiah kemenangan berikutnya. Mendengar kemuliaan Spartacus, demi dia Batiatus pun mau mengabulkan permintaannya dan memastikan hadiahnya tersampaikan kepada keluarga Vero. Lalu Spartacus disuruh untuk beristirahat. Saat berjalan menuju sel gladiator, Spartacus telah melihat Mira sedang melayani Aulus, orang yang pernah menjadi kusir saat penjemputan istrinya. Sesampai di Ludus, terlihat para gladiator telah membaca jadwal pertandingannya. Duro dan Agron telah dipartnerkan untuk bertarung bersama, dan Duro juga terlihat kecewa kepada Spartacus karena sudah membunuh Vero, sahabatnya. Menurut Duro, ia lebih baik mati daripada harus membunuh saudaranya sendiri. Dengan emosi, Spartacus menjelaskan alasan Spartacus memilih hidup guna membiayai keluarga Vero. We both think you're dead. Who would see it was one? Di tengah perdebatan itu, bayangan Vero muncul, dan Spartacus pun mengikutinya, sampai tak terdengar panggilan Mira. Karena melihat luka yang ada pada perut Spartacus, Mira pun berusaha membantu untuk mengobatinya, tetapi Spartacus tidak meresponnya. Lalu Spartacus berterima kasih kepada Mira, karena sudah melayani pria yang dianggap Spartacus pernah melindungi istrinya. Lalu Spartacus pergi. Apologies for the accommodation, Magistrate. Di sisi lain, Magistrate telah diikat dan dihajar oleh Batiatus karena sakit hati atas penghinaannya, dan sempat diingatkan Ashur atas ketidakbiadaban Batiatus. Tetapi Batiatus menolaknya, karena ini sudah disepakati bersama. There is ownership of Spartacus. Listen, for you, it's a part to play in our little drama. Di sisi lain, saat para gladiator latihan, terlihat Doktori menyemangati para gladiator supaya membuktikan kemenangannya di pertandingan Pompei dan memuliakan rumah Batiatus. Dan di situ juga terlihat Spartacus berlatih bertarung menghadapi Agron. Tetapi dalam pandangan Spartacus, Agron telah berubah menjadi Vero dan menunjukkan lukanya telah melebar. Lalu Spartacus pingsan dan dibawa ke tabib gladiator.
Karena luka Spartacus makin parah dan demam yang sangat tinggi, Batiatus pun khawatir kalau sampai Spartacus tidak sembuh saat pertandingan Pompei dimulai. Dengan begitu, sang tabib diperintahkan Batiatus untuk mencatat semua kebutuhan obat herbal yang dibutuhkan Spartacus supaya dicarikan oleh Ashur. Kalau perlu, Mira disuruh untuk menemani Spartacus karena menurut Batiatus, Spartacus telah memiliki perasaan khusus dengan Mira. Dominus. Karena pertandingan akan segera dimulai, Dr. meragukan kesembuhan Spartacus dan Dr. pun mengusulkan supaya Crixus untuk menggantikannya. Mendengar itu, Crixus pun sangat bersemangat untuk merebut gelar sang juara lagi yang dinyatakan kepada Nivea. Tetapi Nivea khawatir kalau Crixus sampai kalah karena pertarungan ini adalah pertarungan sampai mati. Melihat kekhawatiran Nivea, Crixus pun berusaha meyakinkan Nivea bahwa kematian tak akan bisa memisahkan mereka. Tomorrow, when I take the... we will share the moment. Saat Ashur hendak membeli obat herbal untuk Spartacus, Ashur telah menemui Solonius dan menerima sekantung koin lalu mengatakan sesuatu kepadanya. This night, so Batiatus buried in the rubble. Saat Spartacus sedang terbaring lemas, terlihat Spartacus telah bermimpi bertemu Vero dan lukanya mengeluarkan banyak koin emas. Vero pun mengatakan bahwa koin emas telah ditambang dari darah dan daging. This is what you are to him. Tak lama di dalam mimpi itu, Spartacus juga bertemu dengan wanita yang memakai topeng, persis pada saat Spartacus dijebak oleh Lucretia untuk bermain dengan Lydia. Saat wanita bertopeng itu mendekati Spartacus, terlihat darah keluar dari bagian mulut topeng itu. Ketika dibuka, ternyata di balik topeng itu adalah Sura, istrinya, yang sedang berlumuran darah. Karena mimpi itu, Spartacus pun berteriak dan memberontak, lalu ditenangkan oleh sang tabib dan Mira dengan mengikatnya. Di sisi lain, saat pertandingan Pompei telah dimulai, terlihat Agron sangat bersemangat bertarung dan membantai musuh-musuhnya. Tetapi dulu saudaranya hampir tewas. Untunglah dengan sigap Agron telah menyelamatkannya. The best the great Pompey has to offer. Di situ Batiatus juga menghina Pompei atas kemampuan petarungnya. Namun bagi Pompei, pertarungan utamalah yang menentukan hasil akhirnya. Does good Calavius intend to grace us with his... I am certain he will join us presently. Di sisi lain, Ashur telah menemui Aulus si kusir yang telah tidur saat menjaga Megistret. Ashur memberitahu kalau Megistret tak boleh mati sebelum waktu yang ditentukan. Karena saat itu Megistret tak bergerak sama sekali, Aulus pun memeriksa nafasnya. Tetapi saat itu, tiba-tiba Megistret bangun dan menggigit leher Aulus sampai luka dan dagingnya lepas. Karena kesakitan, Aulus pun menghajar Megistret hingga pingsan. Tetapi dihentikan Ashur dan menyuruh Aulus untuk berobat ke tabib Batiatus. Saat Aulus pergi, terlihat Ashur mengincar cincin emas Megistret. Kembali ke gelanggang, terlihat Crixus dan para penonton tak sabar karena pertarungan utama tidak segera dimulai dikarenakan Megistret belum berada di tempat untuk membukanya. Melihat itu, istri Megistret memerintahkan Batiatus supaya mewakili Megistret untuk membuka acara itu. Attending vital business on your... Saat Batiatus berpidato, para penonton pun bersorak atas nama Spartacus. Yes, we all desire... Tetapi dikarenakan sedang sakit, Batiatus menggantinya dengan Crixus yang dilawankan dengan Pericles dari suku Trakia. Seketika sorakan itu berhenti dan berubah menjadi ejekan dan lemparan dari para penonton kepada Crixus. Who their true champion is? Sebelum pertarungan dimulai, terlihat Numerius membisikkan Batiatus untuk memerintahkan membunuh Pompei dikarenakan perkataannya yang sombong dan menjengkelkan. I pray that is overly brief. I would see his fat smoke removed. Tak lama pertarungan pun dimulai. Awalnya Crixus kewalahan menghadapi Pericles, sehingga ia tumbang di gelanggang. Melihat itu, Lucretia tak sanggup melihatnya, dan Batiatus pun memerintahkan Nivea supaya mengantar Lucretia ke villa untuk beristirahat. Setelah mereka pergi, terlihat Crixus bangkit lagi dan menghajar balik Pericles. Dengan menyebetkan pedangnya ke arah perut, lalu diinjaknya kepala Pericles hingga tewas.
Your prayers have been answered. The match was, I believe, brief. A moment. Let us have a drink. Setelah pertarungan selesai, terlihat Batiatus mendapat kabar kalau para pengawal Magistrat telah dibantai saat perjalanan, dan Magistrat diculik dan dibawa kembali ke kota Capua untuk dimintai tebusan. Mendengar itu, Batiatus berencana mengerahkan pasukannya untuk mencari Magistrat dengan mengajak Numerius, anak Magistrat. Out of my sight, you have my oath on it, Father. You send message, yet I wait as a common slave? Apologies. Di sisi lain, Ashur telah menemui Solonius untuk seolah membocorkan rencana pembunuhan Magistrat oleh Batiatus, yang dibuktikan dengan membawa cincin Magistrat. Mendengar itu, Solonius berencana untuk mengerahkan pasukannya untuk menolong Magistrat. Tetapi karena dianggap tak cukup waktu, Ashur pun menyuruh Solonius untuk segera menolongnya sebelum Batiatus membunuhnya. Dengan membawa pisau kecil, Solonius meminta Ashur untuk menunjukkan tempat Magistrat disekap. Setelah sampai, Ashur pun meninggalkan Solonius, dan Solonius bergegas memotong ikatan Magistrat. Setelah penutup kepala Magistrat dibuka, ternyata Magistrat sudah tidak bernyawa dengan luka di lehernya. Bersamaan dengan itu, rombongan Batiatus dan Numerius datang dan menuduh Solonius yang melakukannya. Solonius will suffer for what he has done. Memang ini adalah rencana Batiatus untuk menjebak Solonius. What was the fucking cause? A dog. Di Ludus terlihat Aulus si kusir telah dirawat oleh sang tabib dengan memberi minum obat penenang. Dia dirawat tepat di samping Spartacus yang sedang koma, ditemani Mira. Tak lama setelah sang tabib pergi untuk beristirahat, Spartacus telah bermimpi bertemu dengan Sura istrinya dan Vero. Spartacus dibawa ke masa lalu untuk ditunjukkan dan disuruh mengingat bagian luka Aulus si kusir saat penyerangan yang dialaminya bersama Sura istrinya. It was you. You must tend to the wound. Tend to the wound. Tak lama Spartacus tersadar dari komanya, lalu menyuruh Mira untuk melepaskan ikatannya. Setelah dilepas, Spartacus menyuruh Mira untuk berjaga-jaga di luar karena Spartacus ingin melihat luka Aulus. Setelah dilihat, ternyata luka itu tidak ada. Lalu Spartacus mencekik dan menyuruhnya mengaku siapa sebenarnya dalang dari kematian Sura istrinya. Tak lama akhirnya Aulus mengaku kalau dalang dari kematian istrinya adalah Batiatus sendiri. Mendengar itu, Spartacus lalu membunuh Aulus dan memerintahkan Mira untuk mengembalikan posisinya terikat seperti semula, seolah Aulus tewas dengan sendirinya. The wound did not appear fatal. Saat penjaga memasukkan jenazah Aulus ke gerobak, terlihat di atas balkon Batiatus dan Ashur tidak percaya dengan luka yang membuatnya tewas. Dan karena rencana Batiatus berjalan lancar untuk menjebak Solonius, Batiatus pun berencana untuk memberikan Ashur hadiah. Terlihat juga Batiatus sangat senang atas kembalinya Spartacus dalam latihannya, yang diungkapkan dengan sapaan kepada Spartacus. Spartacus! You're well? Yes, Dominus. I am myself again. Karena Spartacus sudah mengetahui dalang pembunuhan istrinya, Spartacus pun terlihat dendam dengan Batiatus. Di episode ini ditunjukkan persiapan Solonius yang akan segera dieksekusi di gelanggang oleh Batiatus atas kesalahannya yang dituduhkan telah menculik dan membunuh Magistrat Calavius. For your efforts, Capua will see you. Di sisi lain, Spartacus telah menagih Doktore supaya untuk disegerakan pertemuannya dengan Batiatus yang tak kunjung dikabulkan. Spartacus ingin bertemu dengan alasan dia mau menebus semua kesalahannya kepada Batiatus semenjak dia menjadi juara. Crime against our city and our hearts.
gelanggang telah terlihat Batiatus telah berpidato untuk segera memulai hukuman eksekusi untuk Solonius. Dia dipertarungkan dengan Spartacus, sang juara Capua. Spartacus! Please, the bringer of rain! Saat pertarungan itu hendak dimulai, Solonius berharap ia bisa lolos dari eksekusi itu, seperti halnya Spartacus dulu. Perhaps good Solonius will fare as well. Setelah pertarungan itu dimulai, terlihat Spartacus cuma menangkis serangan dari Solonius. But extends the moment. Spartacus now striking return. Setelah agak lama, dengan mudah Spartacus pun balik menyerang Solonius hingga sekarat dan memenggal kepalanya. Sound more glorious. Your master Batiatus. I shall join you presently. Malamnya terlihat Doktore mengusulkan untuk memisahkan Agron dengan Duro di pertarungan berikutnya, karena Doktore tak mau mempertaruhkan Agron karena ikatan saudara. Dan terlihat juga Doktore menyampaikan keinginan Spartacus untuk bertemu Batiatus. Mendengar itu, Batiatus juga merasa karena urusannya dengan Solonius lah yang membuat perhatiannya tersita untuk Spartacus. Karena itu, Batiatus memerintahkan Doktore untuk mengirim Mira guna menenangkan pikiran Spartacus. Dan ia mau bicara besok pagi. Euro future games. And what is Spartacus? He grows restless. I'll summon him in the morning. Don't listen. Robes fit for a man of breeding and intelligence. Setelah itu terlihat Batiatus telah menghadiahi jubah untuk Asur. Karena kesetiaan dan kelicikannya, Batiatus juga menyuruh Asur untuk pindah tinggal di villa supaya dia bisa lebih dekat dengan Batiatus. Tak hanya itu, Batiatus juga menyuruh Asur untuk memilih wanita untuk dinikmati. Dan Asur pun menginginkan wanita yang masih perawan untuk dinikmati. I can not get soiled by the other men. Di sisi lain, saat Mira telah menemui Spartacus, terlihat Mira menanyakan kenapa Spartacus telah membunuh Aulus, dan Spartacus pun menjawab kalau Aulus lah yang telah membunuh Sura istrinya atas perintah Batiatus. Oleh sebab itu, Spartacus berniat untuk membalas dendam kepada Batiatus, karena dianggap sangat membahayakan semua budak. Mira pun berusaha untuk mencegah Spartacus, sebab hukum Romawi, apabila ada satu budak yang berani membunuh tuannya, maka hukumannya adalah semua budaknya harus mati. Tetapi Spartacus tetap bersikukuh atas rencananya dan menganggap semua mempunyai takdir masing-masing. All upward. I to mine. Di sisi lain, saat Nivea sedang bercinta dengan Crixus, terdengar Lucretia telah memanggil. Dengan spontan Crixus pun masuk dalam sel dan Nivea berpura-pura untuk mengambil anggur. Di situ Lucretia menyampaikan kalau ada tugas penting untuk Nivea dari Batiatus. Fetching wine, Domina. Apologies, I did not... Ternyata tugas penting yang dimaksud itu adalah melayani nafsu Asur yang telah meminta kepada Batiatus. Dengan terpaksa Nivea pun melayaninya. Linger of late. Domina has seen we remain untouched. I've preserved her chastity since she was a child. What's presenting it as gift? Di sisi lain terlihat Lucretia mengungkapkan ketidakterimaannya kepada Batiatus karena telah memberikan keperawanan Nivea kepada Asur. Lucretia menganggap kalau Asur tak pantas mendapatkannya, karena Lucretia sudah susah payah menjaga kesucian Nivea sejak kecil. Lucretia bermaksud untuk menjadikannya sebagai persembahan pada pria yang pantas. Mendengar itu, Batiatus pun menyuruh Lucretia untuk melupakannya dan menyuruh memfokuskan pada kedatangan Glaber besok. Karena menurut Batiatus, dukungan Glaber akan bisa merubah kehidupan mereka untuk lebih baik lagi. Age brings decline. His patron. When the sun rises and house Keesokannya di Ludus terlihat Spartacus telah berlatih sendirian, disertai dengan dendam yang membara kepada Batiatus. Lalu Crixus datang dan berkata kalau dia akan merebut kejayaannya kembali. Tetapi bagi Spartacus, tak ada yang dinamakan kejayaan, melainkan hanya darah yang tertumpah demi hiburan orang-orang Romawi. Tak lama Spartacus mendapat panggilan yang disampaikan oleh penjaga. Spartacus! You're summoned. Be careful with that. Di tengah para budak yang sedang bekerja, Spartacus menghadap ke Batiatus, dan Batiatus terlihat minta maaf karena sangat sibuk dengan acara-acara barunya.
sehingga dia tidak bisa segera menemui Spartacus. Di tengah perbincangan itu terlihat Spartacus hendak mengambil pisau. Robert took Zora from my arms. Tetapi tiba-tiba Aurelia muncul. Melihat itu Spartacus menanyakan, kenapa Aurelia berada di sini? Bukankah Spartacus telah memberikan semua hadiah kemenangan untuknya? Tanya Spartacus. Dan Batiatus pun menjawab kalau dia tidak mau menerima pemberian Spartacus ataupun Batiatus. Dia mau bekerja dengan hasil keringatnya sendiri untuk menghidupi keluarga dan membayar semua hutang-hutang Vero. Mendengar itu Spartacus pun tiba-tiba mengurungkan rencananya. Why the fuck would I allow that? Saat Spartacus hendak kembali kesal di antara penjaga, Mira datang untuk menemui Spartacus. Terlihat Mira sangat kecewa, mungkin juga cemburu. Hanya karena kemunculan Aurelia, Spartacus telah mengurungkan niatnya. Padahal malam itu Spartacus terlihat tidak peduli dengan keselamatan semua budak. Tetapi Spartacus menjawab kalau rencana itu bukan diurungkan, melainkan hanya ditunda. Karena Spartacus tidak ingin membahayakan istri Vero. A memento of your battle with Theocles. Di sisi lain, terlihat Asur hendak merencanakan pembalasan kepada Grixus, karena dia sudah pernah menghina dan menebas satu kakinya. Not after your blade found itself in my leg. I now possess IoT. Quickly, Legatus arrives. The new girl is slow. Saat para budak Batiatus telah mempersiapkan jamuan untuk menyambut kedatangan sang legatus Glaber, tiba-tiba Lydia datang sendiri dan menyuruh Batiatus untuk menyambut kedatangan Glaber di kota sekarang juga. When does he arrive? Now. Come. Setelah Batiatus pergi, terlihat Lydia hendak berpamitan kepada Lucretia dan mengemasi barang-barangnya, karena Lydia harus pergi ke Roma bersama suaminya yang hendak berkampanye untuk praetor atau pejabat yudisial. With difficulty. Spartacus. Di Ludus, saat para gladiator sedang berlatih, terlihat Agron meminta tolong kepada Spartacus untuk supaya membicarakan keputusan Batiatus yang telah memisahkan Agron dengan Duro saudaranya. Karena Agron sangat mengkhawatirkan keselamatan Duro apabila berada di gelanggang sendirian. Tetapi Spartacus tidak mau melakukannya karena dianggap itu hanya sia-sia dan dinilai Batiatus hanya peduli pada dirinya sendiri. An honor I expected matched by greeting him. Saat di kota, terlihat Batiatus telah menyambut kedatangan sang legatus Glaber. Di situ juga Glaber telah mengungkapkan banyaknya laporan pelanggaran hukum di kota ini, termasuk kematian magistrat Ovidius dan hilangnya Lankinia, sepupu senator Crassus. Lalu Batiatus mengajak Glaber untuk membicarakan itu semua di vilanya saja. Karena menurut Glaber, Batiatus tidak mempunyai wewenang untuk membahas masalah itu. Glaber pun lebih memilih untuk membicarakannya dengan Mercato. Mendengar itu, Batiatus pun hendak mengantar Glaber untuk pergi ke sana. Tetapi Glaber menolak, menyuruh Batiatus untuk menunggu di vilanya saja sampai dia kembali. Di Ludus, terdengar Grixus mendapat panggilan dari Lucretia. Saat ia hendak diantar Nivea, Grixus pun merencanakan untuk melanjutkan permainan mereka yang sempat tertunda waktu itu. Tetapi Nivea mengatakan kalau ia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Grixus lagi, dikarenakan Batiatus telah memberikan Nivea pada orang lain. What does it matter? We have lived. Do not betray name once more. Soon. Di tengah perdebatan itu, Lucretia muncul dan mengucapkan selamat kepada Grixus karena tidak lama lagi Grixus akan bisa merebut gelar juaranya lagi dari Spartacus. Sesaat mereka hendak mulai permainannya, tiba-tiba Lucretia merasa kesakitan dan meminta tolong pada Nivea. Sepulang Batiatus ke rumah, terlihat Batiatus mengungkapkan kemarahannya kepada Asur. Dia sangat marah karena dia diperintahkan ke kota hanya untuk dipermalukan dan dianggap tidak penting oleh Glaber. Batiatus juga memerintahkan Asur untuk mengatur rencana guna membuat Glaber bisa bertekuk lutut di hadapan Batiatus. Sewaktu Batiatus hendak menemui dan berbicara dengan Lucretia, di situ Lucretia mengatakan kalau dia sedang hamil dan sebentar lagi Batiatus akan menjadi seorang ayah. Mendengar itu, Batiatus pun sangat senang dan menyuruh para budak menyiapkan anggur untuk merayakannya. We must celebrate. Finally. I'm afraid you absorbed for the night. Sepulang Glaber dari Mercato, terlihat dia marah karena Mercato tidak mempunyai teori sedikit pun penyebab hilangnya Lankinia. Glaber juga menanyakan kepada Lydia, janji apakah yang ia berikan kepada keluarga Batiatus, sehingga Batiatus menatapnya dengan penuh pengharapan. Tetapi Lydia menganggap janji itu tidak penting, karena Lydia bermaksud untuk membatalkan janji itu dan berencana kembali ke Roma dengan orang-orang yang lebih beradab. Ucap Lydia. I fear. The conversation. Di sisi lain, terlihat Mira telah memarahi Aurelia dikarenakan dia sudah memecahkan kendi anggur.
Setelah itu terlihat Spartacus menginginkan supaya Aurelia membatalkan pengabdiannya kepada Batiatus, karena dinilai Batiatus adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Spartacus juga berkata kalau ia akan mencukupi kehidupannya dengan hadiah kemenangan Spartacus. Tetapi Aurelia menolaknya karena dianggap Spartacus adalah sebagai pembunuh Vero, suaminya. Witness, no coin has been spared in restoring the villa. All will marvel. Di sisi lain, terlihat Batiatus telah berbicara tentang ambisinya untuk menjadi seorang politik kepada Glaber. Dia mengatakan kalau Magistrat Calavius juga mendukungnya waktu itu. Sebelum Magistrat dibunuh oleh Solonius, mendengar itu Glaber menanyakan, apa keuntungan yang ia dapat setelah berkoneksi dengan seorang Lanista? Dan Batiatus menjawab kalau para gladiatornya mampu menyalakan gairah para penonton. Disitulah bisa dimanfaatkan sorakan penonton yang diubah menjadi dukungan kepada Claudius Glaber untuk menjadi posisi praetor, ucap Batiatus. Mendengar itu, Glaber pun memerintahkan Batiatus untuk memanggil semua gladiatornya guna membuktikan kemampuan dan kejinakan para gladiatornya, terutama Spartacus. Sesaat para gladiator berkumpul, terlihat Glaber memerintahkan untuk melepas rantai Spartacus. Untuk membuktikan kemampuan Spartacus, Glaber pun mengadunya dengan salah satu tentaranya. Tetapi dengan mudah Spartacus mengalahkannya. Formation! How exciting. Melihat itu, Glaber lalu menyuruh dua tentaranya untuk mengeroyok Spartacus. Namun dua tentara itu masih belum bisa menumbangkan Spartacus. Karena masih tak terima, Glaber pun memerintahkan 4 tentaranya sekaligus untuk mengeroyok Spartacus. Walaupun sempat terjatuh dan pedangnya patah, namun 4 tentara tadi masih belum cukup untuk mengalahkan Spartacus. Setelah melihat itu, barulah Glaber percaya akan kemampuan bertarung Spartacus. Dan ia mau membuktikan juga kejinakan Spartacus kepada Glaber, dengan cara memerintahkan Spartacus untuk berlutut kepadanya. Dan Spartacus pun melakukannya. Legatus. Bersamaan dengan itu, Asur mendekati Nivea dan berusaha menyentuhnya. Dengan spontan, Crixus pun mengamuk dan menyerang Asur. Spartacus dan Doktore pun berusaha menenangkan Crixus. Dan Asur mengungkapkan kalau Nivea sudah tidak perawan saat ia tiduri beberapa waktu lalu. Crixuslah yang telah merenggutnya pertama kali, ucap Asur. Mendengar itu, Lucretia lalu menghajar Nivea karena dianggap dia telah mengkhianatinya. Saat Nivea terjatuh, Lucretia menemukan kunci gerbang sel yang terjatuh dari selipan pakaian Nivea. Karena jengkel dihajar terus-terusan, Nivea mengatakan bahwa Crixus tidak pernah mencintai Lucretia, melainkan hanya melaksanakan perintahnya saja. Domina, bring me a knife. Absent unworthy entanglements. Do not turn from me! Setelah menyaksikan sifat-sifat liar Crixus, Glaber pun menjadi ragu dan berniat berpamitan kepada Batiatus untuk pergi ke Roma tanpa kesepakatan apapun. Karena jengkel, Batiatus pun membentak Glaber dan membuka kejian Lydia istrinya yang telah membunuh Lancinia sepupu Crassus, yang ia buktikan dengan membawa potongan tangannya. Batiatus bersedia menutupi kejadian itu karena Lydia berjanji akan membantu Batiatus untuk mendapatkan dukungan dari Glaber. Batiatus juga mengancam kalau sampai tidak diberikan kesepakatan, Batiatus akan mengirim mayat Lancinia ke halaman villa mereka. Dengan terpaksa, Glaber pun menyetujui dukungan itu dan meninggalkan Lydia supaya sementara tetap di Capua dengan kawalan anak buah Glaber untuk mengawasinya. Di Ludus, terlihat Crixus telah dipersiapkan untuk menjalani hukumannya. Dan Batiatus berkata kalau tak satu pun bisa bebas dari hukuman atas penghinaan kepada keluarga Batiatus, termasuk seorang gladiator ataupun seorang juara. Bahkan Hector, seorang penjaga pun telah Batiatus penggal karena keteledorannya menghilangkan kunci. Kemudian Doktore memulai untuk mencabuk Crixus dengan disaksikan oleh semua gladiator. It is the only way. Expect your meetings with Crixus to end. Terlihat Batiatus juga mengetahui hubungan gelap istrinya dengan Crixus dan menyuruh untuk mengakhiri hubungannya. Batiatus menyuruh istrinya untuk mencurahkan hanya untuk bayi yang ada dalam kandungannya dan jangan sampai tersesat lagi, karena Batiatus sudah sangat dipermalukan oleh kelakuan istrinya. Those days have ended. Setelah hukuman itu selesai, terlihat Nivea telah berlari untuk menemui Crixus. Sempat dihentikan oleh penjaga, tetapi karena Crixus adalah mantan juara, akhirnya Doktore memberikan sedikit waktu untuk menghormatinya.
Terdengar Nivea rencananya mau dibawa ke suatu tempat untuk dipisahkan dengan Crixus, dan Crixus telah membicarakan tentang kebebasan kepada Nivea. Dr. Ray pun bermaksud untuk membantu mengabulkan kebebasan Crixus. Tetapi karena takut dibunuh oleh Batiatus seperti halnya Barca, Nivea pun mencegah Dr. Ray untuk membicarakan niat itu kepada Batiatus, karena Barca sesungguhnya tidaklah dibebaskan, melainkan dibunuh oleh Batiatus. Setelah kejadian itu, terlihat penjaga mulai semakin lebih memperketat dan membatasi ruang gerak para gladiator, sehingga mereka semakin jengkel dan ingin segera melarikan diri. Di tengah kejengkelan mereka, Spartacus lalu mengatakan kalau hanya ada satu cara untuk keluar dari situ, yaitu dengan membantai mereka semua. Di episode ini diperlihatkan Batiatus telah mengumpulkan para budak dan para gladiator-gladiatornya di tengah arena ludus untuk mengumumkan atas dukungan Legatus Glaber terhadap dirinya yang dirayakan dengan suguhan pertarungan sampai mati oleh gladiator-gladiatornya. Sebelum pertandingan dimulai, dengan disaksikan oleh penduduk Capua, Batiatus mengucapkan salam pembuka dan ucapan terima kasih kepada Glaber yang telah memberikan dukungan padanya, yang saat bersamaan juga tidak bisa menghadiri acara tersebut dikarenakan ada tugas dari Senat, tetapi telah diwakilkan oleh istrinya. Dan akhirnya istri Glaber memberikan sambutan dan dukungan sepenuhnya kepada Batiatus untuk mengemban jabatan sebagai seorang aedil atau pejabat infrastruktur dan olahraga di tengah-tengah masyarakat Romawi. My patronage, esteemed privilege. Good Batiatus should be held out providing illumination in these darkened. I lend my full and unconditional support for the legatus, Lava, and his support. Dan setelah sambutan dari istri Glaber selesai, barulah Batiatus mengumumkan akan segera dimulainya pertarungan mematikan tersebut antara Crixus melawan Spartacus sang juara Capua. Savage Gaul, Crixus, Player of the Shadow of Death, Spartacus. There can be but one man. Sebelum pertarungan dimulai, dengan nada lirik Spartacus mengatakan kepada Crixus kalau dia masih berharap untuk bisa mengajak bersama-sama untuk menyerang Batiatus. Tapi Crixus masih saja terlihat mengabaikan permintaan dari Spartacus. Answer. Let us finish this. Crixus. Akhirnya pertarungan pun dimulai dengan diaba-abai langsung oleh Batiatus. Dua hari sebelum pertarungan dimulai, sebenarnya Spartacus bersama saudara-saudara gladiatornya telah merencanakan pemberontakan kepada Batiatus saat bersamaan dengan acara pertarungan mematikan tersebut. But Lysis and the other Gaul, the same. Namun untuk menambah kekuatan, Spartacus berkeinginan bergabung dengan Crixus. That will be all. Tapi Spartacus justru mendengar langsung dari Batiatus jika lawannya dalam pertarungan mematikan itu adalah Crixus. Please be the true draw. A great honor. How will our guests have you? I'm to fight Crixus. No honor. Saat pertandingan berlangsung, terlihat Crixus secara membabi buta terus menyerang Spartacus. Tapi di sela-sela pertarungan itu, Spartacus masih terus berbisik lirih untuk meyakinkan Crixus. Just listen to me. He desires you at your best. Sehari sebelumnya, Crixus telah diberi kesempatan Dr. Ray untuk berlatih supaya bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan diiming-imingi kebebasan dan bisa dipertemukan dengan Nivea kekasihnya jika bisa memenangkan pertarungan tersebut. Dan akhirnya Crixus dengan yakin akan bisa mengalahkan Spartacus. Di tengah-tengah latihan, Spartacus akhirnya melihat sosok Crixus. Dan tidak lama kemudian, Dr. Ray memerintahkan mereka semua untuk beristirahat. We resume after midday sun has passed. Eat. Rest. Di sela-sela mereka beristirahat, terlihat Spartacus menghampiri Crixus yang baru saja duduk. Di pembicaraan mereka berdua, Spartacus mengajak bergabung Crixus untuk menghancurkan Batiatus. Tapi Crixus menolak ajakan dari Spartacus, karena Crixus masih memimpikan kebebasan dan bisa bertemu dengan Nivea kekasihnya jika bisa menang dalam pertandingan mematikan itu. Pada akhirnya Spartacus menceritakan pada Crixus
bahwa yang membunuh istrinya adalah Batiatus. Akan tetapi, Krixus masih bersikeras untuk berkeinginan mencari kebebasan lewat jalannya sendiri, dengan cara bisa memenangkan pertarungan yang akan diselenggarakan esok hari. Dan dengan berat hati, akhirnya mereka berdua saling berjanji satu sama lain. Jika Spartacus yang menang, maka Krixus meminta Spartacus untuk mencari dan membebaskan Livia, kekasih Krixus. Dan jika Krixus yang menang dalam pertandingan, maka Spartacus meminta kepada Krixus agar suatu hari nanti dia bisa membunuh Batiatus untuknya. Those dies. Dominos, was ever helpful. Rupanya tanpa sepengetahuan Spartacus dan juga Krixus, di belakang mereka Asur dan Batiatus telah merencanakan untuk meracuni Krixus supaya kalah dalam pertandingan. Dan pada akhirnya, Batiatus memerintahkan Asur untuk menaruh racun tersebut ke dalam minuman Krixus. Will turn to accusation. But we can. I guess need to believe the match balance less goodwill. That's something but defer. See it done. Deadly purpose. Di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung, secara diam-diam Mira meninggalkan tempat untuk melangsungkan aksinya yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan berpura-pura tidak sengaja memecahkan sebuah guci, lalu dari belakang Mira menusuk seorang penjaga pintu gerbang gladiator dengan pecahan guci tersebut tepat pada bagian leher si penjaga. Pertarungan sengit tersebut masih berlangsung, tetapi terlihat badan Krixus mulai melemah akibat racun yang telah diminumnya. Meskipun akhirnya Spartacus terlihat berkesempatan untuk bisa membunuh Krixus, namun itu tidak dilakukannya. Melainkan Spartacus justru masih berbisik kepada Krixus untuk bisa bergabung bersama-sama membantai Batiatus saat itu juga. Dan di waktu yang bersamaan, Krixus akhirnya tersadar dengan kesalahannya dalam mengambil keputusan. Dan tanpa berpikir panjang, Krixus lalu memberi kode kepada Spartacus untuk melompat berpijakkan perisai yang dipegang oleh Krixus. Dan tanpa berpikir panjang juga, akhirnya Spartacus berlari dan melompat dengan mengarahkan pedang tepat di kepala Batiatus. Tetapi dengan cepat Batiatus menarik salah satu tamunya yang berada di dekatnya untuk melindungi dari serangan pedang yang dihunuskan oleh Spartacus kepadanya. Tak cukup sampai di situ, Spartacus kembali menghunuskan pedang ke Batiatus. Akan tetapi dengan tiba-tiba Doktore terlihat dari bawah menjulurkan cambuknya untuk menahan tangan Spartacus yang akan menghunuskan kembali pedangnya ke Batiatus. Dan lagi-lagi untuk sementara Batiatus bersama tamu-tamunya masih bisa selamat. Dan pada saat itulah peperangan telah dimulai antara budak melawan Batiatus dan pasukan-pasukannya. Di tengah peperangan terlihat perdebatan antara Doktore. No, they stole it from you, from all of us. Tak selang berapa lama setelah mereka berdebat, atas pengaruh dari Krixus, Doktore pun akhirnya ikut bergabung dengan para budak untuk menyerang pasukan-pasukan dari Batiatus. Honor us all! Terlihat juga pada saat itu Doro telah tewas karena menyelamatkan Agron saudaranya. This time, brother, I save you. Safe inside the villa. The situation is being attended. Still your heart. Meskipun nyawa sudah di ujung tanduk, tapi Batiatus masih terlihat berusaha untuk menenangkan sang istri Lucretia dan para tamu-tamunya. Akan tetapi pintu gerbang para gladiator telah dibuka oleh Mira dan membiarkan para gladiator untuk masuk ke dalam villa. Sehingga dengan membabi buta dan tanpa ampun, para budak akhirnya menghabisi para pasukan-pasukan dan para tamu dari Batiatus. Let no one go home. What are the guests? I am the wife of the legatus. Terlihat Lydia telah keluar dan memerintahkan tentara suaminya untuk mengunci pintu dari luar, supaya tak satu pun bisa untuk keluar dari situ.
this very room that if there was more to buck. Terlihat juga Dr. Ray telah marah besar kepada Ashur karena berita kematian Barca telah ia tutup-tutupi dengan kebohongan yang mengatakan Barca telah bebas. Karena pengkhianatan kepada para saudara-saudara gladiatornya, Dr. Ray pun hendak membunuh Ashur. Tetapi karena kelicikannya, akhirnya Ashur bisa lolos dan melarikan diri dari Dr. Ray. When did any of you, Hans! And all the others you have betrayed, your time. the arena? Your blood would dishonor the sand. As you would a gladiator. Pardon kindness? I know a place. Di sini terlihat juga Aurelia sedang bersama Numerius. Dan di kesempatan inilah akhirnya Aurelia membunuh Numerius untuk membalaskan dendam Vero suaminya. He deserved to die. What did you know? Sleeping in his arms. Did you know the father? He was mine! He was mine! 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 Valeria! Enough. How many more? Quintus. Lucasia dan bayi yang dikandungnya pun akhirnya mati di tangan Crixus. See me and Dominus out of the villa now. I do not believe you. I would rather so burst. I'm your Dominus! Quintus. Lucretia. How many men would you kill? This test one between you and her. Tell her. Dan Batiatus sendiri akhirnya mati di tangan Spartacus dengan sayatan pedang di leher. Dan akhirnya Spartacus dengan lantang menyerukan kebebasan di hadapan para budak dan saudara-saudara gladiatornya. I have done this thing because it is just. At the whims of our masters for too long. It's a sport. Penasaran dengan kelanjutan alur cerita film berikutnya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lain. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu.